pinjam remote AC sayang. Noise soalnya kalau suara AC-nya ada kan. Cek tes teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa kita pada malam hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat serta taslim senantiasa tercurahkan teruntuk beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana suara saya? Ada gangguan nggak? Aman kan? Cek. Gimana suaranya teman-teman yang di YouTube? Sabar dulu ya, cuman sabar ya. Kita cek YouTube dulu. Berisik ya? Kok bisa? Sangat berisik, sangat mengganggu berisiknya. Masih ada suara hujan. Yang lain kok mengatakan aman? Yang di YouTube. Kalau gini masih ada. Aman kan? Aman dong. Berisik. Masa sih? Tunggu. Masih berisik teman-teman yang di YouTube, masih noise. Kok bisa? Tunggu. Masih berisik teman-teman yang di YouTube, masih noise. Masih ada teman-teman yang di YouTube, masih ada, masih ya. Tes mic Ci masih adakah onde teman-teman yang di
Tes. Masih ada. Kayak hujan. Tes. Masih ada. Kayak hujan. Kencang kali ya. Oh, sabar. Aman. Gak ada lagi. Tes mic C. Wow. Sabar. Tes mic. Tes 1 2. Aman. Kecilin volume. Oke. Udah kecil. Tes mic C. Tes 1 2. Wow. Tes mic. Tes 1 2. Aman. Lagi kecilin. Kecil. Tes mic. Tes 1 2. 2 tes mic C. Tes 1. Kenapa ada suara kayak gitu ya? Tes 1 2. Mic cik 1 2. Kalau gini gimana teman-teman? Masih ada? Masih ada enggak? Enggak, maksudnya yang di YouTube ini, soalnya yang di YouTube. Yang di YouTube aman enggak? Sekarang ini. Maksudnya yang di YouTube ini, soalnya yang di YouTube. Aman ya? Ada tapi nggak seberapa kan? Berarti lagi-lagi headset baru ini nggak bisa dipakai. Beli lagi nanti nggak cocok juga. Yang penting kita sudah berjuang kan ya? Benar nggak? Oke, baik. Sebisa mungkin, tak ada masalah. Oke, sorry teman-teman atas ketidaknyamanan ini. Baik, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Eho turunin, mati ehonya. Kalau turunin, mati dia. Gak ada eho sama sekali. C. Aman. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan
materi kita terkait dengan ini, bukti akurat Kristen antikristus. Silakan. Halo Bang. Halo Katolik Protestan. Islam. Silakan, tema bukti akurat Kristen antikristus. Silakan. Saya Islam Bang. Terus buat apa Islam ketemu Islam bahas antikristus, gimana ini? Enggak, cuman saya sering nonton labnya Bang, Masya Allah. Enggak, sekarang itu temanya kita ingin diskusi dengan orang-orang teman-teman kita Kristen. Iya Bang. Gimana dong? Turun aja Bang. Oke, sip. Terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih juga Anda sudah mengerti. Teman-teman Muslim, mohon untuk tahan. Kita ngundang yang non-Muslim, bukan yang Muslim. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Zuma. Waduh, ketemu lagi nih. Iya, halo juga. Apa kabar? Baik, sehat. Selama masih Muslim, insya Allah sehat. Kita sapa dulu. Halo Saudara Mika, semangat malam. Malam. Katolik Protestan, Muslim, mau ngapain? tapi lebih ke Kristen. macam Muslim, tapi ke adat. Saya hidup dengan lingkungan adat. Maksudnya? Adat Ya, maksudnya adat. dengan saya kan Muslim, tapi lingkungan saya dengan adat begitu. Oh, bukan Muslim berarti Islam. Iya, saya Islam, tapi Bukan Muslim. kebanyakan saya Muslim, tapi macam begini saya coba abang dengar dulu. Macam saya punya keyakinan bahwa saya kan memang lahir sejak Islam. Saya ini Islam, tapi didoktrin kayak macam gimana saya dengan adat begitu, adat gental begitu. Iya, berarti bukan Muslim, KTP Islam, tapi Ya. animisme. Itu Ya, bukan Muslim, Islam tok KTP-nya. Tapi perilaku sehari-hari bukan Muslim, tapi menganut animisme, lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang. ya. Oke, terus apa yang Anda ingin sampaikan? Tema kita bukti akurat Kristen antikristus. Apa yang itu loh, yang di atas dulu baru saya. Memang ini kira-kira tema ada hubungannya dengan Anda? Kalau soal tema tidak ada. Oh, nggak ada. Yaudah, kalau gitu cuci Saya piring mau dulu. Cuci piring dulu di bawah. Kau sok tahu kali. Udah tahu temanya, bukan untuk kau naik pula di sini. Macam kau hebat kali. Ayo, Bung, silakan. Ya Zuma, Iya. apa temanya? Tuh, sudah tertulis. Nggak nampak mana kacamata tadi. Kacamata anak ada. Apa itu bacanya? Kecil mana tulisannya tuh? Kecil ya?
Makanya aku besarin. Oh, udah besar. Masih nggak nampak kecil tuh. Bukti Kristen antikristus. Silakan tanya sama saya, kok bisa Kristen antikristus? Yang di YouTube aman kan, teman-teman? Kristen antikristus. Ya, Maksudnya? Antikristus itu adalah yang tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Allah. Tidak percaya Yesus itu berasal dari Allah. Ya, Yang tidak percaya siapa? Kristen. Kristen. Kenapa Kristen tidak percaya? Buktinya dia Tuhan kan? Buktinya dia Tuhan kan. Ya, berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Allah, tapi Anda percaya Yesus itu Allah. Makanya dituhankan. Sedangkan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Allah. Paham tidak sampai sini? Yesus itu bukan Allah, Yesus itu Tuhan. Maaf ya. Dan Yesus juga bukan dari Allah. Yesus sendiri yang Tuhan. Itulah yang disebut antikristus. Antikristus itu yang tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Antikristus. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Karena kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Tidak, Yesus itu bukan berasal dari sana sini. Yesus itu adalah induknya, sumber. Coba Anda baca. Dan setiap roh, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, maka orang itu adalah antikristus. Itu dalil 1 Yohanes 4 nomor 3. Kuulang lagi, Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Yesus itu ya Tuhan sendiri. Itulah antikristus. Makanya dikatakan Yohanes kepada murid-muridnya, waspadalah. Dikatakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Roh di sini manusia. Ujilah setiap roh yang datang, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh dari Allah atau roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah, bahwa setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, maka orang itu berasal dari Allah. Dan setiap roh, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus
tidak datang, tidak berasal dari Allah, maka roh itu adalah antikristus. Nah, saya ulang lagi. Yesus itu berasal dari Allah atau Yesus itu Allah itu sendiri? Kadang-kadang itu lebih Masalah generasi. Yesus itu berasal dari Tuhan atau Tuhan itu sendiri? berasal dari Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Iya. Ya bisa Tuhan, bisa dua-duanya. Iya. Saya bingung dengan Zulmani macam Ada mana nih teman-teman? Yang disebut antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus itu berasal, punya asal. Dari mana asal Yesus? Dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Ya betul. Nah, kenapa Anda tuhankan Yesus sementara dia berasal dari Tuhan? Karena Garu. Kalau berasal dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Nah, Dia dua, utusan atau amba. nah, sekarang Yesus kenapa dituhankan? Yesus dituhankan Karena Yesus itu firman Allah. iya. Firman Allah itu berarti berasal dari Allah. Firman itu punya asal, yaitu Allah. Disebut firman, pernyataan, karena sampai kepada para nabi. Jadi Kristen antikristus. Kenapa? Karena Kristen menyembah Yesus. Segala sesuatu yang disembah itu Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak punya asal. Sebab Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Nah, sementara 1 Yohanes 4 nomor 3, antikristus adalah setiap roh, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang atau berasal dari Allah, maka roh itu adalah roh antikristus. Bagaimana Islam tidak selama ini tidak teriak-teriak untuk menyadarkan kalian? Karena memang kalian adalah antikristus. Ya kadang-kadang itu membuat bingung sendiri. Dari tidak ada menjadi ada. Dari ada menjadi tidak ada. Bingung. Siapa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan menjadi tidak ada? Kadang-kadang Siksa anak membingungkan. Siksa ini orang. Masalah generasi. Udah ku bilang kan. Kalian ini antikristus, kalian nggak percaya? Nggak mungkin kau yang antikristus Bang Zuma. Udah ku bilang kawan, kalian itu anti Yesus. Cuman karena terlanjur ngaku sebagai pengikut. Padahal sebenarnya kalian bukan pengikut Yesus, kan itu anti. Makanya diusir nanti. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Tapi lagi-lagi kalau ditanya, kami yang salah, kami yang menyesatkan, kami yang ini dan itu. Padahal dalil udah jelas sekali mengatakan seperti itu, masih juga dibantah. Kita naikkan ya yang lain ya Bang ya. Oke? Oke Bang. Halo. Ada susah dia ngomong. Silakan Oh iya. teman-teman. Yes. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam.
Katolik, Protestan. Halo Bang. Katolik, Protestan. Katolik. Buka kameranya Bang. Bisa suaranya agak dibesarin sedikit. Oke, baik. Suaranya kecil. Masih kecil, Pak. Masih. Lagi ngudut Ya. Cuma Yen tutup kamera, lagi ngudut. Iya, silakan. Nanti ini Bang Ifran nanti naik lagi Bang. Iya, silakan Bung, suaranya udah bisa dikerasin sedikit. Ya, apa? Kecil, suaranya kecil. Kecil kan? Iya, Apa? Sudah bisa? masih kecil. Sudah bisa tidak? Nah, itu udah ada besar. Silakan. Oke, saya mau tanya Abang. Iya, Menurut Abang, Islam agama yang paling benar? iya. Oke. Jadi kitab suci itu palsu. Gimana Bang? Gimana? Ada suara kresek. Kitab suci itu tidak benar menurut Abang. Kitab suci mana? Kitab suci itu kitab Alkitab. Oh, kalau dikatakan itu firman Tuhan, ya bukan. Tapi kalau dikatakan karya manusia yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, ya kita hargai. Itu benar. Tapi kalau sampai status sebagai firman Tuhan, langit dan bumi, enggak. Untuk dikenali Yesus aja enggak, apalagi sebagai status firman Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanyakan logika Abang. Ya, Kecil suaranya Bang. saya mau tanya logika Abang. Boleh. Oke. Kalau Yesus itu sudah datang dan murid-muridnya Yohanes, Markus, Lukas yang menulis Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab itu sudah ada yang saksi mata Yesus itu murid-murid Yesusnya. Matius, Lukas, Yohanes, mereka itu semua saksi mata Yesus. Jadi mereka yang tulis Alkitab itu. Jadi sudah 6 abad, 7 abad baru Al-Quran itu datang. Ya, saya jawab. Sudah secara resmi sudah disimpan oleh murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan mereka harus tertulis dalam kitab suci itu. Artinya dalam Al-Quran itu datang pada abad ke-6 ke-7. Apakah Al-Quran itu yang lebih benar atau kitab suci yang orang-orang yang saksi mata dengan tidur dengan Yesus, berjalan dengan Yesus itu palsu? Saya tanyakan di mana logikanya? Iya, Anda suaranya kecil, Abang. Kecil. Oke, saya jelaskan ya. Nabi Muhammad tidak ada di TKP, tempat kejadian perkara. Nabi Muhammad tidak ada pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Jaraknya ratusan tahun, jauh, kurang lebih 600 tahun. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari Sang Yang Maha Menyaksikan, yaitu Allah. Allah yang menyaksikan segala sesuatunya yang terjadi terhadap Yesus, memberitakan kemudian kepada Yesus. Yesus menceritakan di dalam Yohanes 16,
nomor 12, 13, 14, ketika datang roh kebenaran itu, dia akan mengingatkan engkau terkait apa yang pernah kukatakan kepadamu. Dan ketika ia datang, ia memuliakan aku. Nah, Nabi Muhammad memang gak sesaman Yesus, tapi informasi tentang Yesus Nabi Muhammad dapatkan dari langit, yang maha menyaksikan, yang menyampaikan kepada beliau melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, sedangkan Bible memang sesaman Yesus, sesaman, tapi tidak dikenali oleh Yesus. Catatan mereka tidak mendapatkan verifikasi, tidak mendapatkan validasi, tidak ada legitimasi pengesahan dari Yesus, itu nggak ada. Tetapi memang hidup di zaman-zaman Yesus. Catatan mereka bukan dari Tuhan, tetapi dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak diketahui siapakah orang yang menjadi sumber materi mereka. Contoh Lukas. Lukas menceritakan tentang Yesus. Yesus diceritakan oleh Lukas. Lukas tahu dari mana informasinya? Dari Tuhan? Bukan. Lalu dari mana? Kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Dikumpulkan Lukas, disusun Lukas, lalu dipersembahkan kepada Theophilus. Lebih akurat yang dari yang maha menyaksikan daripada dari manusia. Jadi begini, Suaranya kecil. begini. Ya, Tadi Muhammad lebih tahu kehidupan Yesus. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad nggak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendengarkan dari Allah melalui Roh Kudus. Dari mana dia tahu kehidupan Yesus selama ini? Lah, kan udah aduh, Anda nggak punya kuping ya? Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui Roh Kudus. Peristiwanya terjadi di mana? Terjadi pada masa Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel. Anda ngerti tidak? Apa yang dituliskan Al-Quran adalah pernyataan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad melalui apa yang disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabiku jauh dari masa datang kepada nabiku berasal dari Allah, dari Tuhan. Lukas, jaraknya antara Yesus dengan Lukas ditulis antara tahun 60-an sampai tahun 80. Lukas menuliskan itu jaraknya memang dekat, tapi Lukas tidak ada dari Tuhan apa yang diceritakan, melainkan dari hasil penyelidikannya dia sendiri. Kira-kira akurat mana? Dari manusia yang bersaksi atau dari Tuhan langit dan bumi? Akurat mana menurut Anda? Yang jelas sahabat tidak akurat. Ya, akurat dong. Al-Quran berasal dari Allah. Lukas berasal dari mana Lukas? Beritanya Lukas itu dari mana, Bang? Jadi Al-Quran itu dari Allah. Yes. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Inilah wahyu, inilah cerita, inilah sejarah yang aku wahyukan kepadamu sebagai sejarah gaib yang kau tidak ada pada saat kejadian, tapi aku wahyukan, aku beritahukan, in huwa illa wahyu yuha kepadamu. Nah, Lukas menerima cerita Yesus dari mana? Siapa saksi di situ kalau Muhammad terima Al-Quran itu siapa saksi di situ? Ya, buktinya ada sampai kepada Nabi Muhammad sampai Al-Qurannya. Siapa saksi kalau dia terima Al-Quran itu siapa saksi? Ya, buktinya Al-Quran ini dari beliau. Al-Quran dari Nabi Muhammad. Jadi Anda bilang Al-Quran itu dari Allah sendiri kepada Muhammad. Jadi Iya. Allah berikan kepada dia siapa yang saksi di situ? Tidak bisa ada saksi. Kok bisa ada saksi? Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya. Siapa saksi melihat Nabi Musa menerima Torah? Jawab. 1, 2, 3, 4, 5,
Siapa saksi? Siapa Siapa saksi melihat Musa menerima Taurat? Oke. Garuk. Siapa bang? Sebut. Mungkin dari sini saya kurang apa ya? Nggak ada yang melihat Nabi Musa menerima Taurat, nggak ada. Dia menerimanya di atas bukit Sinai, Gunung Sinai. Tidak ada yang naik ke atas, cuman dia sendiri. Gak ada saksi, hanya Allah dengan Nabi Musa dan malaikat. Begitu juga Nabi Muhammad, gak ada saksi, hanya ada Allah, malaikat dan Nabi Muhammad. Nah, Lukas, informasi dari mana Lukas terima? Dia muridnya Yesus. Siapa? Muridnya Yesus tuh. Siapa muridnya Yesus? Kalau cuma ngomong, mana buktinya? Kalau Lukas bukan murid Yesus kan? Bukan. Siapa bilang Lukas muridnya Yesus? Di mana tertulis? Tunjukkan sama saya. 10 juta kalau ada ayatnya Yesus punya murid bernama Lukas. Di mana tertulis? Satu ayat 10 juta. Jadi surat kabar yang Anda terima lantas Anda katakan itu kitab suci, itu tidak ada pembuktian akuratnya, validasinya dari Yesus. Yesus penerima firman. Yesus ada sampaikan ke Lukas gak? Nggak ada. Lukas menulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di bumi. Lukas menuliskan, coba Anda lihat Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Setelah aku menyelidiki, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali untukmu. Gimana dong? Hasil penelitian disusun kembali. Kalau Al-Quran, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika, demikianlah aku wahyukan kepadamu berita gaib terkait dengan apa yang pernah terjadi, padahal engkau tidak ada di sana, engkau tidak bersama dengan mereka. Saya tadi tanya itu kesaksian Yesus itu. Ya, siapa yang menyaksikan Lukas menerima berita-berita itu? Paulus lagi. Paulus menulis tahun 58 mulai. Siapa lagi yang menyaksikan Yesus datang ke Paulus? Siapa? 13 kitab Paulus karang sendiri. Bukan wahyu dari Tuhan. Tak ada malaikat datang kepada siapa? Paulus, tidak ada. Kemudian Gabriel datang kepada Paulus, itu enggak ada. Tidak ini saya tanya kesaksian. Suaranya kecil bang, suara kecil. Kesaksian Yohanes sama Yesus itu. Siapa? Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus, ya, anak Zebedeus. Tapi pengarang buku Yohanes bukan murid Yesus. Coba saudara baca di Yohanes 21 nomor 24. Coba dibaca. Ya, dengarkan juga kepada saya, mana tahu saya salah. Silakan. Tidak ada Bible di sini, hanya dalam. Waduh, ini yang bahaya ini. Susah buka di sini. Silakan buka dulu, bacakan kepada saya. Saya juga ingin tahu. Mana tahu Roh Kudus saya membisik sesuatu yang tidak sesuai. Silakan.
Saya bilang tidak ada, Bible di sini tidak ada. Nah, saya bacakan kalau gitu. Yohanes 21 nomor 24 dikatakan begini. Dialah murid. Penulis buku Yohanes mengatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan dikatakan, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Penulis Yohanes mengatakan, dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini dan telah memberikan kesaksiannya, dan apa yang menjadi kesaksiannya itu adalah benar. Dia tidak mengatakan akulah murid, tapi dialah murid. Berarti pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Cuman orang Kristen ini gak belajar. Kenapa? Tahu abang siapa? Hah? Saya tahu abang siapa? Tidak ada yang tahu siapa penulis buku Yohanes. Dan ingat, nanti di abad keempat baru buku Yohanes itu diberi nama Yohanes, kitab Yohanes, biar dianggap bahwa itu tulisan Yohanes. Sebelumnya nggak ada namanya. Ya, Al-Quran siapa yang tulis? Al-Quran sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan validasi. Tadi bilang Al-Quran tuh Allah sendiri yang kasih ke Muhammad, kok teman-teman Muhammad yang tulis lagi. Kan datang Roh Kudus, datang tuh, in huwa illa wahyu yuha, turun wahyu itu ke kalbu beliau. Baca di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Jadi tidak ada saksi karena dia datang dalam mimpi nabi, tidak ada saksi karena yang melihat kenyataan-kenyataan tentang pewahyuan hanya nabi tersebut. Nabi Muhammad datang padanya wahyu. Setelah datang padanya wahyu, dia sampaikanlah wahyu itu kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Nah, sedangkan Yesus Dalam Al-Quran Allah bisa perintah orang kawin sama umur 6 tahun, 9 tahun. tak ada dalilnya, tak ada dalil. Gak ada dalilnya. Yang benar di dalam kitab Bilangan 31 nomor 40, ambillah anak bayi yang masih perawan untukmu. Bilangan 31 nomor 40. Kalau dalam Al-Quran gak ada dalilnya kayak gitu. Aduh, parah ini, parah. Jangan mau ditipu sama misionaris, kawan. Jangan mau ditipu sama misionaris. Belajarlah Islam pada sumber yang benar. Kalau di Bible, Anda buka nanti di Bilangan 31 nomor 40, ambillah anak-anak belia, anak-anak kecil yang masih perawan untukmu. Apa? Al-Quran suruh bisa menikah ya istri 3 atau 4 atau. Nah, kalau di Kristen malah nggak ada batasannya. Nggak ada batasan di Kristen. Malah nikah di Kristen tuh nggak ada, yang ada kawin. Coba carikan saya data di dalam Bible. Kristen, jemaah Kristen, umat Kristen selain imam diperintahkan cukup 1 istri. Kalau ada 10 juta 1 ayat. Kalau ada perintah dalam Kristen cukup 1 istri, 10 juta 1 ayat. Kecuali kepada imam, selama dia menjabat dia nggak boleh 2 istri, harus nggak boleh 1, harus lebih, tidak boleh lebih dari 1. Ayatnya ada, Tunjukkan. tapi dalam bahasa saya kurang ngerti. Nah, timnya balas ya anaknya. Nggak ada 1 istri di Kristen itu, nggak ada. Yang ada malah berlipat ganda. Ada dalam Bible itu tertulis begini. Saya translate dari apa yang disatukan Tuhan. tertulis begini.
kalau laki-laki bisa menikahi lagi kecuali Cerai. istrinya selingkuh atau Ya sudah. Tidak. Mana dalilnya cukup satu istri, mana di Kristen? Di dalam Lukas 18 29 sampai 30 Yesus berkata begini. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Lipat kali ganda itu berapa? Bang, berapa kalau lipat kali ganda? Kalian Kristen tidak pernah baca Bible, cuman dengarkan khotbah di gereja doang. Kami yang umat Islam ini yang menguasai Bible, karena ingin menyelamatkan kalian supaya kalian itu jangan diperbodoh. Kami yang paham. kami yang bodoh kalau ada Al-Quran itu hanya duplikat kitab suci Alkitab. Oh mama ilmu dari mana lagi itu didapatkan? Ilmu dari mana lagi Al-Quran duplikat? Siapa yang menduplikat? Karena dalam Bible itu sudah tertulis. Apa yang tertulis di Bible? Yang ada orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Itu yang betul. PL itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Diambil. Dicomot satu kitab terjemahan dari agama Yahudi masuk ke Kristen. Itu yang betul. Setelah masuk ke Indonesia, Bible mengambil istilah-istilah dari Islam, dari Al-Quran. Itu yang betul. Mungkin dari istilah-istilah dari kitab suci Alkitab. Enggak, Alkitab itu dari Quran. Yesus sendiri adalah Alkitab itu. Karena Enggak ada. Alkitab itu bahasa Islam. Nanti di Indonesia baru penjajah mengambil kata Alkitab untuk dipakai nipu umat Islam. Tidak ada kata Alkitab itu di Kristen sebelum ada penjajah masuk Indonesia. Enggak ada. Yang ada Biblos atau Bible atau Holy Bible atau Tabiblia. Tabiblia dalam bahasa aslinya. Pertama kali disebut Tabiblia. Apa artinya Tabiblia? Kumpulan buku-buku. Al-Kutub atau Kutubun dalam bahasa Arab. Bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Oke. Kita masuk tema atau gimana? Antikristus. Nah, penjelasan abang tadi tidak sesuai dengan. Ya, Anda kan Kristen, maklum. Gimana, masuk ke tema atau gimana? Yang mana? Jadi abang, saya kan tadi hanya tanya logika abang saja. Karena kalau masuk tema itu saya juga kurang. Ya sudah, saya kan sudah menjelaskan abang, saya sudah jelaskan. Nah, lagian juga Anda kena pelanggaran ini dari TikTok karena Anda merokok, kena pelanggaran. Istirahat dulu daripada nanti akunnya kena blokir dari TikTok. Maaf, saya turunkan sebelum diblokir sama malaikat maut. Silakan saudara Kristen yang lain yang masih mau belajar. Silakan, biar kalian tahu siapakah antikristus itu. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Katolik Protestan. Katolik Protestan, Bang. Ya. Protestan. Protestan. Buka kameranya silakan, Bang. Ya, tunggu dulu ya. Nanti dibuka. Suma Lukas 2 ayat 11 jelaskan Suma. Ya, Lukas 2 ayat 11 gimana kamu? Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa?
Yang lahir apa? Tuhan. Tuhan. Yang mati di atas tiang salib apa? Jangan masuk ke situ dulu. Jangan kamu masuk ke situ dulu semua. Jangan masuk ke situ dulu. Sambal aja semua. Kurang aja. Semua. Yang lahir apa? Yang mati di atas tiang salib apa? Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ. Kita sepakat dulu baru masuk ke situ. Sepakat dulu. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ dulu. Semua bangke semua. Makanya kau dia gila. Yang lahir siapa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ dulu. Semua anjrit. Kelas semua masuk ke situ. Gimana orang mau masuk ke situ? Jangan masuk ke situ dulu. Sepakat dulu baru kita masuk ke situ. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Anjrit. Jancok semua ini, jancok semua. Senang aja. Kristen kehilangan Tuhan, mati dibunuh. Parah. Aduh. Jadi Tuhan yang mati. Jangan masuk ke situ dulu. Yang lahir. Nggak boleh. Yang lahir Tuhan, yang mati. Hah? Yang mati siapa? Tanya ayam. Tanya ayam semua, tanya ayam. Ayam. Yang mati apa ayam? Nah itu. Jawab ayam. Parah kalian kita. Parah kalian ini. Parah. Masa Tuhan mati weh? Sepakat dulu. Iya, saya sepakat. Saya ikuti irama kalian. Tuhan kalian lahir. Lalu yang mati siapa? Berarti Di ada atas salib. ayatnya. Berarti dia Tuhan dong. Nah, karena kamu sudah mengakui. Terus yang mati siapa? Nah, semua sudah mengakui, guys. Iya, yang mati di atas tiang salib siapa? Ya, Yesus. Tuhan nggak? Tuhan. Betul Yesus buruk kali. Kau semua bangke. Malah kau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Memang begitu. Siap yang lahir Memang begitu ceritanya. Tolol dengan punya akal harus mati. Tuhan mati. Harus punya akal Gara-gara katanya. 3 hari. Ya, memang harus mati dia. Nah, Tuhan harus mati. Sini yang lain. iya memang ceritanya kayak gitu gimana? Mau gimana kamu? Mau Jadi gimana? Tuhan mati. Jangan. Dirinya cuma. Tuhan mati. Biar abang ini yang bicara di atas. Jelaskan abang. Jangan gara-gara 3 hari mati selamanya rupanya. Beberapa dari itu ketahuanmu tentang kita cuma jawabmu itu kayak dari tahu dari mama gila. Tuhan mati serius. Suma. Al-Quran Jangan begitu semua. ceritanya kayak gitu gimana?
mati serius? Nah, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, pencipta mati. Nah, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, sudah selesai. Kita udah final. Yang lahir pencipta, yang mati. Kan kau kan cuma satu ayat dalam ini. Otak-otakmu cuma satu didiknya. Kan cuman Lukas 2 nomor 11 yang dibawa kawan kita ini. Emang ada data lain yang dibawa? Kan cuma itu doang. Itu membuktikan Jadi yang Muhammad tahu baju. Gini cuma. Sekarang kita jujur-jujur aja. sekarang Yang mati dibunuh tentara Romawi ini Tuhan atau bukan? Alkitab mana ada bohong? Iya, jujur Bibel. Jujur, itu bukan. Makanya aku tanya sama kamu, yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan mati. Mati dalam 3 hari. Wah! Lalu yang menjaga alam semesta siapa? Bah, buruk kali kau. Badannya yang mati, badannya. Semua. Badannya yang mati, rohnya tidak mati. Tidak mati, buruk kali Berarti kau. stroke. Kalau mati badannya, kami juga ini mati. Tidak punya apa. Berarti kena stroke. Berarti kena stroke. Kena itu. Buruk kali kau. Dagingnya mati, rohnya tidak. Kaunya itu. Gini cuma. Dagingnya rohnya tidak. Coba dulu dengarkan. Tuhanmu kena stroke. Coba dulu dengarkan. Bodoh kau semua bodoh. Gini, Kau aku sendiri tahu. menjawab. Tuhanmu daging, Yesus yang lahir, Yesus Yang Tuhan. yang Ini bilang kan punya roh Habis saja dia. itu dagingnya mati, terus Dan rohnya dagingnya masih hidup. Dan mayatnya Manusia nggak yang ada. mati dagingnya, Apalagi tapi rohnya. rohnya masih hidup, itu namanya stroke. Bampuki kau cuma bampuki. Bampuki kau cuma ngajar kau. Ya ampun, sampai Ini dulu, Mak. segitunya mempertahankan ajaran yang Aku kayak bertanya gini. dulu, jangan dulu ketawamu. Kayak nggak pernah ketawa kau. Kau yang membuat aku kayak gini. Tadi aku nggak ada tertawa. Kawanmu inilah yang bilang Tuhan mati, bukan Iya, aku. berhenti dulu ketawamu. Jadi Tuhanmu mati atau kena Gimana, coba? stroke? Nah, Mati. Mati. Tuhan mati kan? Ya. Nah, lalu yang mengurus alam semesta siapa? Ya terserah kau lah semua. Kok jadi aku? Kau ini bodoh kau semua, bodoh kau. Kau bilang pula aku bodoh. Yang mana yang oh ya, bodoh sebenarnya? dia aja dulu kau. Dia aja dulu kau, Wara. Dia aja dulu kau. Oh. Coba bang, coba. Berani kau udah ada bohong-bohong di sini. Alkitab nggak ada bohong-bohong. Ya udah, buka kamera. Silakan kita masuk tema. Jangan kau pamer lagi Tuhan kau mati ya. Bagus itu. Jadi ini dah temamu ini kan? Temamu Buka ini. kamera, iya buka kamera dulu bang. Silakan. Tunggu, gelap di sini gelap. Gak ada lampu. Itu lah kalau ajaran Paulus begitu. Sudah sekali berbohong. Gini. Buka kamera. Buka kamera. Namanya kan antikristus. Buka kamera dibilang Gimana pengetahuanmu tentang antikristus ini? disamber nanti sama moderator turun. Gak nampak Itulah. juga mukaku. Ini gelap ini. Kalau aku nggak bisa mungkin aku. Buka kamera, buka. Nggak mau, nggak bisa gelap ini. Mau diskusi atau mau turun? Turun nggak apa-apa. Oh ya udah turun bang. Sayang sekali padahal materinya bagus. Bukan enggak? Nggak berani kau ngomong. Bukan nggak? Bakirmu. Masker pula. Nah, jadi Gimana bang? Nah, Lukas 2 ayat 11. Ayo. iya, pada hari ini telah lahir bagi Kristen Iya. juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan dulu ya. Sudah stop. Nah, yang mati di atas tiang salib siapa? Stop dulu semua. Berarti sudah ada ayatnya bahwa dia itu Tuhan gitu. Iya, mau maksudnya. 1000 ayat, mau 2000 ayat, kalau endingnya tidak mengenakan buat apa lahir? Kalau ujung-ujungnya mati dibunuh tentara Romawi. Itu menjawab apa yang sering ditanyakan umat Islam bahwa mana ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Nomor 36 itu dalilnya.
Yahudi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Kenapa ribet? Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan. Ya, betul. Nah, ada Ya, berapa pintar juga Tuhan? kau. Ada berapa Tuhan? Nah, ada berapa Tuhan? Yang mana yang satu itu? Yesus Kristus. Lah, dia jadi Tuhan, yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Allah. Gimana ceritanya? Satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen, begitu ya? Ya. Ya udah. Ketawa lagi semua. Aku berlindung kepada Allah semua. Turunanku 7 turunan sampai seterusnya yang menjadi agama Kristen, gila benar. Jadi satu Tuhan, satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen. Itulah keunikan kita beriman semua. Ada pula keunikan beriman. Lah, memang susah dimengerti sama IQ rendah. Tuhannya Yahudi membuat Tuhanmu menjadi kalian dibuat. Nih dulu, intinya di sini sudah ada ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan yang dilahirkan manusia. Sekarang yang mana yang lebih tua, yang melahirkan atau yang dilahirkan? Ya tua yang melahirkan lah. Berarti Maria lebih tua dari Yesus. Kalau segi kemanusiaan ya iya. Katanya yang lahir apa? Yang lahir Tuhan. Nah, yang lahir ini lebih tua mana dengan yang melahirkan? Lebih tua yang melahirkan. Nah, berarti Maria lebih tua daripada Tuhanmu. Tapi kalau segi kemanusiaannya, kan lahir Tuhan. Yang lahir manusia itu ya. para manusia yang mewujudkan Tuhan atau apa? Yang mana yang benar ini? Mana yang betul? Yang ya itu. Udah aku bilang kan, agama itu irasional dan masuk akal. Ini yang di bawah ini ngetik-ngetik ini ya, ini ngehujat semua ini. Kok menghujat orang cuman tertawa pun? Masa ada Tuhan lahir habis itu dipantek sama Romawi? Aduh. Tuhan itu kau bikin main-mainan. Tuhan lebih tua mamanya dari dia. Tuhan itu dibunuh manusia. Tuhan dilahir kau. Menghina kali kalian ini. Aduh. Kalian ini sangat menghina. Kok ada Tuhan dari segi kemanusiaan? Tuhan punya segi manusianya. Iya, maksudnya dia kan berubah menjadi manusia. Kok Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya, dia kan maha kuasa. Jadi ketika dia berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Ketika Tuhanmu berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Ketika Tuhan berubah menjadi manusia. Iya, berarti dia kan berubah menjadi bukan Tuhan. Kok berubah menjadi bukan Tuhan? Manusia Tuhan gak? Dia kan berwujud manusia. Iya. Sekarang kalau dia berubah menjadi manusia, itu berubah jadi Tuhan atau berubah jadi manusia? Sabar. Bangkit ya semua. Sampai mati kau itu. Apa pula aku yang kau sumpahi? Kau dikutuk sama Tuhan itu. Masa Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ilmu dari mana? Gimana cara jelaskannya ya? Pusing juga saya. Soalnya kamu tanyanya ke sana, ke sini, bikin pusing bang. Ikuti saya. Angkat tangan satu. Asyhadu. Hah? Wah. Daripada kau gila. Asyhadu
Sabar dulu semua. Maksudnya begini, kamu yang bikin pusing. Bagaimana tidak pusing orang menelaah tentang konsep Tuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, kata Yesus. Masa lupa? Jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan ilmiah yang harus kemudian difilter oleh akal. Bagaimana Tuhan lahir dari rahim manusia? Gimana yang bisa terima itu? Tuhan menjadi bayi imut, menjaga alam semesta ini bayi imut. La haula wala quwata illa billah. Berhentilah. Hanya gara-gara tidak mau sujud sama Tuhan, kalian memilih memperbodoh diri. Padahal Tuhan sudah mengatakan hidup kekal itu apa? Gunakan akal. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus hanya utusan. Udah selesai. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Udah titik. Kata siapa itu? Kata Yesus. Makanya Yesus sering berteriak apa? Wahai orang-orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu sah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:24, Yohanes 4:22, Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Nah, Yesus menyembah. Kenapa pula kalian menyembah? Karena kalian tidak mau tunduk pada Tuhan. Kalau masuk Islam kan tunduk pada Tuhan. Setiap hari sujud. Kalau di Kristen kan cuma salto-salto aja satu kali seminggu. Habis itu mimpi masuk surga. Masuk angin aja tidak. Sebenarnya aku naik di sini mau tanya itu Lukas 2 ayat 11 berarti Ya sudah udah. dibenarin sama Suma. Ya udah, Tuhanmu lahir, udah selesai. Tuhanmu lahir. Berarti ada ayatnya dong. Iya, silakan aja Anda semakin Anda sesat, semakin Anda percaya, semakin Anda sesat. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Udah selesai. Gimana pula kenapa itu semua? Bilangan 23 nomor 19. Alamak. Tahu juga ini semua ini. Mau sekali dia tahu. Namanya orang belajar. Tuhan bukan manusia, Yesus manusia, dan bukan anak manusia. Yesus anak Maria, anak manusia. Datang situ nyembah. Kan itu namanya blow on. Berarti utusan begitu. Ya utusan lah cumi. Misalkan kalau kita Kristen nih, percaya bahwa dia utusan, terus gimana? Kalau kamu percaya Yesus itu utusan, masuk Islam. Lah, kok bisa? Ada ayatnya lah. Ya, Yesus yang mengatakan itu. Mana ayatnya mana? Dia mengatakan gini, Aku minta kepada Bapa agar Bapa menolong lain. Siapa penolong itu? Dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Itu ayat di mana? Ayat berapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes ayat 11 nomor 27. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes 16. Oke. Bahkan di dalam KPR 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, siapa tuh yang datang setelah Yesus nabi? Ayo, imam-imam kepala mahkamah agama dan juga imam-imam di Yerusalem dan orang-orang Lewi datang kepada Yesus dan juga datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, apakah kamu adalah Elia atau kau Mesias, atau jangan-jangan kamu adalah nabi yang akan datang itu? Ayo. Ahli Taurat dan Imam Lewi menunggu nabi yang akan datang. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau adalah nabi yang akan datang? Bukan juga.
Berarti ada nabi yang akan datang. Makanya Yesus mengatakan begini. Kerajaan Tuhan akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan, ajaran Abraham, ajaran Ismail, ajaran Ishak, ajaran Yakub, ajaran Daud, Musa, ajaran Daud, ajaran Salomo, ajaran Yesus bersinar sampai hari ini sudah 1400 tahun tidak pernah padam. Dinul Islam sentralnya di Mekah Al-Mukarramah. Kerajaan Tuhan yang tadinya berjaya di kota Daud akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ayo bang, ayo. Tapi adakah katanya Muhammad di situ? Kalau ada nama Nabi Muhammad bukan nubuat namanya. Yang namanya nubuat, ramalan Nabi itu tidak menyebut nama. Tetapi siapa yang menggenapi itulah dia. Contoh Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulut nabi tersebut. Nah, nggak disebut namanya. Tapi harus ada tanda-tandanya gitu. Harus ada tandanya. Bismi Anoki, dia akan mengatakan segala sesuatunya itu dengan namaku, demi namaku. Nah, lihat Oh, Al-Quran. dengan namaku kah? Iya, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani-nya. Demi namaku. Nah, Al-Quran Nama apa? siapa itu? Nama Bismillah. siapa maksudnya? Nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Oh, bukan nama kayak apa? Demi namaku, demi pencipta langit dan bumi. Makanya Nabi Muhammad setiap baca Quran, Bismillah, demi nama Allah Kayak yang maha mirip-mirip pengasih, kisahnya Paulus ini ya. lagi maha penyayang. Gimana? Mirip kisahnya Paulus. Apa pula Paulus? Paulus itu nabi palsu yang dinubuatkan di Bible. Astagfirullahaladzim. Nah, Yesus sendiri yang pakai mengatakan. nama Yesus. Nah kan sudah dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa itu yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus? Paulus. Ya udah. Emang ada ayat itu bang? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 4 sama nomor 5. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Saya mau Setuju? tanya pendeta nanti ini bang. Tanya pendeta, kalau perlu seret ke sini. Oke. Ada pendeta di bawah ini. Saya mau tanya. Iya, kita nekat pendeta. Nah, biar jangan diturun dulu bang, biar aku tanya dia. Boleh. Kita nekan dulu. Kalau terima terus perpuluhan dan bisa membela anjir. Iya, ini ada pendeta perempuan nih. Tapi gatal lagi kalau ini. Tidak nyangkut dia. Numpang lewat kayaknya. Banyak pendeta kayak kemarin. Itu bang, aku sering nonton. Nah, itu mah pendeta kampret itu. Mana ini teman-teman pendeta ini? Coba yang ini ya. Ya, kalau ada pendeta terus bisa dia apa? Jelaskan. Nggak bisa menjawab, bisa aku bisa pertimbangkan. Saya tahu. Jawab kita dulu ya. Ini aku kemarin cuma tanya aja sih, cuma itu ayat apa? Lukas 2:11. Ternyata Tuhan yang mati. Halo detektif, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan abang. Saya SIB. Apa? Saya SLB. Kristen. Saya Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Ini ada kawan kita mau bertanya. Buka kameranya. Ya. Belum Silakan, dapat buka kamera. Ini sudah, nih, sudah. Tinggal Anda terima.
tersep dia. Enggak. Nak tanya saja yang arah kebenaran Yesus tuh. Adakah dia Kristen ataupun Muslim? Muslim. Muslim ya. Ya. Oke. So satu pertanyaan saya untuk Abang Zuma. Oke. Saya sebagai Kristen dalam ajaran yang Kristen ajar dengan saya apa yang saya tahu, dia mengajarkan kedamaian dan tidak akan menghakimi mana-mana agama. Tetapi apa yang saya dapati pada Abang Zuma dan juga Edis TV, di mana-mana menghakimi setiap agama. Apakah itu ajaran daripada agama kita? Yang kita anut itu ajaran. Baik. So kejap, bagi saya peluang untuk bercakap. Nanti Abang Zuma huraikan. Oke. Apakah agama itu apakah agama itu kira macam memberi jaminan kita masuk surga ataupun neraka? Ya, Islam menjamin surga, Kristen menjamin neraka. Jangan teragu itu. Kristen satu-satunya agama yang menjamin pengikutnya masuk neraka. Sebab apa Abang Zuma cakap macam tu? Sebab Abang Zuma mengimani Islam. Saya mengimani Kristen. Masing-masing punya iman. Saya baca ini. Masing-masing punya iman. Saya tidak baca di Quran. Saya baca di sini. Kristen masuk neraka. Palit di sini palit. Itu apa? Bible. Apaan? Bible. Ya. Di mana? Di mana dia cakap di baik. 1 Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, agama yang didirikan oleh ahli Taurat di luar Yudaism apa? Apa ulang? Jawab. Agama yang dibentuk, sekte yang dibentuk oleh ahli Taurat di luar Yudaism, sekte apa? Sekte apa? Ya. Coba ulang sekali lagi. Saya dengar. Agama yang dibuat oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar Yudaism, itu sekte apa? Agama apa? Itu maksudnya sekte adalah itu adalah orang Farisi. Bukan agama di luar Yudaism. Orang Mereka Farisi adalah salah satu. Ya, mereka adalah salah satu aliran dalam agama Yahudi, yaitu zaman Yesus. Nah, sekarang Dan agama apa yang dibuat oleh orang Farisi di luar Yudaism? Agama apa yang dibuat oleh Farisi di Yudaism? Ya. Ya, agama yang dibuat oleh orang Farisi tetapi berada di luar Yudaism perlu dibezakan istilahnya. Tidak ada agama yang tidak ada nama agama yang diakui secara sejarah sebagai agama buatan orang Farisi di luar Yudaisme. Orang Farisi sendiri adalah sekte aliran dalam Yudaisme pada zaman Yesus. Iya. 1, tak kasih dalil. Di dalam KPR 24 nomor 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi. Dia adalah tokoh dari Nasorios Nasrani. Si Nasrani ini nanti mendirikan sekte bernama Kristen. Roma 16 nomor 7, Paulus mengaku bahwa dia adalah penganut Kristen. Dalam KPR 11 nomor 26 di Antioquia, murid-murid Paulus pertama kali disebut Kristen. Paulus adalah orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Paulus adalah ahli Taurat. Filipi 3 nomor 5 sampai 8. Agama yang didirikan oleh ahli Taurat orang Farisi di luar Yudaism adalah agama Kristen. Kata Yesus, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan. Paulus, engkau menjelajahi daratan. Paulus mentobatkan orang, dia mentobatkan orang Roma Yunani penyembah dewa-dewa
masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang lebih jahat daripada yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tidak ada orang Farisi selain Paulus mendirikan sekte di luar Yudaism selain Paulus, cuman dia. Oke, saya nak urai daripada satu persatu yang Bang Zuma beritahu. Silakan. Abang Zuma Boleh kata buka tadi, kamera? memang benar. Memang Buka kamera benar dulu. secara teks. Buka kamera dulu, Bang. Silakan. Nggak apa-apa, buka kamera aja, kita diskusi. Kan edukasi, memberikan ilmu. Kalau Iya. ilmu Anda bermanfaat, Kita Anda, silakan. Dapat. Tapi kalau macam contoh kan, kalau saya tidak buka kamera, bolehkah saya teruskan ataupun diturunkan? Nanti diturunkan sama moderator, Bang. Padahal ilmu Anda bermanfaat. Tidak apa. Saya huraikan yang ini saja. Lepas tu kita stop. Dan ada di last kali nanti saya akan bagi macam satu macam bukan nasihat, dan juga kita saling damai di antara Kristen dan juga Islam. So, apa yang Bang Zuma beritahu tadi, memang benar. Secara teks dia adalah perlu diluruskan supaya tidak bercampur antara apa yang di Alkitab katakan dan kesimpulan sejarah. Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Paulus dituduh sebagai penyakit sampar. Anda sebut tadi sebagai pemimpin sekte orang Nasrani. Jadi istilah sekte Nasrani ini memang muncul dalam ayat itu. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antioquia murid-murid disebut Kristian untuk pertama kalinya. Itu ayat memang menyebut nama Kristian, betul? Dalam Filipi 3 ayat 5, Paulus mengatakan dirinya orang Ibrani dari suku Benyamin, orang Farisi dalam hal hukum Hukum Taurat. Dalam Filipi 3 ayat 6, dia mengatakan bahwa dalam hal ketaatan terhadap hukum Taurat, dirinya dahulu tidak tercelah. Itu dalam Filipi 3 ayat 6. Coba Abang Zuma buka. Jadi dalam Roma pula, saya akan buka satu-satu. Saya akan bagi tahu di Abang Zuma satu-satu. Roma 16 ayat 7, Paulus menyebut Andromi dan Yunas sebagai orang yang telah ada dalam Kristus. Sebelum dia, ayat ini tidak mengatakan Paulus mengaku sebagai penganut Kristen. Baca terus. Jadi dalam Filipi 3 tidak mengatakan Paulus adalah ahli Taurat. Roma 16 nomor 7 jangan dipotong. Hah? Roma 16 nomor 7 jangan dipotong. Dibaca terus. Dibaca terus? Ya, Roma 16 nomor 7 bacanya kayak mana? Yang Roma 16 ayat 7. Ya. Dalam dicakap dalam dalam ayat itu, salam kepada Antiochus Ionis. Saudara-saudaraku yang sepenjara dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Betul? Mau menyangkal? Hah? Anda mau menyangkal? Menyangkal dari segi? Anda mengatakan tidak ada kata Kristen di situ tadi. Yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya. Lebih dulu teman sepenjara dia daripada Paulus jadi Kristen. Satu-satunya ahli Taurat dan orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang Roma masuk jadi pengikut agamanya, yaitu Paulus. Kalau ada yang lain silakan tunjukkan. Ulang lagi sekali. Satu-satunya orang yang mengaku Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan nyeberangi lautan hanya Paulus. Ada yang lain? Menurut Anda? Selain daripada Paulus? Yes. Ada. Jelak. Contohnya Siapa? macam Nikodemus. Nikodemus Pemimpin orang agama Farisi. Yahudi. Nikodemus orang Farisi. Iya, orang Farisi. Di mana Pemimpin dalilnya? orang Yahudi. Di mana dalilnya? Buka di Yohanes 3 dan 1. Silakan. Tunjukkan kepada saya Nikodemus orang Farisi.
Coba buka. Bukalah. Yohanes 3:1 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Terus ayat ini memang secara jelas menyebut dia sebagai orang Farisi. tolong tunjukkan di mana dia sampai di Roma. Hah? Tunjukkan. Apa itu? Dia sampai ke Roma. Siapa? Nikodemus. Yohanes. Nikodemus. Siapa yang sampai ke Demah? Roma kan menjelajahi daratannya berangus. Ayo. Dan apa nama sekte yang didirikan Nikodemus ini? Kan dikatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang ditobatkan Nikodemus? Pertanyaan Zuma tadi, sektenya kan? Oke, mana saja? Oke, kira buktinya. Oke, bukti dalam Alkitab memang tidak bukti bahwa Nikodemus mendirikan sekte dan agama tertentu. Oke. Tetapi Alkitab hanya memberikan beberapa maklumat tentang Nikodemus dalam Yohanes. Yohanes 3 ayat 1, Yohanes 3 ayat 2. Yohanes cuman Paulus. Hah? Cuman Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Cuman Paulus? Yes. Oke. Saya kira cukup, Bang. Oke lah, tak apalah Bang. Satu je, dengar lo, untuk last saya nak cakap, sorry, minta maaf, bukan kita kira macam menghakimi setiap agama apa-apa, cuma kita mengimani kita punya agama masing-masing. So bagi saya, bila saya tengok ataupun saya selalu datang di Zuma punya live, dan selalu di Edis TV, dan selalu di pendeta-pendeta, dan selalu juga di ustaz-ustaz. Saya akan membezakan, sebab saya dulu belajar apa itu Islam, apa itu Kristen. Jadi dua-dua saya belajar. So saya tak mengaku yang cakap kata macam Edis TV 13 tahun saya belajar Al-Quran dengan apa semua. Tidak. Saya masih orang awam, hanya berbekalkan apa yang saya belajar, itulah yang saya akan tunjukkan. Tapi saya tetap percaya dengan Kristen. Tapi saya tidak menghina dengan Islam, saya tidak menghakimi Islam, sebab Islam ni saya pun saudara saya ada Islam, adik-beradik saya ada Islam, dan saya Kristen, saya pun. Jadi masing-masing punya kepercayaan, saling menghormati. So apa yang kita tunjukkan dengan umat kita ataupun kita punya orang-orang kawan-kawan apa semua, apa yang kita tunjukkan macam kita, itulah mencerminkan kita punya agama. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, orang kata. Oke, terima kasih Abang Zuma. Jangan marah, jangan sakit hati. Itu cuma kita macam memberi pendapat. Oke, terima kasih Abang Zuma. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Oke. Sabar teman-teman, sabar. Dia tidak menghujat. Oke. Dia mau belajar. Sayangnya dia nggak buka kamera. Andai buka kamera kita diskusi panjang. Halo, semangat malam. Abang suruh orang buka kamera, sedangkan abang nggak buka masker. Mulai lagi. Peternak babi pasti ini. Buka kameranya, silakan. Mau buka kamera bisa, aku buka kamera. Bukalah kalau bisa. Nah, itu hari kita juga udah cakap kok. Ya buka kameranya. Gitu aja kok repot. Nah, udah. Buka maskernya. Tuh ada tema. Buka masker abang itu. Bukti Kristen Aku nggak perlu tema, anti-Kristus. aku cuma perlu abang seorang baik. Apa?
Aku cuman perlu itu abang orang baik gitu. Ya memang saya baik, makanya saya ada di sini Tema itu ngajarin nggak perlu kalian bagi aku. supaya nggak mati dalam keadaan kufur. Toh tema bukti Kalau Kristen orang anti baik Kristen. sesama Indonesia kita, sesama kita agama kita campur di sini. Ya seperti itu layaknya. Ya udah kita Mengejar bahas. gip abang, mengejar gip, mengejar kekayaan. Ini ada tema Mau bukti kejar Kristen. gip, kejar kekayaan. Tema ini cuma menghancurkan bangsa kita. Tema yang abang buat ini menghancurkan bangsa kita. Sama-sama Indonesia. Kenapa bisa? Nggak ada intinya ini. Ada dong, supaya orang Indonesia tahu Kristen itu Kalau agama abang yang suka mencintai sesama kita, agama mencintai Kristen, sesama kita, agama yang suka ini nggak ada- kamuflase, nggak ada agama isi. yang suka berpura-pura dan mengelabui. Supaya orang tahu agamamu itu di Arab Islam sama Kristen damai akur, tapi Indonesia memecahkan. terus. Apakah Anda sadar agamamu itu sudah melakukan kamuflase? Oh, udah turun kau. Turun kau anak babi Arab. Macam kau pintar bahasa Arab aja kau. Di Arab. Maksudnya kau itu jangan kau bahas agamaku, biarkan agamaku mengkristenkan seluruh Indonesia. Itu teknik Paulus. Di Arab. Kau kayak adiknya Komang ku tengok. Suruh itu lembaga Bible menghapus istilah-istilah Islam. Hentikan amanat agung. Kalau kamu lihat saya berhenti. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Malam, Saudara Maxen. Semangat malam. Katolik Protestan abang. Halo. Kristen. Oke, Protestan. buka kamera, kita diskusi silakan. Gelap ini, nggak apa saya sambil Nggak apa-apa. tidur ini. Gak apa-apa bang. Gimana bang semua kabarnya? Baik. Aku baik bang, baik. Puji Tuhan, baik. Iya, Amin. amin. Selalu semangat ya. Semangat. Ini ada tema bang. Harus itu, harus. Terus. Ya harus semangat. Iya, semangat. Itu temanya bang. Gimana bang semua? Bukti Kristen itu anti Kristus. Ya. Itu mungkin menurut Bang Suma. Menurut Bible. Ya kan? Menurut Bible bang. Di mana ada Satu menurut Yohanes Bible kenapa? 1 Yohanes 4. Ya. 1 Yohanes 4. Ada Bible-nya di situ, Bang. Gimana? Kelamaan saya nunggu. Ya, 1 Yohanes 4. Halo? Oh, Mama Oh, jaringan. Hah? Ya. Alah. Nah. Halo.
aja abang ini. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Ipan Paris. Iya bang. Kenapa kameranya menyala? Iya buka dulu maskernya bang, baru buka kameranya. Mau diskusi nggak? Iya iya bang, bisa boleh. Ya udah, buka kamera silakan. Ya udah aku buka ini. Nggak ada wajahnya, nggak nampak. Nggak ada lah, itu kan udah buka. Nggak Nggak, nampak. aku mau nanya bang. Nggak nampak wajahnya. Kita diskusi, silakan. Iya abang kan tutup mulut. Ya, Ini kan bukan mulut kelihatan. Tutup Ya, aja kelihatan kan mulutmu. mulutnya. Udah. Ya kan mulutnya kan nggak kelihatan bang. Ada Anda di bawah. Banyak kali lah cencongnya. Mulut lah. Orang cuma bisa buka kameranya aja pun berat kali. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo bang. Halo. Baik. Seperti biasa kita blokir. Merasa tentang. Cium. Halo, semangat malam. Ya, semalam Bang Zuma. Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya bang, silakan. Coba. Ya. Tapi gelap. Nyalakan lampunya. Capek. Oke. Zuma, saya mau tanya nih kan. Itu apa maksudnya itu bukti Kristen Antikris itu apa? Ya, buktinya jelas tertulis di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Iya. Tapi kalau yang saya tahu lah kan, bukti Kristen Antikris nih biasanya dia tak menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus itulah yang Antikris kan, betul lah? Ya, baik. Betul lah? Ya. Ketika Yesus Oke. Di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa ujilah setiap roh yang datang, apakah dia berasal dari Tuhan atau bukan. Jadi ketika Anda datang ke kami mengaku sebagai Kristen, kami uji apakah ini Anda berasal dari Tuhan atau Anda ini berasal dari nabi-nabi palsu, kan gitu. Tanda-tanda orang itu berasal dari nabi palsu, bukan dari Tuhan, adalah ketika ia tidak menerima dan tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan. Apakah Anda mengakui Yesus berasal dari Tuhan? Kalau oke lah, sebagai contoh dengan kamu kan, kalau saya datang jumpa kamu, kalau saya kata kamu Tuhan, saya berkata dengan kamu Tuhan, kamu percaya tak kalau saya Tuhan? Enggak percaya karena kamu nggak percaya? Karena Anda manusia. Ya, kalau saya datang jumpa kamu, kalau saya mengatakan kamu Tuhan, kamu tidak percaya kan? Tidak percaya. Kita baca dalil aja bang. Pakai dalil. Jangan pakai analogi kosong kayak di gereja. Ini bukan gereja. Dan ingat, Anda sedang berhadapan dengan saya Muslim, bukan dengan jemaat gereja yang bisa ditipu. Paham ya? Nah, kata 1 Yohanes 4 dikatakan begini. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah setiap roh yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Itulah antikristus itu. Sekarang
tunggu dulu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau dia adalah berasal dari Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, berarti Itu Anda Tuhan. antikristus. Ah, Anda antikristus. bagaimana saya katakan diri saya ini antikristus? Lah, Kebayangkan. Kan dalilnya mengatakan antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Kutanya sama abang nih, Yesus itu Tuhan atau berasal dari Tuhan? Ulang lagi tengok, ulang lagi. Yesus itu Tuhan atau berasal dari Tuhan? Itu dari antikristus. Antikristus. Antikristus tuh yang menolak Yesus. Ya sabar dulu. Itu nanti saya akan jelaskan. Kalian inilah orang-orang yang menolak Yesus. Sekarang kita masuk ke data dalil dulu. Betul. 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap manusia yang datang kepadamu. Sebab banyak manusia-manusia palsu, nabi-nabi palsu yang akan datang. Kata Yohanes. Nah, siapakah yang berasal dari Tuhan? Orang yang berasal dari Tuhan. Dia yang menerima dan mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu berasal dari Tuhan. Orang yang menerima itu bahwa Yesus datang sebagai manusia, itu adalah orang-orang yang roh dari Tuhan. Sedangkan roh yang berasal dari setan adalah yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Saya mau tahu nih, apakah roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan yang ada dalam diri Anda nih? Roh Kudus, Makanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami itu Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Bisa Al-Quran. dikatakan 3, Allah Tritunggal. Nah, itu Allah, antikristus. Bapa dan Roh Kudus, tahu? Maaf, Roh Kudus Saya itu bukan hanya ada di Islam. antikristus. Sabar dulu, sabar. Antikris itu orang yang Sabar. menyangkal Yesus, Sabar. yang menyangkal Mesias. Udah. Sabar. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Kristen Indonesia hanya menggunakan kata Roh Kudus berasal dari Quran. Di dalam Bible bahasa Yunani asli tidak ada kata Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Tuhan sendiri. Nah, itu Anda mengambil istilah. Dengar Bang, Roh Kudus itu tidak ada di Kristen. Nanti di Indonesia baru niru-niru Al-Quran. Di dalam bahasa Yunaninya pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu di Al-Quran. Kalau di Bible hantu suci pneumahotheos. Tak, yang saya masukkan sekarang ini, Roh Kudus itu adalah penghibur. Tidak ada Roh Kudus di Kristen, Bang. Roh Kudus itu di Islam. Roh Kudus itu adalah Kristus. Roh Kudus itu terjemahan yang keliru. Bagaimana dia itu kamu keliru dengan kudus? Kudus Sekarang pertanyaan saya, apakah kitab Anda bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kitab kami banyak bahasa. Enggak, yang pertama kali kitab Anda kitab Anda dituliskan dalam bahasa apa? Apa tuh ya? Pertama kali kitab Anda ditulis dalam bahasa apa? Yahudi lah. Bahasa Yunani. Yunani ya. Yunani. Nah, kata Yunani di situ apa? Ketika Anda merujuk kepada Roh Kudus, kata Yunaninya apa? Itu kamu tahu lah sebagai kita ini bangsa, kita ini bangsa. Makanya agama Anda itu menipu jemaat sendiri. Anda ditipu oleh agama Anda sendiri. Dalam bahasa Yunaninya, sabar dulu. Dalam bahasa Yunaninya tertulis pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya apa? Hantu. Pneumahagios artinya hantu suci. Jadi Anda selama ini menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Nah, Anda menyembah hantu, Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak menjadi Yesus? Kenapa saya kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Iya, kalau Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak jadi Yesus? Tak, kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Kalau Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak jadi hantu, nggak jadi Yesus? Kan saya manusia, kita manusia hidup kan. Kamu bernyawa, apa bernyawa, betul lah. Makanya Bang, mana yang betul? agama yang benar itu tidak mencuri ajaran agama lain. Ya kah? Roh Kudus itu dari Islam. Agama Anda pneumahotheos. Jangan Anda mencuri istilah Islam.
Kalau Anda agama benar, Anda harusnya menggunakan ajaran Anda sendiri. Jangan menggunakan agama Islam punya ajaran. Enggak malu? Ya cuma nama malu apa yang mau malu itu semua tidak ada yang malu. Pneuma hagios kenapa jadi ke Roh Kudus? Roh Kudus kan itu Roh Kudus itu penghibur. Itu punya Islam. Kenapa Anda pakai? Islam mana ada itu? Tak ada. Loh. Anda pakai punya kami. Punya Anda itu pneuma hagios. Tak ada. Enggak ada. Berarti Anda lebih cinta ajaran Al-Quran daripada Bible. Itu Quran kan dongeng. Terus kenapa Anda pakai? Kan Quran kan mengajar ini 4. Mana boleh cukup? Kenapa Anda pakai? Di Kristen berapa bini? Bini cukup 1 lah. Mana dalil? Kasih dalil. Saya mau tanya. Kasih dalil dulu. Kasih dalil. Gimana? Kasih dalil di Kristen. Kasih dalil kalau ada. Kasih dalil kalau ada satu istri. Kamu tunjukkan aja dalil. Kasih dalil kalau satu istri di Kristen. Kasih dalil. Ada enggak? Nah, kalau ada Ada enggak? Satu istri. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mana Bukan dalilnya seperti cukup agama satu kalian. istri? Mana cukup Di satu istri? agama kalian Mana cukup satu istri mana? Cukup satu istri mana dalilnya? Oke, Mana dalil? Tidak ada dalilnya. Oke, ikutinnya dalilnya. Tidak. Jap, aku Mari, ikutin dalilnya. Jap. silakan. Nanti ya. Silakan. Ikutnya ke dalilnya. Ya, Kalau kita silakan. kalau kita nih manusiakan, Tertulis di mana? Dengar Tertulis dulu. di mana? Dalil. Coba, kamu dengar Dalil. dulu. Tertulis di mana? Kalau kita KW 1 kan, lepas itu kita cukup kita kongkek sana, kongkek sini, kongkek sana. Mana Jadi dalil? banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya gatal. Ya. Enggak ada dalilnya. Di Kristen itu tidak ada batasan istri, enggak ada dalil. Kamu paling sering selingkuh di belakang istrimu. Jujur. Jujur kau, jujur. Apa tuh? Berapa perempuan sudah kau tiduri di belakang istrimu? Jawab. Jawab. 100. Gitu dong. Gitu. Memang Kristen itu satu istri di rumah, tapi di luar kerjanya jajan. Kenapa? Karena di Kristen dosa-dosanya sudah ditebus. Iya kah? Iya dong. Jadi apapun yang dilakukan Kristen di belakang istri, cukup satu istri, tapi di belakang istri, dompet penuh kondom. Yakin? Kamu berani sumpah kau punya kelamin busuk kalau kau tidak pernah setubuh dengan perempuan lain? Berani kau sumpah? Ayo. Berani kau sumpah di depan istrimu? Berani kau sumpah di depan istrimu kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain istrimu? Berani? Berani? Ya. Burungmu membusuk. Burungmu membusuk. Kamu ada kuasa sihir kah, Bang? Malu kau kan, malu. Kristen itu memang satu istri tapi tidak ada dalil. Tapi di belakang istri nih. Laki sama laki aja bisa di gereja. Laki sama laki di gereja bisa. Laki sama babi di gereja bisa. Kalau Anda baca di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, kata Yesus, dia akan memperoleh berlipat kali ganda istri. Itu dalil. Kamu tidak pernah belajar Bible. Aku yang tahu Bible. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Enggak berani kau sumpahkan kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain istrimu? Enggak berani kan? Takut nonotmu busuk kan? Malu kau, mukanya membiru teman-teman. Berani dia bersumpah hancur burungnya. Enggak berani dia. Cuman modal gigi seperti gigi anjing. Enggak berani dia bersumpah di depan istrinya. Berani kau bersumpah, burungmu berulat kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain di belakang istrimu. Pucat langsung mukanya.
langsung mukanya pucat. Oh, pucat dia. Istrinya langsung. Habis ini kurasa mereka habis ini perang lemparan panci dia. Biadab, kenapa enggak berani sumpah depan semua? Biadab, kenapa kau enggak bersumpah tadi? Biadab. Malu dia, malu kawan-kawan. Sebabnya aku punya teman kantor juga dulu begitu. Di belakang istrinya cukup satu istri. Teman saya nih, aku ceritain sedikit ya. Teman kantor saya dulu waktu saya masih dinas. Teman saya ini kan, kami kalau di kantor setiap belum mau makan kan, ayo kan dah makan. Kita kan cukup Bismillah dengan doa makan. Dia begini dulu, ya kan. Setiap mau makan, wah, setiap mau minum, setiap mau taat sekali. Apalagi pada saat acara kantor ada istrinya, wah, Bapak, waduh, ku bilang dalam hati, si munafik ini pingin kuludahin matanya. Giliran kami ke Jakarta atau dinas di mana bareng-bareng, botolnya nggak pernah kering, botolnya basah terus. Kalau sudah yang pirang berubah lagi yang bahenol, udah yang ini yang, aduh, ini orang kalau di depan bini. Begitu ke Jakarta juga baru pendidikan 1 minggu, pendidikan 4 perempuan. Gile. Benar-benar lah kalau di depan bini. Giliran dinas. Apa kata dia? Kau itu kalau di belakang istri udahlah, jangan kayak orang tua terus. Kapan lagi kita bujang ini? Kampret. Malah dia kata dia kalau nggak ada pendetanya ya dia yang kadang menggantikan di atas mimbar. Weh, gila. Manusia rusak. Di depan istri sok paten, di belakangnya aku yang tahu dong, karena aku sahabat sama mereka. Bukan cuma 1-2 orang. Aduh, parah, hancur sudah. Halo, berkelahi mereka, iya betul. Parah, ribut diusir dari rumah. Aduh, Mbak, suaminya jangan diusir, Mbak, mahal suaminya itu. 1 gigi bisa sampai 20 gram itu giginya. Jangan diusir, itu harta karun suaminya tuh. Harta karun jangan dibuang dong. Itu harta karun jangan dibuang. Mahal itu, bisa 21 gigi, 20 gram. Kali berapa emas sekarang? Bawa pula Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Tuhan? Lu pikir pendeta itu Tuhan yang mengkawinkan kalian? Sejak kapan Tuhan turun mengkawinkan kalian? Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Halo. Salah masuk, Bang. Cabut lagi, cabut. Habis itu cuci, salah masuk. Aduh, gila kau. Gila kau ini, gila kau ini. Cuci lagi dulu. Makanya nyalakan lampu. Kau ini main gelap-gelap aja lu. Semangat malam. Halo. Halo.
Halo, selamat malam. Halo, Boru. Boru Eda. Halo. Halo, Boru. Hey. Nama sangar. Ngomong gemeteran. Susah dia ngomong, teman-teman. Saudara Muslim, mohon untuk jangan minta permintaan ya. Edus bin Saulus. Halo? Halo? Ini Saulus bersalin, kayaknya ini dia anaknya. Halo Edus? Wah, anak Paulus sudah muncul tuh. Percaya diri. percaya diri dia. Umat Islam kalau ditanya ada solusi kan? Aku nggak bersinah, aku nggak selingkuh. Kenapa bisa? Aku punya istri lagi. Selingkuh itu bersinah. Tapi kalau dia istri, ya istri halal. Gila lu ya. Alah lu gimana dong? Ya kepepet bang. daripada ini di pinggir jalan bang, kepepet. Biadab. Itulah aku bilang, ajaran yang mengharamkan poligami itu sama halnya ajaran yang melegalkan persinahan. Itu satu paket itu. Riandi Christian. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang. Protestan saya. Buka kameranya silakan. Ayo bang, semangat. Oke, mantap kali bang. Ini abang menghadap ke saya atau membelakang? Menghadap saya atau membelakangi saya ini? Hah? Oh, menghadap, sorry. sorry. Soalnya silau kali bang. Jadi gimana? Ini ada tema bukti Kristen antikristus itu yang mana? Yang antikristus itu yang Mesias. Gimana bang? Gimana? Yang menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak Yesus sebagai Tuhan, itu antikristus. Dan itu Islam. Oke. Itu Islam yang menolak. Oke, kita main data. Kita main data bang ya. Ya. Oke ya. Silakan. Oke, baik. 1 Yohanes 4. Ujilah setiap roh-roh yang datang kepada kamu. Roh-roh ini maksudnya manusia, pengajar-pengajar. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya kan? Itu ucapan Yohanes katanya di abad pertama, kan gitu. Lalu kemudian di data nomor 2-nya dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, roh Tuhan. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka dia berasal dari Allah. Tadi Yesus datang sebagai apa bang? Kenapa? Tadi Yesus itu datang sebagai apa? Yesus itu manusia dan Tuhan. Kalau anda mengatakan, sabar bang, sabar. Yesus juga manusia, Yesus juga Sabar. Semua orang yang mengatakan Yesus hanya manusia saja itu sesat. Dan orang yang mengatakan Yesus hanya Allah saja itu sesat. Coba. Yesus harus terima sebagai dari dua sisi itu. Oke, baik. Coba anda baca, apakah menerima Yesus sebagai Tuhan atau menerima sebagai manusia? Dua-duanya. Di mana dalilnya? Jangan melihat Yesus sebagai manusianya saja. Ya, saudaraku, Yesus dengar sebagai anak Allah juga. Dengar. Anak Allah juga. Dengar. Anak manusia saja. Jadi, Anda tidak bisa diskusi ya? Kalau nggak bisa saya turunkan. Oke,
Oke, silakan. Oke, kita diskusi bang. Bukan saya ini Muslim. Saya bukan jemaat gereja yang setiap hari ditipu lalu dipungut per bulan. Kalian menipu. Oke, silakan. Anda telah menipu dengan Anda mengatakan Yesus manusia sekaligus Tuhan. Itu menipu itu namanya. Itu bukan menipu, tapi Yesus dikatakan anak manusia dan anak Allah. Dua-duanya. Ya. Dua natur itu mereka dalam Yesus. Anda tahu. Kalau Anda hanya mengatakan Yesus manusia saja itu salah. Dan Anda mengatakan Yesus Allah saja itu salah juga. Dua-duanya, dua natur itu ada dalam Yesus. Bisa Anda tunjukkan kepada saya dalilnya? Dalilnya itu ketika Rasul Matius, Petrus ditanya kepada Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Yesus mengatakan, anak Allah yang hidup. Itu? Yesus. Itu anak Allah bang. Betul. Dan Yesus juga mengatakan sebentar lagi anak manusia akan serang kepada manusia berdosa. Itu manusia. Kita berbicara mengenai antikristus. Kita bicara mengenai antikristus. Kita bicara antikristus. Antikristus itu adalah yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Nah, terus dikatakan data nomor 3-nya bahwa yang disebut antikristus itu adalah setiap manusia yang tidak mengatakan kemudian dan tidak mengaku Yesus itu datang bukan dari Allah. Tidak berasal dari Allah, itu antikristus. Betul, makanya saya bilang, dua-duanya bilang, kalau orang yang mengaku Yesus hanya Allah saja, itu antikristus. Orang yang mengaku Yesus hanya manusia saja, itu antikristus. Makanya saksi Yehova itu dalilnya di mana? Dalilnya saksi Yehova itu mengaku Yesus sebagai manusia saja, itu salah. Di mana dalilnya? Orang-orang Yohanes itu mengaku Yesus hanya Allah saja, itu juga salah, gitu loh. Main dalil, Bang. Main dalil. Dan setiap manusia setiap manusia di dalam 1 Yohanes 4 nomor 3, setiap manusia atau setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak datang dari Tuhan, maka itu adalah antikristus. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau dia berasal dari Tuhan? Tuhan sendiri Tuhan, karena dia berasal dari Bapa. Dia berasal dari Allah. Tuhan Anda ada berapa? Yes, satu gini. Yes, satu. Segala sesuatu. Yesus sebentar dulu. Yesus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Firman dalam Kristen adalah Allah. Apakah Bapa itu firman? Kenapa? Yang disebut antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang dari Bapa. Itu antikristus. Itu kalian. Karena kalian mengatakan itu adalah ciptaan. Kalau kalian mengakui. Tunggu. Anda paham nggak itu maksudnya dalil itu? Silakan. Antikristus itu adalah yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Bapa. Itu antikristus. Nah itu kalian yang tidak mengaku. Kenapa Anda menuding? Kami menuding. Aduh. Loh, kalian mengaku sebagai keluar dari Bapa. Kalau kami mengakui. Saya turunkan. Nanti kalau sudah agak tenang, kalau abang sudah agak tenang, naik lagi kembali. Ya. Anda kelihatannya mau cari menang dengan saya. Padahal Anda tahu saya hostnya di sini. Jangan panik begitu, santai aja, santai. Anda tersiksa, Anda nggak biasa pakai masker kuliah. Kalau saya sudah terbiasa, oksigen saya bisa masuk lewat telinga. Tenang aja dulu, tenang. Kalau sudah tenang, baru diskusi. Anda butuh semedi dulu 500 tahun, baru hadapi saya. Saya menguasai data. Jadi jangan Anda kemudian begini. Saya bukan jemaat gereja. Bukan. Saya ketua pembina apologet Islam. Saya nggak sembarang terpilih jadi ketua pembina. Butuh seleksi yang begitu ketat. Tentu yang menjadi materi uji kemampuan
dalam menguasai Bible. Jadi jangan Anda, jangan, depan saya nggak usah. Anda duduk santai, saya jelaskan. Anda bertanya, saya jelaskan. Nanti saya tanya muntadara nanti. Jangan, tidak usah Anda menjelaskan, karena nggak ada ilmu yang akan keluar dari mulut seorang Kristen kalau di hadapan saya. Nggak ada. Saya jamin itu. Jadi Anda duduk tenang, santai, rileks. Dengarkan penjelasan saya. Anda bertanya, saya menjelaskan. Gitu. Jangan kayak orang kesurupan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo, malam Bang. Katolik, Protestan. Protestan. Mantap. Buka kameranya, silakan. Halo Abang, silakan Bang. Ya Bang, jelaskah gambarnya? Jelas Bang, cuman asap-asap nanti kena PL dari TikTok. Oke, betul. Baik. Ini ada tema. Oke Bang, ini judul buktinya Kristen. Kristus ya? Kristus Abang. Oke Bang, sebelum kita diskusi, ya, saya mengharap bukan debat. Ya, boleh. Boleh. Kalau debat berarti ingin memenangkan diri sendiri. Ya. Betul Bang? Ya. Betul. Tapi sebelum kita mulai, bisakah saya minta tolong? Ya. Maskernya bisa dibuka? Gak bisa. Supaya lebih etis. Gak bisa Bang. Gak bisa? Ya. Oke Bang, kalau gak bisa, mohon maaf sebelumnya turunkan aja saya. Baik. Baik Bang, baik. Nah. Tidak etis seorang yang pakai masker mengajar, karena enggak terlihat siapa dia. Tapi kalau ada orang mengaku rasul, mengajar 13 kitab, membatalkan kitabnya Tuhan tanpa diketahui seperti apa mukanya, itu sah-sah saja. Itu namanya bolot. Lukas kayak apa wajahnya? Markus kayak apa wajahnya? Kau terima ajarannya? Bolot balat. Bolot balat. Makanya sunat biar otakmu kebuka. Kau tahu rupanya mukanya Petrus. Nikodemus kau tahu mukanya. Kau telan mentah-mentah karangannya. Habis itu kau berhadapan dengan saya, orang sesama denganmu, di depanmu, buka kamera, kau nggak mau dengar. Bolot, idiot. Semangat malam, Bang Ronald. Sebelum kita mulai, ya, bolehkah saya minta sesuatu? Boleh. Buka masker? Enggak bisa. Oh, kalau begitu saya turun. Ya silakan. Dari wajah ada ketakutan kan. Weh semua, kenapa aku diturunkan semua? Semua ini kurang ajar ini. Buka kamera. Mana bisa buka kamera? Orang baru download nih. Makanya ya naik ke sini tuh yang bisa buka kamera. Tunggu dulu, aku mau dengar. Apa? Gini aku mau bertanya lagi nih. Kan di bawah bisa mendengar. Enggak, tadi kamu kan bilang bahwa kamu mendengar aja saya yang jelaskan. Iya. Aku tanya kamu mencret. Ya. Betul. Boleh aku bertanya, kamu yang jawab. Silakan. Nah, enggak usah tanya aku, nanti aku mencret, ya kan? Ya. Begitu kan? Masalah generasi. Jadi gini. Ya.
Di Islam itu apakah Iya. ada ajaran untuk mengusik agama orang lain? Apakah ada ajaran mengusik agama lain? Di Islam itu diajarkan kemudian mempertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. Bila mana agama kita diserang, akidah kita diperangi, maka wajib hukumnya umat Islam itu faqatilu awliya asyaitan, memerangi saudara-saudaranya setan. Di Indonesia ini Kristen telah melakukan serangan kepada Islam. Dengan cara apa? Mengambil istilah-istilah Islam digunakan untuk melakukan amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Matius 8 nomor 19. Caranya gimana? Filipi 1:18, dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan cara palsu. Bible, kalian pakai Alkitab untuk nipu. Nipu siapa? Apakah nipu umat Islam atau nipu Kristen? Tentu nipu umat Islam. Kata wahyu, kalian pakai untuk menutupi apokalistik kitab kalian. Untuk apa kalian menggunakan kata wahyu? Untuk nipu kami atau nipu orang Kristen? Nipu kami. Kata Allah, kalian pakai untuk menutupi teos. Untuk apa itu? Agar orang Kristen itu menyembah Allah, Tuhan umat Islam? Tidak. Agar supaya umat Islam bisa menyembah dewa yang dikira Allah. Kata Roh Kudus, Anda ambil. Untuk apa? Untuk menutupi pneuma hagios, hantu suci. Supaya apa? Apakah supaya orang Kristen menyembah Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril? Tidak. Tapi agar supaya orang Islam bisa tertipu menganggap bahwa pneuma hagios, hantu yang disembah oleh orang Kristen, itu adalah Roh Kudus. Jadi semua istilah-istilah mulia dalam Al-Quran dipakai ke Bible itu untuk nipu umat Islam, bukan untuk menipu orang Kristen. Jadi kalian dengan mengambil istilah-istilah Islam telah merusak tatanan akidah umat Islam terhadap generasi Islam. Maka saya berdiri, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lagi di Al-Quran saya mengatakan apa? Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Wal ladzina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang kafir berjuang di jalan setan. Inna kaidah setan kana daif. Itu kaidah di Islam. Jadi saya di sini melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan halus dan kasar dari gerakan kristenisasi. Catat itu. Ya, yang kucak ya, oke, berarti umat Kristen tidak ditipu, umat Islam yang ditipu. Ya, kenapa menggunakan istilah Islam? Untuk apa? Kutanya dulu. Untuk dirinya sendiri loh, untuk umatnya Matamu. Matamu. Berarti orang Kristen, berarti Kristen, Lembaga Bible Indonesia ingin mengislamkan orang Kristen gitu? Enggak lah. Ya, makanya kenapa pakai istilah-istilah istimewa dari Islam? Nah, emang ada yang larang. Nah, bukan gak ada yang larang. Bukan gak ada yang larang. Bukan gak ada yang larang. Bukan ada yang larang. Bukan gak ada yang larang. Tetapi kebenaran itu, kalau kebenaran harus ditampilkan, bukan ditutupi. Tetapi kejahatan itu supaya nampak benar ditutupi pakai ajaran kebenaran. Ajaran Islam dipakai tambal untuk ajaran Kristen. Berarti yang benar yang menambal, yang salah yang ditambal. Yang benar kan tergantung orangnya yang menilai. Kalau soal istilah kan tidak ada yang melarang. Kata siapa? Islam itu bukan cuman istilah, bukan cuman bunyi-bunyian. Kalau di Islam segala satu kata dalam Islam itu konsep kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Jangan seperti di agama Anda, seenak perutnya. Di Islam nggak boleh. Di Islam itu bukan asal bunyi. Islam itu memiliki kemudian makna dari setiap kata yang ada di dalam Quran. Memang ada yang terpengaruh gara-gara istilah itu. Banyak, Cak Ayu.
Ah, berarti itu botol itu muslim itu Oh botol. bukan botol. Sama seperti Adam dan istrinya. Ah. Botol nggak Adam. Ya, aku ceritanya. Anda usah tanya. Botol tidak Adam sampai dia terpengaruh oleh iblis. Botol nggak Adam. Enggak. Adam tidak botol, tapi iblisnya yang lihai dalam menyesatkan. Kalian yang lihai dalam menyesatkan. Bukan kami yang bodoh. Kalian memang terpelajar untuk menyesatkan. Bayangkan saking hebatnya kalian menyesatkan. Kami tanya nih, dengan lugunya kami datang sama kalian. Hai kawanku Kristen, salam pramuka, salam. Tepu tintong, tintong. Aku mau nanya nih kawan, apa? Kamu melihat Maria berdiri di ufuk sana? Ya, lihat. Hamil dia, hamil. Dia melahirkan. Kau lihat dia melahirkan? Iya. Anaknya apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Apa enggak nipu itu? Tanya dulu. Apa enggak nipu? Pada hari ini telah lahir bagimu apa? Tuhan. Apa enggak nipu itu? Jelas-jelas yang melahirkan Maria kok. Jangankan Tuhan, kodok aja bukan. Manusia yang keluar dari rahim Maria itu. Tapi Kristen apa katanya? Tuhan. Apa enggak bodoh orang dibuat orang kayak gitu? Apa enggak sinting orang dibuat dipengaruhi orang-orang kayak gitu? Coba. Kata iblis, kalau kau makan, kau hidup kekal di sini, di surga. Kata iblis, kalian sama. Kalau kau mengatakan dia Tuhan, kau selamat. Matamu. Bagaimana ceritanya? Ini apa, Dek? Sepatu. Pintar. Ulang. Ini apa, Dek? Panci. Pintar. Kira agama itu hak untuk seseorang. Betul. Betul. Hak. Silakan. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Hak kan? Ya kan? Terus sekarang agamamu dengan agamamu. Agamamu dengan agamamu. Silakan agamamu dengan kamu. Iya kan? Iya. Tapi kenapa agamamu kok pakai agamaku? Negara menjamin setiap pemeluk untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ya. Si Kristen bukan menjalankan agamanya, malah menjalankan agama Islam. Itulah Kristen gilanya tuh. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Allah Bapak, Allah Anak. Matamu. Dari mana kau curi kata Allah itu? Apa nama kitabmu? Alkitab. Matamu. Kau Kristen, tapi kau menjalankan ajaran Islam. Memang kau suka kayak mental penjajah. Punya orang, punyamu juga. Maksudnya, adakah yang melarang? Adakah undang-undangnya di Indonesia bahwa setiap itu dilarang, bukan? Bung, sekarang begini, ada nggak larangan saya menggunakan nama Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau saya mengatakan begini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh? Terserah. Boleh nggak? Boleh tidak? Nah, boleh. Kami yang setiap saat memuliakan Yesus alaihi salam. Nabi kami dihina, nabi kami dihujat. Semua hujatan tercurahkan kepada kami. Padahal kami memuliakan Yesus. Sabar dulu. Ya. Bagaimana kalau sampai kami mengatakan Yesus yang terkutuk seperti Paulus, Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Dia siapa? Yesus yang mati di atas tiang salib. Paulus mengatakan itu. Kami nggak mau, kami nggak berani. Tapi yang dihujat kami. Boleh dong saya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa? Karena Yesus konon memerintahkan pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia
untuk menjadikan orang semuanya menjadi pengikutnya. Sementara di dalam Bible dia adalah orang yang mati dengan jalan kutuk. Boleh dong saya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Karena Yesus mati dengan jalan kutuk kan? Yes, aku berlindung dari dia yang terkutuk itu. Boleh. Kenapa kami nggak lakukan? Karena kami ajaran rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kami nggak ingin melukai hati kalian. Tapi kalian ngaku ajaran kasih. Nama Tuhan kami diambil. Contoh, Filipi 2 nomor 6. Allah. Tuh, punya orang tuh dirubah tuh. Kayak gini, ini kan HP-ku. Ini HP-ku. Oh, ganti casingnya supaya tidak ketahuan ini punyaku. Jadi Allah itu kau ambil, kau simpan di Biblemu, lalu kau baca Allah supaya nggak ketahuan bahwa itu Tuhanku. Hanya untuk nipu-nipu. Misionaris kalau datang ke umat Islam, anak SMP, SMA, anak SD, dia tidak mengatakan Allah, dia mengatakan Allah. Anak-anak, saya Tante Lina Tidak Wijaya. Saya ingin mengajak kalian, apakah kalian pernah belajar untuk beriman kepada Injil? Iya Tante Lina Tidak Jaya. Pernahkah anak-anakku melihat kitab Injil yang berasal dari Allah? Aduh, kalau lagi cari korban, Allah. Tapi kalau di gereja, Allah. Ini loh kitab Injil itu. Kata Injil dipakai, padahal kitabnya bukan Injil. Evangelion itu artinya kabar buruk. Kabar baik. Evangelion dirubah menjadi Injil. Tapi di depan umat Islam anak-anak kecil itu kau datang Silina Tidak Jaya. Anak-anakku sekalian, ini loh Injil kita yang dari Allah. Tapi kalau dia lagi live monolog, Allah turun ke bumi menjadi batu berbentuk vagina kata dia. Allah. Tapi kalau di depan korban, anak-anakku sekalian, ini adalah kitab Injil dari Allah. Setan alas. Itulah caranya menyesatkan. Gitu. Jadi bukannya kami ini nggak mau, tetapi kalian telah melakukan sesuatu yang tidak adil. Tidak adil. Kalian menggunakan istilah di Islam, habis itu kalian menghujat Nabi kami. Kalian berdirikan sekolah-sekolah STT, sekolah teologi. Kalian belajar Islamologi dengan mempelintir ajaran Islam di dalamnya, meracuni mahasiswa otaknya dengan ajaran yang salah dengan Islam. Sementara kami mengajarkan apa? Anak-anakku sekalian, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Yesus itu mengaku hidup kekal itu bisa diperoleh dengan cara mengimani dia, mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Yesus harus dikenal sebagai yang diutus oleh Tuhan. Itu kami yang mengajar kepada umat Islam. Kami lebih jujur mengajarkan ini daripada kalian mengajarkan kepada jemaat. Catat itu baik-baik. Ada lagi? Oh iya. Ya. Jadi yang lahir adalah Yesus. Nggak berani lagi kan? Udah ada pengembangan, berarti udah berkembang dia. Jangan ku sebut Tuhan. Tuhan langit dan bumi, mana bisa keluar dari situ. Tuhan itu maha besar. Kau sobek punya mamanya Tuhanmu kalau dia Tuhan keluar dari sana. Alamak. Berpikirlah lebih dewasa lagi dalam beragama. Halo saudara Diki. Saudara Diki pemakan kutu, semangat malam. Kok pemakan kutu itu? Jangan begitulah bang. Apa? Pemakan kutu kok pemakan kutu gimana? Dengar dulu. Kutu itu kukus ikan tuna. Kau itu aduh. Ya. Aduh. Iya, aku kan suka makan kukus ikan tuna. Ya, bukan daging karo, bukan. Daging karo itu daging orang itu. Kau dihantam nanti sama orang karo. Oke. Sebenarnya saya ada Yesus di bawah minta naik.
Yesus, ajukan permintaan Yesus. Mana tadi? Yesus. Kan, Yesus numpang lewat dia, Bang. Ah, ini manusia yang membelakangi layar. Halo, saudara Kristen, udah kuat? Halo. Mentalnya udah kuat? Iya dong. Ya, kalau mentalnya kuat, jangan aja saya debat, kita diskusi. Ya, jelaskan dulu Bang, sama semua Bang. Buka kameranya, buka. Apanya? Bisa salah apa? Saya belum tahu. Buka kamera. Bukan tutup mic-nya, alamak ribet kali lah Bang ini. Buka kamera silahkan. Menghadap ke saya, jangan membelakangi saya tapi. Nggak bisa dibuka sih, coba dibuka. Coba dikasih ini. Tadi udah di on tadi nggak jadi kok. Silakan. Nggak bisa buka ya? Buka. Ya saya coba buka tapi nggak bisa. Coba dikasih undangan, saya nggak tahu. Punya tadi kok. Di sini kok beda sih. Tadi di tempat lain saya langsung buka bisa. Buka. Nggak bisa nggak ada. Saya udah klik di itu kameranya nggak jadi. Ide lalena tante ada lu. Ada udah. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya nggak tahu. Kayak saya di blok deh kayaknya. Coba dikirim undangannya. Tunggu. Oke, kirim ya. Penjelaskan Bang Rian. Tuh, udah, tinggal terima. Nggak ada undangannya. Saya juga nggak bisa. Oke, sekarang udah ya. Saya klik ya. Kenapa nggak jadi ya? Ya saya klik nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kayak moderator yang ini deh, blok deh, kayak nggak tahu. Bisa satu kali lagi. Tadi bisa. Tadi bisa tapi sekarang nggak bisa. Saya nggak takut, saya kan. Bang, aku jelasin dulu Bang. Ini saya sudah. Apanya? Itu jelaskan sama Suma tuh, Turun dulu, habis itu naik. Boleh ya? Apanya? Saya turun. Jelaskan apa? Turun habis itu langsung naik, hitungan 10 detik naik lagi. Susah dia karena laki-laki pakai softtext, jadi kayak mana mau bagus jaringannya. Ya, sudah 2 kali daftar poluan, bagaimana mau lulus? Aneh aja. Saudara masih sering ke gereja? Ya sudah ini Bang, sebenarnya saya buat TikTok ini untuk supaya keluarga tidak tahu saya main TikTok. Soalnya saya mau mencari arah kebenarannya. Lebay. Tinggal pakai otakmu, kebenaran itu udah nyata. Otak dipakai. Apa pula dicari kebenaran? Kebenaran udah nyata kok. Oke, sekarang saya terbuka ya. Menghadap ke saya Bang, jangan membelakang. Udah menghadap ini. Menghadap serius. Matahari Bang, mataharinya kelihatan mataharinya. Apa itu? Iya, mataharinya kelihatan itu. Keriput. Udah open cam di Bang Suma. Iya, oke. Menghadap ke saya ya. Ya tutupin silakan. Ya. Oke. Tadi kita mencoba untuk mengurai kebenaran itu berdasarkan 1 Yohanes 4, materinya antikristus. Ya. Izinkan saya bertanya, tolong disikapi, jangan kayak terburu-buru, santai aja. Waktu kita panjang kok, bisa diskusi sampai 3 hari nonstop di sini. Baik, mantap. Oke. Apakah Tuhan itu berasal dari Tuhan? Kalau Yesus ya. Tuhan berasal dari Tuhan. Ya. Tuhan Anda ada berapa? Jadi gini, Tuhan itu kan gelar ya. Enggak, oknum. Saya bicara oknum. Tuhan itu gelar. Jadi
Bapa Tuhan, Yesus juga Tuhan gitu loh. Ada berapa Tuhan? Jadi satu hakikat keilahiannya satu. Yesus ini Bagaimana Bapa itu Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kita bisa terima Bapa, tapi Yesus adalah Tuhan yang bisa dilihat. Karena itu berarti sudah ada dua kan? Karena Yesus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Iya, sudah ada dua awalnya Tuhan. bersama-sama dengan Bapa, kemudian firman itu menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Iya. Yohanes 1, sebentar dulu. Yohanes 1:18. Saya tidak butuh penjelasan. Jangan, karena kamu tidak paham. Kamu membuat Saya tidak butuh penjelasan. Karena kamu salah, kamu narasi Kalau yang salah. Anda ingin membuat saya paham, dengar, kamu Bang. membuat narasi yang berbeda, yang salah, yang keliru, yang tidak Alkitabiah. Kalau Anda kamu tidak ingin Alkitabiah, di luar Alkitab. Kalau Anda ingin menjelaskan ke saya, saya tahu. Iya jelas. Kalau Anda ingin menjelaskan semua ke saya, kamu sampaikan adalah jelaskan penyesatan yang salah. ingin saya tahu. Jangan Makanya Anda saya jelaskan bilang apa yang saya Yesus tidak ingin itu- tahu. Yesus itu adalah Tuhan yang Saya kelihatan. tidak mau tahu. Astagfirullahaladzim. Bapa di surga tidak bisa dilihat. Saya tidak tanya sepatu, saya tanya harga sayur. Waktu saya habis terbuang, saya ingin mengatakan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Berarti ada dua Tuhan, entitas berdiri masing-masing pada pribadi masing-masing. Satu Tuhan terlihat, satu Tuhan tidak terlihat. Bisakah Bapa terlihat? Nggak bisa. Nah itu, nggak bisa. Bisakah Yesus terlihat? Bisa. Sama nggak hakikatnya? Tidak sama. Satu bisa terlihat, satu tidak bisa terlihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kalau kita menghadapi dua jenis langsung sekaligus. Laki dan perempuan menyatu dalam satu pribadi. Dua natur abang ini yang tadi kurasa. Iya kan? Hah? Hakikatnya beda ya. Dua natur abang itu tadi. Natur kumaha. Dua natur kayaknya. Nggak mau berhenti bicara dia. Aku nggak tanya itu pula yang dijelaskan. Halo, selamat malam saudara Ray. Kenapa menangis ya? Suma ini, Kan Bang Rai ini. Suma. Bang Suma, kalau dijelasin dengar. Bagaimana mau jelasin Bung. kamu langsung potong kasih turun orang? Nggak bisa lah begitu. Yang saya tanya ikan tuna yang dia jelaskan kapal selam. Saya nggak butuh penjelasan itu. Iya, tapi kan ada dia punya kronologinya. Bagaimana mau jelasin kamu langsung turunin orang? Gimana sih kau? Saya udah aku bilang aku tidak butuh penjelasan selain daripada apa yang ingin aku tahu. Iya kan mau jelasin sama kamu supaya kamu paham. Kamu otak Saya kamu kan tidak nyampe. tanya itu, kok dia yang jelaskan itu. Saya nggak tanya itu. Bagaimana tadi? Abang tadi kamu turunin tadi udah betul penjelasannya. Tapi kamu turunin dia, gimana sih lo? Naikin dia kalau kamu berani. Naikin dia kalau kamu berani. Bagaimana Anda mengatakan? Naikin dia kalau kamu berani. Bagaimana Boleh Anda begitu. mengatakan dia benar kalau dia mengatakan dengan lisannya sendiri bahwa ada Tuhan yang bisa dilihat, ada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Ada berapa Oke. Tuhan? Menurut kamu Tuhan yang tidak bisa dilihat dan yang bisa dilihat, Tuhannya apanya? Coba jawab. Tuhannya apanya? Ya kan kamu bilang Tuhan yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Yesus kan. Temanmu tadi yang mengatakan Tuhannya ada yang bisa dilihat, ada juga Tuhannya yang tidak bisa dilihat. Ada berapa Ya. Tuhan? Iya, sekarang kan menjelaskan. Ada berapa Yesus Tuhan? itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Benar yang dijawab tadi. Kamu turunin dia. Tuhan Gimana yang sih lo? bisa dilihat itu siapa? Sekarang pertanyaan kamu menjurusnya ke siapa? Tujuannya ke siapa? Pertanyaan saya, Tuhannya ada berapa? Kan tadi dia mau jelaskan itu namanya Trinitas, ya kan? Trinitas Itu yang saya berarti bilang, kan apa itu saya Trinitas? katakan sama kamu tadi, tahu Yesus nggak bahasa tidak pernah Ibrani? mengajarkan. Kalau kamu tahu bahasa Ibrani, tahu dengar dulu. Proskonteo onohologos en arke onohologos, tahu nggak artinya itu? Jawab dulu. Itu bahasa apa itu? Tanya, kalau kamu nggak mengerti Alkitab, Bible, Enggak, itu bahasa apa? Yunani, bahasa Ibrani, nggak usah kamu. Yang tadi itu bahasa preterin. apa? Yang tadi itu bahasa apa? Kamu tahu onohologos itu artinya apa? Itu Firman bahasa yang menjadi apa? manusia. Itu bahasa Ya kan? apa? Kutanya. Kamu
cari di Google itu supaya kau tahu. Iya itu bahasa apa? Yunani. Dia tahu itu, kok kamu nggak tahu? Itu Ibrani Nggak usah perlu kuno. saya jawab sih. Itu Ibrani kuno atau Ibrani modern? Nah, apa tadi bang? Tadi bahasa apa tadi abang? Yunani. Nah, Bahasa dia tahu Yunani. aja. Kamu nggak tahu. Gimana Yakin itu bahasa Yunani? kamu mau bahas? Kamu mau bahas Bible? Kamu nggak mengerti. Kamu kan tanya Tuhan tadi tentang Tuhan. Dia jawab, toh. Tapi kamu turunin dia. Kamu kalah sebenarnya dengan dia tadi itu. Kamu takut sama dia tadi itu sebenarnya. Terus Anda nggak bisa mewakili dia? Oke, begini Suma. Kita bicara. Anda nggak bisa mewakili dia. Bisa. Kita bisa mewakili dia, tapi dia mungkin lebih paham dari saya karena kita Tapi Anda bisa bahasa Yunani. Saya belajar sedikit lah. Oke, coba bahasa Yunaninya. Saya mau. Kamu kan selalu Satu tanya Yohanes saya. Boleh? Ada pengikut Paulus. Enggak, saya mau tanya. Ini bukti Kristen antikristus. Allah kamu sama tanya kamu. Ya kan, sama tanya kamu. Bahasa Arab itu bahasa apa? Kenapa pakai di Al-Quran? Bahasa suci kan? Bukti Kristen antikristus nih temanya tuh. Oke, ya. Kita bahas yang lain lah. Ya, oke. Tentang ini ya. Ke topik. Oke, pelan-pelan aja ya. Apakah Tuhan berasal dari Tuhan? Bagaimana? Apakah Tuhan berasal dari Tuhan? Tuhan berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Ya enggak lah. Jadi Tuhan tidak berasal dari Tuhan? Enggak lah. Lalu Tuhan itu? Sekarang, oke, sebelum saya jawab ini, boleh nggak saya bertanya sama kamu? Saya catat dulu ya. Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Oke. Saya catat dalil dulu. kamu, seandainya beginilah. Seandainya iya. Dalil kamu Tuhan berasal dari Tuhan, dalilnya dari mana coba? Enggak, saya tanya aja dulu. Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ginilah, kita buat pertanyaan, jangan kamu buat pertanyaan yang seolah pikiran kamu kan. Adek. Sekarang saya mau tanya, oke lah, sebelum saya jawab itu, sebelum saya jawab ini, cuma boleh nggak aku bertanya sama kamu? Tadi kan Anda sudah jawab itu. Nggak, saya boleh bertanya sama kamu, Suma. Ku catat dulu baru habis itu aku bertanya. Allah kan maha tahu. Allah kamu kan maha tahu. Tuhan tidak berasal Kalau Suma ini pelan-pelan kita jangan terpancing. Oke bang. Dari Tuhan. Oke, kita diskusi ya. Ya, jangan terpancing bang. Boleh masuk ke antikristus temanya dengan pernyataan saudara barusan? Gimana? Dengan pernyataan Anda Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ya. Boleh kita masuk ke tema antikristus? Ya, benar-benar. Kenapa saya jawab begitu, Suma? Karena saya tidak ada dalil dalam Alkitab Tuhan berasal dari Tuhan. Oke, baik. Yesus itu Tuhan yang atau bukan? Yang saya tidak paham ya. Yang saya tidak paham ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya yakin 1000% Yesus adalah Tuhan. Baik. Yesus kita menjawab aja yang kita tahu kan adalah Tuhan. Tunggu. Cuma kan walaupun dia tahu Al-Quran, tidak semua dia tahu. Berarti kita juga tahu Tuhan. Tidak semua yang kita tahu. Yang masuk akal aja nanti. Yang masuk akal. Dengar pernyataan. Nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Ya, pernyataan pertama, Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak berasal dari Tuhan. Ya. Yesus tidak berasal dari Tuhan. Iya. Itulah antikristus. Dalilnya 1 Yohanes 4 nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah roh antikristus. Baca ayat 2 dulu. Poin 2 dulu. Poin 2. Roh. Jadi dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Yaitu setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, roh itu berasal dari Tuhan. Baca ayat 1. Ayat 1 dikatakan bahwasanya, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah
ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, siapakah roh palsu tadi? Nah, sekarang begini. Sabar dulu, sabar. Saya selesaikan. Roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan itu adalah roh antikristus. Anda tadi mengatakan Yesus tidak berasal dari Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Selamat, Anda mewakili Kristen seluruh dunia. Jangan Kalian kau adalah simpulkan antikristus. seperti itu. Kamu tahu enggak artinya? Kenapa di ayat 1 ditulis roh? Kenapa cuma roh? Kenapa tidak tulis roh? Paham Iya, nggak di kenapa? Karena banyak orang Kristen, bukan cuma satu orang Kristen. Suma. Apa? Kita ini apa? Itu yang dijelaskan di dalam ayat 1 itu roh-roh karena kamu baca konteks dulu. Iya, konteksnya roh-roh itu manusia. Iya. Manusia kan? Kalian Iya, betul. manusia yang ada roh dalam diri kalian. Roh yang ada dalam diri kalian yang mengaku bahwa Yesus tidak berasal dari Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri, itu adalah roh antikristus. Sekarang saya mau jawab. Roh itu kenapa disebut dalam ayat itu, Suma? Karena ada roh bukan berasal dari Tuhan, ada Ya, roh yang ada dalam diri Anda itu. Dalam diri atau roh kenajisan, hawa nafsu, setan. Jadi roh yang ada dalam diri Anda. Roh yang berasal yang tidak mengaku Yesus adalah roh dalam diri, roh nafsu, roh setan itu. Roh yang Kenapa saya mau jelaskan itu semua? Sama. Dengar, dari roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan itu adalah roh antikristus. Saya ulang lagi. Apakah Anda mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, berarti dia berasal dari Tuhan atau tidak berasal dari Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak berasal dari Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Tidak berasal dari Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Berarti dia tidak berasal dari Tuhan kan? Dia Tuhan itu sendiri. Ya udah, selesai, antikristus. Kamu tahu enggak Kejadian 1 ayat 1? Udah berasal. Udah. Anda sudah membuktikan Anda antikristus. Dari mana? Antikristus. Tahu arti antikristus? Antikristus ya tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Dari mana? Tadi dalil yang Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 3. Yesus, coba baca ulang baik-baik. Dan setiap apakah Yesus berasal dari Tuhan? Baca konteks dulu. Jangan kau tafsir. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan itu adalah antikristus. Titik. Nah, begini semua. Kamu tahu arti hurufiah dan harafiah? Udah. Kamu paham gak itu? Udah, silakan Anda ngomong. Silakan. Yang penting saya sudah sampaikan Anda itu antikristus. Maafkan saya, dunia tahu bahwa kalian Kristen memang antikristus. Titik. Anda mau ngomong apa lagi? Kalau Anda bukan antikristus, tidak mungkin Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus itu karena Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Tadi Anda sudah mengatakan pernyataan pertama, Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Berarti Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah bukan Tuhan. Tetapi karena Anda menuhankan Yesus, maka Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Padahal dalilnya jelas. Kamu tahu arti kata berasal? Tahu nggak? Udahlah bang, jangan sombong terhadap kebohongan. Enggak, kamu tahu nggak arti kata Jangan berasal? sombong terhadap ketidaktahuan. Anda harusnya sadar, saudara, ternyata saya ini antikristus. Itu menurut Abang Suma. Jadi menurut data di dalam Bible Anda. Tidak ada, karena kamu nggak mengerti tentang Bible. Kamu Tanya penulis Bible Anda itu yang tertulis. Karena setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah itu adalah antikristus. Cuma kamu begini ya, saya mau jelasin sama kamu itu
baca doang, tapi kamu nggak tahu artinya, tragedi penulisan, sejarah penulisan, dan itu Alkitab itu kamu harus baca dari awal dan akhir, supaya kamu dapat itu semua. Sekarang saya mau bertanya sama kamu, boleh nggak saya bertanya sama kamu? Akui dulu, Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Saya yakini Yesus adalah Tuhan, bukan kata berasal, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah logos sendiri. Dia adalah Aku tunjukkan firman. dalil. Aku tunjukkan dalil kalau Anda itu antikristus. Nih, baca ya. Baca, coba. Nih, aku tunjukkan Coba. dalilnya. Aduh, bahaya ini. Tapi nggak apa-apa ya. Kamu kayaknya ganteng, tapi kok kamu pakai masker terus? Anda mau menolak kebenaran itu terserah, itu Anda. Saya hanya fungsi saya hanya Jadi gini menunjukkan. ya, saudara-saudara Muslim yang ada, kita ini tidak ada kebencian sama, tapi kita saling tukar pikiran kan, ya. Jadi gini, kita. Aku nggak mau tukar bertanya. pikiranku samamu, enak aja. Kau aja kasih temanmu ini yang di atas nih, nggak ada pikirannya. Aku nggak mau. Aku semua. Bodoh mau Pakai pikiran juga aku kau semua. ditukar. Oh, masa aku mau ditukar sama pikirannya orang ini? Nggak mau tuh. Nih tengok. Tidak, Nih, kamu nih. kan nggak paham. Baca, coba. Ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Inilah cara kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu adalah roh yang berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Kamu baca pelan yang dari ayat 1 dulu. Biar saya jelasin. Artinya saya bisa jelasin sama kamu. Baca, jangan kamu asal baca. Itulah. Biasanya kalau orang yang Dan sudah setiap mampu, dan sudah setiap pasti roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Nih, saya tunjukkan pernyataan saudara barusan. Nih, pernyataan yang pertama, nih, tulisan dokter nih. Tuhan Coba tuh kacamata sudah. tidak berasal dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan dari Tuhan. Nah, dalil yang saya tunjukkan tadi, antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Ini datanya. Nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, bukan berasal atau tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan kamu telah mendengarkan tentang dia, bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dunia. Kamu berasal Bentar, dari saya ambil Tuhan. kacamata dulu. Sebentar, saya pakai kacamata dulu. Sabar. Kamu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan anak-anakku, dari Allah anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh Sebelum saya baca Suma, saya mau tanya kamu. Roh dalam dunia ini selain roh Allah, apakah hanya roh Allah sendiri atau roh manusia? roh iblis yang ada dalam dirimu, yang barusan tadi. Saya mau tanya kamu, itu kamu kan kamu Loh, baca. kok jadi Oh. sekarang yang menjadi roh antikristus di sini saya atau Anda? Hei, kenapa jadi sombong? Sudah terciduk Roh Kudus, Anda pula yang mau menguji saya. Anda yang antikristus, Anda pula yang menguji saya. Saya cuma mau katakan sama kamu No. Kamu jelaskan tentang roh-roh yang dimaksud itu. Ya kan? Apa Di dalam lagi? dunia ini saya mau tanya kamu. Roh dalam dunia apakah cuma roh Allah Roh atau roh setan yang manusia? ada pada diri roh Anda. setan atau roh iblis? Yang ada pada diri Anda itu roh setan. Baca itu dan kau tafsir sendiri itu semua. Kamu baca tapi kamu tidak tahu tafsir. Udah selesai, Anda Cuma tamat. baca aja. Anda tamat.
Data sudah sangat jelas. Bagi kami nggak perlu pembual. Kami nggak butuh pembual untuk dalam kehidupan keberagamaan. Nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah kebenaran dan kejujuran. Orang yang penuh dengan roh kebenaran, lisannya, sikapnya akan mencerminkan kebenaran itu sendiri. Anda bukannya khawatir kalau saudara saya ini, si Kristen pemakan kutu ini, yang satu ini, yang di atas ini, yang ribut ini, yang mengganggu ini, dia menyadari bahwa Kristen itu ada kesalahan. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Salah ya salah. Meskipun dia maki tadi saya sebagai gurunya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia sadar agamanya adalah agama yang tidak benar, dan Kristen adalah orang yang anti Kristus. Cuma Apa? sahabat nih. Kalau dari Tuhan nggak gimana? Apa? Tadi Anda baca kan? Dia Ya. dengan sombong mengatakan Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia tidak Ya. mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan. Sementara dalilnya antikristus adalah setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Orang Ya. tadi mengaku nggak kalau Yesus berasal dari Tuhan? Nggak mengaku dia. Antikristus nggak? Ya kalau di tadi yang Yohanes ayat 4 ya iya. Antikristus nggak? Iya kalau sesuai data Bible tadi. Gitu dong. Tapi dia masih sombong. Dia Iya, aku tanya. Enaken hologos entanteos. Macam paten kali bahasa Yunani. Ku kasih kitabnya nanti nangis dia. Kalau dari Tuhan, kalau dari Tuhan, saya yang bilang dari Tuhan. Ya. Gimana? Kan Apa tadi dia dari- bilang bukan dari Tuhan. Yesus, saya mengatakan lain. Itu dari Tuhan. Gimana jawabannya? Yesus memang berasal dari Tuhan. Sebagaimana dalil 4. Dalil 4-nya kamu berasal dari Allah. Wahai anak-anakku, kamu. Berarti murid-murid Yesus itu semuanya berasal dari Allah. Kita itu ini kata-kata semua Allah itu juga. ada. Kita Kata-kata semua ada di Bible. kita ini semua berasal dari Allah. Iya. Itu kata-kata Allah ada di Alkitab tuh. Ya. Cocok Mi. Iya. Cocok. Ketika kata Allah itu digunakan pada tempatnya, no coalan. Tapi kalau dibilang Allah turun ke bumi jadi manusia, menjadi taat sampai taat mati di atas, itu yang nggak benar. Tapi kalau dibilang Yesus berasal dari roh Allah, itu betul. Itu betul. Karena memang Yesus menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi gimana? Orang Kristen semuanya anti Kristus bukan? Asyhadu. Angkat tangan. Asyhadu. Lagi. Asyhadu. Kau cinta kali makan babi kau. Tidak bisa kau tidak makan babi dalam satu hari rupanya. Kau bertahan di agamamu karena babi doang. Kau suka makan ular kan? Ular. Coba yakinkan saya dulu. Ya aku tanya dulu. Ya. Menurut naluri kemanusiaan yang Anda punya, apakah Tuhan itu satu? Tuhan satu. Iya. Tuhan satu. Apakah Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu? Iya. Apakah Tuhan tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan? Nah, ini yang ajaran gereja. Kalau Tuhan diperanakkan, berarti Tuhan punya kartu keluarga. Kalau Tuhan diperanakkan, berarti Tuhan punya opung, Tuhan punya tulang, punya ito, punya eda. Maksudnya punya dia kan kehendak dia sendiri kan dia. Kata siapa? Baca Yohanes 8:42. Aku keluar dari Allah, aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mampus. Serius Kata siapa? Bang, ada dalilnya itu. Kata Yesus.
Yohanes 8:42. Coba baca. lihatkan, Bang. Coba lihatkan saya. Aku lihatkan lagi. Ya, biar saya jelas, Bang. Habis ini syahadat ya. Nih, kita tunjukkan. Nih, dengarkan, lihat, aku tunjukkan, aku balik karimanya, kamu tinggal baca. Aku besarkan biar bisa Anda baca, yang lain juga bisa baca. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus nih, bukan kataku. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bukan atas kehendakku, aku datang. Berarti dia bukan sang yang maha berkehendak. Dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Kalau dia sehakikat dengan Tuhan, dia akan mengatakan begini, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Nih dalil. Kita lihat di versi manapun, kita lihat di sini. Terjemahan TB 1974. Sama, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, sama. Kita lihat lagi di terjemahan tahun 1954. Nih, aku ada di sini karena aku pun bukan datang dengan kehendakku sendiri. Kita lihat lagi 1958. Aku tidak datang dengan kemauan sendiri, tetapi Dialah yang mengutus aku. 2014. Aku datang bukan karena kemauanku sendiri. 2008. Aku telah keluar dan sedang datang dari Allah, sebab aku datang bukan dari diriku. Bukan dari diriku. Tuh, bukan dari diriku sendiri. 2011. Karena aku datang dan hadir dari Allah. Aku datang bukan ada kehendak aku, bukan atas kehendak aku sendiri. Dialah yang mengutus aku. Yuk, teman-teman, sadar, weh. Sadarlah, please. Sadar. Yesus hanya utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan. Lah, wong sadar kalian. Kalian ini jadi Kristen hanya karena terlanjur nenek kalian itu menjadi tangan kanan Belanda, bukan karena proses belajar. Beda dengan kami, nenek kami, kakek kami belajar sampai di Arab, sampai Madinah, sampai Kairo, sampai di Mesir, sampai di Arab sana mereka menginjakkan kaki belajar tentang Islam, mendalami Islam. Sedangkan kalian menjadi pengikut Kristen karena nenek kalian tadinya diperbudak oleh penjajah Belanda. Sadar, saatnya sadar. Ayo, sadar. Kenapa kemudian basis-basis Kristen di Indonesia ini, maaf nih saya sebutkan, di Papua, di Ternate, di Ambon, di Manado, di Flores, NTT, termasuk Medan. Kenapa basis-basis itu menjadi tempat orang Kristen mayoritas di Indonesia? Karena basis itu basis penjajah. Teman berbisnisnya penjajah, rekan sekerja penjajah. Di Sulawesi, Bang. Sulawesi Toraja, teman bisnis kopinya Belanda. Manado, semuanya basis kekristenan di Nusantara ini tempat bermarkasnya penjajah waktu itu. Di mana mereka menjajah, di situ ada budak, di situ ada konco, di situ ada pesuruh, di situ ada jaga gereja, di situ ada tukang tagih ke rakyat, ke penduduk, ke masyarakat, tukang jaga kandang, tukang masak, dan mereka lah yang menjadi pengikut penjajah keturunannya. Salah satunya adalah kalian. Bukan karena proses belajar seperti nenek kami,
Naik perahu layar sampai 2 bulan naik kapal, kakekku 2 bulan naik kapal sampai ke Arab belajar Islam. Pulang menjadi sok guru di Sulawesi. Hah, kalian sekarang nggak perlu ke luar negeri. Bible sudah menumpuk nih. Di rumahku aja menumpuk Bible. Dari tahun manapun ada di rumahku. Tapi kenapa kalian jangan ke luar negeri, ke Indonesia, di tempat rumah kalian bisa belajar Bible, tapi kalian nggak belajar? Justru aku yang belajar Bible ini. Aku yang mendalami Bible. Kalian tidak. Ada pula tadi bahasa Yunani. Ku cakar juga mulutmu nanti. Belajar supaya kalian jangan mau dijajah. Belajar supaya kalian jangan cuman bayar perpuluhan tiap bulan. Ada yang kaya, kau yang kere. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi? Oh, ribet kali. Kok sambil ngecas? Iya. Aduh, pantasan. Sakit telinga. Sorry. Asyhadu. Bercanda. Islam nggak boleh dipaksakan. Belajar, setelah Anda menemukan kebenaran itu, hati Anda lembut, baru. Karena kenapa? Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa sampai ke Islam. Tuh, nggak bisa sampai ke Islam. Karena kenapa? Anda masuk Islam itu Anda harus tunduk. Semua harus tunduk kepada perintah langit dan bumi. Sementara Tuhan nggak dilihat. Tuhan kita nggak kami lihat, Tuhan kami. Tapi kami harus tunduk pada perintahnya. Itulah iman. Kalian, Tuhan Anda turun ke bumi. Diperintahkan apa, Anda lakukan apa? Perintah Yesus apa? Kalian perhatikan apa? Yesus merintahkan apa? Di dalam Matius 19. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Perintah Elohim itu di mana? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Perjanjian lama. Berarti Yesus mengajarkan apa? Lakukan segala perintah Torah. Jangan makan babi, jangan makan kucing, jangan makan tikus, jangan makan belau, jangan makan padale, kuda nil, singa, kodok, jangan kau makan. Kuduskan hari Sabat, jangan kau joget hari Minggu. Oke, Bang. Potong si ucok, jangan kau pelihara ucok. Iya, kalau abang tahu Bible kenapa ada perjanjian baru, Bang? Bisa kau bantu saya baca Roma 3 nomor 21 nomor 22. Boleh Anda baca? Silakan. Saya tos ya aja, Bang. Satu HP. Waduh. Sebenarnya perjanjian baru itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Cuman karena pingin dibatalkan hukum Tuhan, maka hukum Tuhannya dibatalkan demi untuk membuat hukum baru. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu. Sebenarnya Taurat itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Yesus mati untuk menggenapi Taurat. Yesus mati untuk membatalkan. No, itu bullshit. Yang benar di surat Roma nomor Roma 3 nomor 21. Apa kata Paulus di situ? Dia mengatakan begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nomor 22. Yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Saya ulang lagi, Roma 3:21. Di situ dikatakan begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi orang Kristen itu bukan karena Taurat,
Tapi orang Kristen itu karena percaya kepada Yesus doang. Orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Torah. Jadi perjanjian lama itu kitab yang Tuhan perjanjikan sebenarnya perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan Bible, miliknya Kristen. Perjanjian baru itu kitab Torah. Mana buktinya? Kita baca di Yeremia 31 sampai 33. Dia katakan begini, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada Bani Kristen, aduh Papua, nggak ada. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah diingkari oleh kakek mereka, nenek moyang mereka, ketika aku memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir. Perjanjian yang akan aku berikan kepada mereka adalah titik 2. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi Taurat itu perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen datang batalin dengan mengangkat buku baru bernama perjanjian baru, Beng. Lukas, Markus, Matius, yang sedangkan Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Itulah yang disindir Al-Quran. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya sekedar dapat gelar rasul, ngarang cerita, lalu dikatakan itu dari Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke? Saya kira begitu. Iya bang. Ya, istirahat dulu. Besok lagi ya. Iya siap. Thank you. Ya, makasih bang ya. Makasih. Ya bang. Makasih. Semangat malam saudaraku. Semoga Tuhan memberikan Anda kelembutan hati untuk mencapai hidayah. Hidayah yang tidak setiap orang bisa mendapatkannya, tetapi setiap orang memiliki hak untuk mendapatkannya ketika dia melembutkan hati. Kita naikkan lagi saudara-saudara kita antikristus yang lain. Ganteng kali Bang Suma pakai filter, Pak. Coba lepas filternya, lari kalian. Langsung yang nonton tinggal 3.000, 2.000, terakhir 1. Itu pun tinggal saya. Muncul lagi nih. Muncul hantu penunggu pohon cempedak. Datanglah. Muncul. Malam nih Pak. Ya. Malam. Ya. Oh, ketemu lagi kita sobat. Ya. Antikristus. Ya sehat. Sehat. Iyalah, kamu udah saya bilang, kamu harus sehat biar saya ajarin terus. Ini kamu antikristus ya, antikristus. Temanya ya, antikristus. Ya. Kita udah biasa, kita berdua itu kok berdebat, bicara dulu, satu dengar, baru gantian gitu kan? Iya. Nah, jadi biar jangan bertabrakan gitu. Yuk. Oke, saya mau jelaskan masalah antikristus dan apa itu Yesus adalah Allah gitu ya? Ya. Nah, saya jelaskan Yesus adalah Allah aja dulu ya. Ada dalilnya ya. Yesus adalah Allah itu ada dalilnya, cuma terdapat di Yohanes 10 ayat 30. Itu berbunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, terus terdapat di Yohanes 13 ayat 13 yang isinya Yesus mengatakan kepada muridnya yang bernama Filipus itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itulah pengakuan
Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan ya, yang kamu tanyakan di mana dalilnya, itu dalilnya. Nah, udah itu menyangkut antikristus. Antikristus itu jujur aja cuma termasuk ya Anda ini dan umat Islam. Ada dalilnya. Itu terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 3 menyebutkan roh antikristus tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Itu antikristus. Itulah termasuk Anda dan pengikutmu dan umatmu lah. Itu antikristus. Yang disebut antikristus ya kalian ini. Nah gitu. Baru terus apa lagi nih? 2 Yohanes 1 ayat 7 menyebutkan penyesat yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Yesus datang atau Allah datang sebagai manusia adalah antikristus. Itulah umat Islam dan kamu. Kamu kan umatmu dan kamu itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah sebagai manusia. Allah itu datang sebagai antikristus. Nah, pengertian antikristus itu adalah orang-orang atau roh-roh atau apapun itu, kelompok apapun itu yang menyangkal keberadaan Yesus Kristus. Nah, itulah pengertian dari antikristus. Roh-roh, kelompok apapun itu, jenis apapun itu, itulah yang menyangkal keberadaan Yesus. Nah, itulah disebut antikristus. Nah, kan udah saya kasih tahu tadi ada dalilnya. Nah, itulah menurut saya. Nah, sekarang coba kamu tanggapin. Kamu kan nanya dari baik. Nah. Antikristus adalah Islam. Saya kasih data dalil dulu. Dalam 1 Yohanes 4 yang Anda baca tadi, tolong Anda tatap dalilnya di data nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah nomor 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang di situ itu kapan? Abad keberapa? Ya itulah kalian sendiri itu. Sekarang itu abad keberapa? Gimana coba ulangi? Sekarang itu gimana? Coba ulangi. Anda baca tadi ya nomor 3 dan 1 setiap Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya. Baca. Yang dulunya gini. Roh dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak datang dari Allah, tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia antikristus akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Sekarang itu kapan? Ya sekarang ini sekarang. Pada saat Yohanes menulis kitab itu abad keberapa sekarang? Waktu itu abad keberapa? Nah terus apa? Pertanyaannya apa? Jawab dulu. Sekarang di situ abad keberapa? Yang datang di situ Islam atau Kristen? Ya abad dia waktu mengucapkan itulah abad keberapa? Abad itu. Abad keberapa? Ya itu saya bukan sejarawan, cuma Yohanes ditulis abad keberapa? Iyalah, kamu udah menghafal, itu kan kerjaanmu menghafal. Kamu kerjanya kan
menghafal. Emang kerjaan kamu menghafal. Enggak, kau kan yang baca tadi. Kalau kita ini kan mengimani cuma, bukan Iya, kalau menghafal kau kayak mengimani kamu. kata sekarang itu kau imani pada saat ditulis tahun 90-an, ditulis 1 Yohanes 4 itu tahun 90-an. Tahun 90 itu abad keberapa? Sudah ada Islam nggak di situ? Iya, paham aku maksud saya. Yang ada di situ di abad pertama Islam atau Kristen? Jawab. Kalau masa itu paham itu hafalan kamu. Aku tanya. Kerja kamu kan menghafal. Kalau saya kan mengimani. Pada saat dituliskan itu, yang ada di situ Kristen atau Islam? Ya, apa yang saya baca tadi kurang jelas emang. Kau nuduh Islam, jadi saya tanya. Iya, orang yang menyangkal tentang Yesus itulah Islam. Sekarang antikristus itu sudah ada di dunia. Itu sekarang ditulis abad pertama. Sekarang itu yang ada Islam atau Kristen di abad pertama. Kan saya bukan saya sejarawan juga. Itu kan hafalan kamu. Itu kan hafalan kamu. Abad Kamu pertama menghafal. Abad pertama Islam atau Kristen? Kristen. Thank you. Saya masuk data kedua. Di dalam kitab yang Anda baca tadi, 1 Yohanes 2 nomor 18 dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Pertanyaan saya, sekarang bangkit antikristus banyak. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Di abad pertama, yang banyak di situ Islam atau Kristen? Kristen. Dua dalil, semua tertuju kepada Kristen. Ya. Lalu mana dalilnya untuk Islam kalau sudah dipenuhi kotanya oleh Kristen, Cak Ayu? Nah, mau saya jawab. Kenapa kau melihat kuman di seberang lautan, Pak Bom-Bom keluar masuk di lubang hidungmu, kamu nggak nampak? Ya, ini udah saya jawab. Kamu nanya, iya mau saya jawab nggak? Yang ada antikristus pada saat itu Islam atau Kristen? Sekarang gini, kamu mau saya jawab tidak? Enggak, yang antikristus pada abad pertama Islam atau Kristen? Kan, ya dengar, kasih saya waktu jawab, biar saya jawab. Izinkan saya dulu tertawa, boleh ya? Kamu tuh ngasih pertanyaan dijawab nggak mau, gimana sih kamu? Izinkan aku tertawa dulu, boleh nggak? Mau teriak kayak kau bodoh amat. Emang anak TK ini susah diajarin. Tiap malam diajarin nggak pinter-pinter. Abad pertama antikristus itu Kristen, Cahayu. Dengerin, makanya biar saya jawab semua. Ya udah, silakan kau membual, silakan. Nah. Hibur diri lu. Iya, dengar, betul. Abad pertama itu Kristen, benar. Tapi kan ini bicara untuk selamanya, bukan untuk abad itu doang. Bahasa antikristus ini kan buat sekarang ini, tahun 2026 juga ada. Udah. Sekarang abad pertama hidup seluruh antikristus itu beranak cucu nggak sampai sekarang? Kutanya dulu samamu. Ya justru itu kalau salah satunya. Beranak cucu nggak antikristus yang ada di abad pertama itu sampai sekarang? Beranak cucu? Ya kau cucunya. Mana ada Islam di abad pertama, Cahayu? Inilah kalau ikan tongkol mimpi untuk menjadi singa. Gak bisa loh. Kamu tuh Antikristus ada di abad pertama, Kristen ada di abad pertama, dan sekarang Kristen masih ada. Berarti antikristusnya masih ada sampai hari ini. Salah satunya adalah sampean. Makanya kau itu kayak ikan lele. Ikan mujair, dengar, mujair. Nah, dengar mujair. Kamu dengar? Gantian mujair. Kamu kan menyangkal berarti. Mujair, dengerin. Kamu berarti menyangkal di isi apa ini? 1 Yohanes 4 ayat 3 ini kamu menyangkal berarti. Kita buktikan antikristusnya apakah saya atau Anda. Yang jelas terpenuhi kuota Kristen di abad pertama. Mari kita lihat.
pengertian Yesus itu antikristus kan yang menyangka. Dengerin, kamu ngomong mulu cewek kan banget abad lu, ah. pertama. Kan Kristen di abad Perempuan ngelocos mulu pertama. gak kasih orang ngomong. Abad pertama Kristen kan? Kamu pikir kamu pintar kalau ngelocos. Bagi saya kamu tuh Enggak, aku nggak ada tanya. otak kamu. Saya ulang lagi. Abad pertama Kasih orang Kristen kan? ngomong, jangan cerewet ngelocos lu kayak perempuan. Habis ini. Jawab dulu. Abad pertama Kristen kan? Kan udah saya jawab tadi ke blog iya. Oke, udah lanjut masuk. Jangan emosi dong, santai aja. Kayak perempuan ngelocos mulu cerewet Nanti banget. ku lempar nanti pakai asbar rokok baru tahu rasa lu. Udah bahas, silakan. Cuma orang pintar itu nggak begitu. Orang pintar itu mendengar baru bicara, bukan bicara terus. Bicara terus Kan itu aku egois. cuma nebeng tertawa doang, Samudin. Dari tadi kamu ngerocos cuma saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Iya sudah kau ngomong lah sekarang. Oh begitu. Ini kayak perempuan. Kau pikir kamu Ya udah kau ngomong lah, kau ngomong lah. Silakan. Kamu kan membawa abad-abad dulu. Kalau kau lihat di Yohanes 1 nomor 4, nomor 3 itu. Kapan saya ngomong cuma? Kan tadi sudah. Apa sih orang ini? Kamu kok suruh saya ngomong? Ini mau ngomong. Kamu diem. Oh iya. Sorry. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Masolang generasi. Naluri kemanusiaanmu bekerja kawan. Silakan. Makanya saya ngomong. Biar saya jangan ngucap kayak kamu. Kamu kan bicaranya ayat abad 1 mulu. Ini kan tadi kau ngaku, udah kau ngaku dengar tadi. aja. Ya Allah ya Robbi ya Tuhan. Kasih ngomong saya cuma cerewet ibu-ibu. Kamu kan bicara abad 1. Ya kan kau akui Kristen. Iya kasih saya ngomong cuma ya Allah benar-benar. Lanjut. Gas. Kamu selalu bicara abad 1 betul. Apa yang kau bilangi abad 1 itu Kristen betul. Tapi begini Juma. Nah keturunannya Kristen masih ada nggak sampai sekarang? Saya belum selesai ngomong cerewet. Aduh ya Allah benar. Saya jelasin ntar ke situ larinya. Kasih saya kesempatan bicara. Namanya diskusi. Kalau kamu bicara terus gimana saya bisa membantah? Udah, gantian kita. Saya lagi. Makanya kamu diam, saya belum saya sudah. Belum saya jawab. Astagfirullah, kok banyak kali waktumu. Emang udah saya jawab. Masalah kamu bilang antikristus itu gini, belum kan? Kau sudah ngomong barusan. Nah, dengar, kamu kan potong terus. Oh ya udah lanjut. Kamu kan bicara masalah abad 1. Memang betul Kristen udah. Jadi ulang 4 kali sudah kau ulang-ulang ini capek aku dengar. Iya, tapi antikristus itu bukan cuma abad 1 sampai sekarang pun itu terus ada. Kan keturunannya yang abad pertama itu masih ada. Ya dengerin dulu, makanya aku bilang. Jadi yang disebut antikristus itu, dengerin. Yang disebut Kristus itu bukan satu doang. Kan di sini udah tertulis. Yang disebut antikristus adalah orang yang menyangkal Yesus itu Allah. Itulah sekali. Mana dalilnya tuh Yon? Ya tadi udah saya baca. Nggak ada. Makanya dengerin. Aduh, berarti kamu salah kupingnya goblok. Baca. Bego banget. Tadi gue baca capek-capek gue bacanya. Menyangkal Yesus itu Allah katanya. Astaga. Tadi saya baca begini. Saya didengerin. Ini orang. Nipu. Dasar kuntilanak. Tadi kan saya baca. Kamu cuma iya. Nggak ada. Yesus itu Allah itu nggak ada. Yang disebut antikristus itu, dengerin. Ini orang nggak ada ilmunya, ketawa-ketawa. Bohong, nggak ada dalilnya. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu Allah, nggak ada itu. Ya makanya dengerin, aduh, benar-benar ini orang. Ini dengerin. 1 Yohanes 4 ayat 3, roh antikristus tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Udah. Ya, berasal, bukan Allah tapi berasal dari Allah. Iya, kalian itu tidak mengakui Yesus itu Allah. Berasal dari Allah atau Allah? Iya, Yesus berasal dari Allah. Iya, kami mengakui. Ya. Jangankan Yesus, Anda aja berasal dari Allah, apalagi Yesus. Dengerin, kalian bilang kan Yesus itu bukan Allah.
Memang bukan, tapi berasal dari Allah. Makanya mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Yesus itu ada Allah, cuma Kalau kamu mengaku Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus tidak berasal. bukan Allah, cuma Allah. Ya, kalau kamu mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus itu tidak berasal. Orang yang menyangkal Yesus itu Allah, itulah kalian. Loh, kalau Anda mengatakan Yesus Allah, berarti dia tidak berasal dari Allah. Maksudnya berasal itu dialah Yesus, dia Oh, Allah. tidak dong. Orang yang berasal dari pasar, apakah pasar? Jawab. Ini bahasa Indonesiamu dulu nilai berapa coba? Orang yang berasal dari pasar, apakah pasar? Makanya kamu tuh ngoceh mulu kayak perempuan. Orang yang berasal dari sekolah, apakah sekolah? Orang dikasih ngomong kamu itu kayak Apakah pintar aja. berasal dari Medan adalah Medan? Kamu bukan pintar kayak gitu, bodoh mati bagi saya. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Roh antikristus tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, bahwa Yesus itu ada Allah. Di mana dalilnya Yesus adalah Allah, di mana? 1 Yohanes 4:3. Tidak ada Yesus di situ, Allah nggak ada. Kenapa nggak ada buka Alkitab kau? Mana ada dalilnya? Di sini katakan. Kau ini Kristen cabutan aja, kau sok belagu pintar Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, itulah roh antikristus. Jadi ini salah, ini Google salah. Coba ulang bacanya, coba ulang. Yohanes 1 Yohanes bukan Yohanes, 1 Yohanes 4:3. Baca. Di situ mengatakan yang roh antikristus tidak mengaku Yesus itu Allah. Mana ada begitu? Makanya Google gimana? Google apa kamu? Aku tunjukkan dalil yang berani. Kok ini aku tunjukkan nih? Aku tunjukkan dalil yang berani. Ya, itu udah dalilnya. Aku tunjukkan berani. Dalilku gimana? Ya berarti mana yang salah kita tengok nanti. Ya, dalilmu lah. Oke. Mari kita kutunjukkan. Benar-benar lah kau. Wih. Kamu tuh cerewet mulu kayak perempuan. Kamu pikir kalau kamu macam dia pintar? Orang boleh itu cerewet. Kalau orang pintar itu mendengar baru bicara. Dia cari tiap malam nggak pintar-pintar. Aku tunjukkan kau pelintir, kau pelintir. Sudah bukan Dia firman cari tiap Tuhan. malam nggak pintar-pintar. Sudah Bodoh. bukan Aduh. firman Tuhan, kau pelintir lagi. Kok kamu yang pelintir? Kau pelintir, kau bilang Yesus itu Berasal dari Allah. berasal atau Allah itu sendiri? Berasal dari Allah. Nah, mulai berubah lagi. Iya, Yesus itulah Allah. Allah itulah Yesus. Di mana tertulis Yesus itu adalah Allah? Di mana? Ini tadi. Nah, aku baca. Nih, nomor 3 nih, dengarkan. Dan setiap roh, nih, kutunjukkan ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal nih, tidak berasal dari Allah, bukan Allah, tapi tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Ya udah kamu itu. Nah, sekarang ku tanya, Yesus itu berasal dari Allah atau Allah? Bagi saya Allah, cuma Berarti kau antikristus. ya, kau antikristus. Apa kau? Kalau saya antikristus mana mungkin dia Kristen bego. Lah, ini dikatakan nih. Antikristus itu apa? Ini dalilnya tuh. Yang tidak mengaku, dengar, yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Pertanyaan saya, Yesus itu berasal dari Allah atau tidak? Kamu tuh tahu arti Kristus? Tahu arti Kristen? Saya ulang lagi. Nggak tahu arti Kristen kamu? Saya Nggak ulang tahu lagi. apa Kristen apa itu? Saya ulang lagi. Tanya, kamu Saya ulang lagi. Saya orang Kristen. Yesus itu berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah? Yesus itu berasal dari Allah. Nah, berarti dia bukan Allah kan? Ya, dialah Allah. Dialah Yesus. Dia berasal atau dia Allah? Iya, awal mula kan dia Allah. Alamak. Ya, gimana kamu tuh? Kan dia menjadi manusia. Yesus Dia berasal sebagai dari Yesus. Allah. Dia Yesus sebagai berasal dari manusia. Allah. Sebagai Yesus. Yesus berasal dari Allah. Sekarang gini. Yesus itu dari mana? Dari Allah kan? Dari Allah.
Inkarnasi kan, inkarnasi dia kan. Kok inkarnasi pula matamu? Mata kau tuh, makanya lihat Bible, kau tuh goblok setengah mati kau. Nih. Roh, setiap roh yang tidak mengaku Yesus Ya, tidak kamu berasal. itu. Saya mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Kamu? Kamu mengaku ya udah kamu Kristen berarti goblok. Lah. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu Kamu udah Allah. kamu udah dengar. Kristen, kamu udah murtadi, kamu udah murtadi kamu. Dengar. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, itu roh antikristus. Tuh, antikristus. Nah, saya mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Berarti kamu udah murtadin sayang. Nah, ini. Coba baca nomor 4. Baca nomor 4. Kamu udah murtadin. Setelah nggak sadar kamu udah percaya sama Yesus. Nih. Kamu berasal dari Allah. Kamu ini siapa? Enggak, kamu percaya? Semua apa yang ada di bumi ini berasal dari Allah. Iya. Ya, Yesus itu berasal dari Allah, kamu percaya? Semua yang ada di bumi termasuk Yesus itu berasal dari Allah. Kamu udah murtadin, sayangku, cintaku. Matamu, dongo. Kamu udah percaya Yesus dari Allah, kamu udah murtadin. Nih, baca nomor 1. Nih. Apakah mereka berasal dari Allah? Mereka ini ada berapa? Intinya, kamu percaya Yesus dari Allah. Iya, kamu percaya kan? Semua umat dengar. Semua umat Islam itu percaya Yesus itu berasal dari Allah atau Allah di kami. Kenapa kamu terlawan umat Kristen? Karena umat Kristen itu menuhankan. Ya, kan dia berasal dari Allah, dia Yesus. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Apakah segala sesuatunya itu adalah Allah? Kamu udah bilang Yesus dari Allah, dia kamu udah murtadin. Segala sesuatunya berasal dari Allah, dongo. Udah murtadin kamu sayangku, cintaku. Matamu. Gila orang ini. Gila dia. Dalam nama Yesus ku baptis kau cuma. Kubaptis kau. Malam ini ku baptis kau. Saya ulang lagi. Kutanya dulu samamu. Sebelum kau baptis saya, kutanya dulu samamu. Ada berapa yang berasal dari Allah? Itu pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Ada berapa? Apakah cuma Yesus yang berasal dari Allah atau semuanya berasal dari Allah? Ya, menurut kamu gimana? Semua lah cuma. Ya, berarti semuanya Tuhan. Ya, kamu kan udah percaya Yesus kamu menyebut Yesus berasal dari Allah, kamu udah murtadin. Matamu, kenapa saya jadi murtad? Saya baptis kamu cuma. Kenapa saya jadi murtad? Kenapa saya jadi murtad? Kenapa? Saya baptis kamu. Apa alasannya saya murtad? Karena kamu udah percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Itu aja kamu udah murtadin. Nah, sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Iya, semuanya dari Allah. Ya. Kalau semua dari Allah adalah ciptaan dan Yesus juga berasal dari Allah, berarti Yesus ciptaan. Kenapa saya murtad, bodoh? Terus kenapa kamu benci Yesus, sayangku? Yang benci Yesus siapa, tuyul? Terus kenapa kamu mau membuat orang Kristen jadi Islam? Ya orang Kristen, bukan Yesus, tolol. Malam ini ku baptis kau cuma. Idiot. Udah kau turun. Idiot. Kau bilang tadi, kau katakan tadi bahwa Yesus itu adalah Allah, antikristus adalah yang percaya Yesus itu Allah. Ternyata antikristus itu yang tidak percaya Yesus berasal dari Allah. Sekarang kita bahas Yesus adalah Allah ya. Kita bahas Yesus adalah Allah. Berarti kau antikristus. Ya, antikristus sudah selesai, kamu udah kubaptis, apa lagi? Kutanya dulu. Antikristus itu percaya Yesus Allah atau percaya Yesus berasal dari Allah? Seperti kamu sayang, kamu udah percaya Yesus dari Allah, kamu udah kubaptis, sudah titik.
Gila kau ini, gila. Udah gila kau ini. Sekarang kita bahas masalah udah itu antikristus, kita bahas Yesus itu ada Allah, kita bahas, oke? Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, berarti Anda antikristus, tuyul. Kamu jangan gengsi Juma sama pengikutmu. Enggak, saya tanya. Sayangku, cintaku udah kubatis kamu. Orang yang tidak Kamu jangan malu sama pengikutmu. Kamu udah percaya Yesus. Yesus kamu angkat-angkat. Derajatnya kamu angkat. Yesus saya percaya. Yesus saya percaya sebagai yang berasal dari Allah atau sebagai Allah? Kamu bilang Yesus berasal dari Allah. Ya sudah, masa murtad kamu murtadin? Matamu. Gila orang ini, stres. Gila dia. Oke, kita bahas itu aja udah. Antikristus sudah. Sekarang kita bahas Yesus adalah Allah. Kamu sudah terbukti antikristus karena kau menganggap Yesus itu Allah. Bodoh, itu kau antikristus namanya. Udah kau turun, udah turun kau. Kau turun binatang, kau binatang ternak. Masa kita mengaku Yesus berasal dari Allah, dibilang kita murtad. Sementara kita percaya segala sesuatu di atas muka bumi ini berasal dari Allah. Hah? Gila dia. Habis itu dia membuktikan Yesus itu adalah Allah. Antikristus dia. Tadi dia mengatakan Yesus berasal dari Allah. Sekarang dia membuktikan Yesus itu Allah. Gila dia memang kan. Aduh teman-teman Kristen, tengoklah kan. Tengoklah wakil-wakil Kristen nih. Tengok, lihatlah. Kalau dia mengatakan Yesus itu Allah, berarti dia mengingkari kalau Yesus itu berasal dari Allah. Karena Allah tidak berasal dari Allah. Allah ya Allah. Nah, Yesus berasal dari Allah. Yes. Seluruh umat Islam percaya itu. Bahwa Yesus berasal dari Allah. Segala sesuatunya itu sumbernya Allah. Tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Setan pun berasal dari Allah. Yesus berasal dari Allah. Apakah murtad? Ya tidak. Itu imannya Islam. Yang antikristus kalau Yesus adalah Allah, itu baru antikristus. Dia ingin buktikan kalau dia antikristus. Dia ingin buktikan kalau Yesus itu Allah. Dengan dia membuktikan Yesus Allah, berarti dia antikristus. Sudah cukup bagi kita. Gak perlu kita melanjutkan diskusi dengan orang longor yang tidak punya otak, tidak punya ilmu sama sekali. Hanya modal emosi aja. Penting kita sudah menang di situ. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, Katolik, Protestan, Islam Bang. Mau bahas antikristus Bang? Enggak. Lalu? Bikin pusing aja, ngomong sama mereka itu bikin pusing aja. Minum kopi Bang, campur masako kalau pusing. Gampang solusinya. Tidak usah pusingnya Anda pamer di atas sini disaksikan puluhan ribu orang. Anda pusing tidur. Pusingnya Anda nggak usah Anda pamer. Kalau nggak mau pusing, mandi, cari kolam renang, turun ke bawah. Jangan lupa pakai sempak tapi. Nanti orang dilihat Anda itu mandi-mandi tengah malam, dibilang Tuhannya, Tuhan tetangga turun mandi-mandi. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang. Ya, Katolik, Protestan Abang. Saya Islam Bang. Mau pencerahannya sedikit Bang. Tadi kan dianggap bahwa kita itu anti Kristus ya, ketika mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan. Sementara semua makhluk di muka bumi ini kan berasal dari Tuhan. Ketika kita mengakui Yesus berasal dari Tuhan, apakah itu iman kita sebagai Muslim? Yesus berasal dari Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Iya. Terus? Bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi berasal dari Tuhan. Iya, betul. Terus?
Apakah itu selaras dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Iya. Selaras ya? Selaras. Berarti selaras ya? Selaras. Ya kasih paham merekanya sampai sana bang. Kasih pahamnya berarti kalau mereka mengakui bahwa Yesus berasal dari Tuhan, berarti mereka Islam, syahadat, tinggal syahadat. Dia bukan manusia biasa, abangku. Bukan manusia biasa. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsimun. Tidak sesederhana yang Anda bahas itu. Anda katakan yang tidak begitu. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia yang menjadi tangan kanan iblis. Mau segampang-gampangnya mau diajarkan mau sampai syahadat. Aku yang membuat mereka syahadat semuanya tanpa diajarin. Andaikan bisa seperti itu. Mereka ini penampakannya manusia. Tapi di dalam diri mereka itu setan kampret. Wa ikhwanuhum, mereka adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Penolong-penolong setan untuk mendurhakai Tuhan, itulah mereka. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Apa ini? Kau yang naik kok. Assalamualaikum Juma. Selamat, Anda diblokir permanen. Halo, semangat malam. Maaf ya, saya blokir ya kalau ada yang Islam naik aneh-aneh. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Semangat malam. Halo. Titik 3. Cari akun blokir, konfirmasi. Yes. 1, 2, 3. Ada lagi yang mau diblokir dari umat Islam, silakan naik. Saya aturkan dengan ikhlas. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Halo, Bang. Halo. Halo. Oke, kita mainkan, bosku. Kecil itu. Hitung, konfirmasi, hitung. 1, 2, 3. Jum. Selamat tinggal. Teman-teman muslim yang mau saya blokir silahkan naik. Gampang kok itu. Cuman 3 langkah. Klik nama Anda, klik bagian kanan, titik 3, muncul di situ. Blokir akun. Yes, konfirmasi. Langsung hilang. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Baik, seperti yang kukatakan tadi, titik 3, akun blokir, konfirmasi. 1, 2, yes, mantap.
Halo, selamat malam. Halo. 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 Jaringan saya teman-teman ya. Jaringan saya ya. Kenapa ini? Kenapa dia muter-muter aja di atas? Halo? Jaringan saya teman-teman. Lalot dia, lalot. Lalot, coba ya. Nggak mau turun-turun dia, padahal sudah kublokir ini. Si nongol ke dia. Nah. Sudah saya blokir padahal ya. Coba diulang lagi. Konfirmasi ulang, blokir. Sis. Bisa nggak? Hilang nggak? Ih, kenapa nggak? Oh ya. Nah, hempus. Sudah ada pelanggaran 3 kali tadi. Teman-teman, kalau diskusi dengan saya silakan. Kalau tidak ada kita istirahat. Sudah pukul 2.15. Teman-teman API Pusat ada nggak monitor di bawah ya? Bunda Rahma mungkin? Atau Dinda Nora? Atau Bang Handi? API Pusat kalau ada yang mau naik silakan. Oh ya, saya mau mengumumkan sesuatu teman-teman sekalian. Terkait dengan adanya akun yang menggunakan aplikasi ya. Di mana saya di aplikasi itu pelukan sama oknum-oknum ini. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Saya bukannya apa, tapi ini nggak bagus kalau dilihat sama anak-anak saya. Nih foto-foto seperti ini kan tidak wajar toh. Ini saya dengan foto-foto yang saya tidak kenal siapa orangnya. Ini sesuatu yang sangat merisaukan. Pertama, saya tidak ada hubungan dengan orang ini, tapi bikin foto-foto begini. Nih, ini saya meluk dia dari belakang. Tolong ya, yang bikin gambar-gambar seperti ini jangan. Ini bisa diusut sama tim API Pusat. Kasihan kalian. Ya kasihan kalau kalian diproses nih. Saya digambarkan dengan seperti ini. Sandaran dengan seorang wanita non hijab, ya. Ini kalau dilihat sama keluarga saya kan tidak bagus. Dibilangnya Bang Suma kok begitu. Padahal itu bukan saya juga tidak kenal siapa yang ngedit. Ya, tolong dihapus ya. Jangan bikin nama Anda rusak.
hanya gara-gara hal-hal yang mungkin Anda bercanda, mungkin Anda baru main, hanya ingin ini, tapi itu nggak bagus bagi anak-anak saya. Nggak bagus. Apalagi saya jarang di rumah kan sama mereka gitu. Wanita ini sandar di belakang saya. Tolong saya menghargai Anda. Tolong kita saling menghargai ya. Nih. Kan tidak bagus gini. Nah, tidak bagus kayak gitu. Apa yang Anda kejar? Tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan hal-hal seperti ini nih. Ini tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat banyak Facebook mengatasnamakan Bang Zuma. Saya tidak ada Facebook. Ya, saya tidak ada Facebook selain Rumah Hobbit Bolangi. Itu pun bukan aku yang pegang. Tolong PT ini disebarkan banyak-banyak. Saya tidak ada Facebook. Saya melihat ada beberapa akun Facebook itu namaku dipakai, Bang Zuma 01. Ada juga yang atas nama Saharudin, kalau nggak salah Saharudin, itu selalu mengupload foto-foto saya tanpa masker. Saya nggak tahu apa motivasi mereka orang-orang ini. Ya, menggunakan nama saya bikin Facebook. Apa tujuannya bikin Facebook pakai nama aku coba? Kenapa enggak pakai nama bapaknya, nama neneknya? Karena ada neneknya juga. Dia menipu. Kenapa saya katakan dia menipu? Karena di situ saya lihat di statusnya dia, aku Bang Zuma tolong di follow Facebook ini dan seterusnya, di add kata dia gitu. Habis itu saya lihat ada pengumuman semacam apa gitu untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi saya katakan saya tidak punya Facebook selain nama akun Facebook Wisata Rumah Hobbit yang anak-anak saya pegang. Itu. Jadi kalau ada yang memfollow atau meng-add Facebook atas nama Bang Zuma, itu batalin. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Dan saya lihat penontonnya sampai ratusan ribu. Komennya sampai kalian tertipu. Itu bukan saya. Video-video debat saya diupload lagi sama dia. Itu bukan Bang Zuma. Sekali lagi saya tegaskan, Bang Zuma tidak ada Facebook selain Facebook usaha, yaitu nama akunnya Rumah Hobbit Bolangi. Kalau itu aku yang punya, ini ada di HP ku. Nggak percaya kita buka Facebook ya. Ini akun Facebook satu-satunya di HP saya. Saya buka. Ini yang muncul Facebook saya. Nih. Gimana caranya munculkan Facebook nih? Cara mau munculkan Facebook aja saya nggak tahu teman-teman. Ini ya Facebook ya. Saya buka. Yang muncul nih. Rumah Hobbit. Banyak, ini saya kasih contoh satu ya. Facebook yang mengatasnamakan Bang Zuma itu banyak kali. Dan ku tengok dia berhasil menarik simpati orang di Facebook dengan mengaku saya banyak kali. Padahal itu bukan Bang Zuma. Ada banyak pokoknya. Saya tidak ada Facebook teman-teman, kecuali Rumah Hobbit Bolangi tadi. Nah, jadi kalau ada Facebook Bang Zuma 01 minta donasi, minta apapun itu, jangan sekali-kali kalian tertipu dengan orang-orang ini. Ini perlu saya jelaskan kepada kalian. Ini salah satunya. Hendra Syafarudin. Ini nih. Ini Hendra Syafarudin nih. Nama akunnya ini bukan saya punya ini. Hendra Syafarudin, kita buka ya.
Nih. Ini bukan Bang Suma. Saya tidak tahu siapa dia ini. Tapi foto-foto saya tanpa masker di ini. Dipertontonkan di sana. Udah tahu jelek, pamer lagi. Facebooknya Bang Suma 01. Banyak kali mereka bikin Facebook atas namaku. Kubilang teman-teman, tolong disebarkan. Bang Suma tidak memiliki Facebook atas nama Bang Suma. Ya, tidak ada Facebook saya kecuali Zulkifli, kecuali Rumah Hobbit Melangi. Zulkifli M. Abbas juga enggak ada Zulkifli M. Abbas. Tidak ada. Kemudian Bang Suma, sabar. Saya coba cari yang mengatasnamakan Bang Suma ya. Kita cari di mana kalau Facebook ya? Cari Facebook. Di mana ya? Sini ya. Oh, di sini. Bang Suma. Nih, Bang Suma nih, coba. Ini Bang Suma nih. Coba nama Bang Suma tuh. Coba ya. Kita buka yang kita perlihatkan ya. Ini bahaya ini karena banyak yang memanfaatkan nama saya. Dan itu kasihan kalau teman-teman sampai dimanfaatkan dengan menggunakan akun-akun Facebook ini. Sorry ya, Dek. Iya. Saya Ini dulu ya. Ini yang pakai akun Gurunda haram kalian. Kalian dapat uang dari situ haram. Ini bukan saya nih. Tuh. Nih Bang Suma. Nih Bang Suma tuh. Nih, ini bukan, ini saya nggak ada saya punya Facebook. Ini kalau Muslim nggak, kalian nggak tahu itunya apa halal enggaknya? Nih, bikin begini. Ini Bang Suma, sahabat Bang Suma. Nih, api Bang Suma. Tuh. Gurunda, ini mau nggak mau, paksa terpaksa Gurunda harus bikin akun Facebook. Caranya gimana? Ya itu aja, buat akun keberandanya Facebook. Untuk membedakan antara itu saya punya dan bukan, kan teman-teman tidak bisa. Bisa dong Gurunda kan di sini manual aja Gurunda promosi, Gurunda linkkan akun ini, akun Facebooknya ke TikTok dan YouTube gitu kan. Gurunda kasih kontaknya Bang Handi, hotline api gitu untuk mengecek apakah akun ini asli atau enggak gitu. Banyak caranya Gurunda manual. Bisa mau nggak mau? Bisa. Ya udah buatlah nanti. Ya. Siap. Oke, sip. Daripada gini nih, kasihan orang-orang nih kalau kita masuk dalam nih banyak kepentingan mengatasnamakan Bang Suma ini. Buatkan ya. Siap Gurunda, insya Allah habis edit video ini peresmian besok. Nanti biar teman-teman kalau memang masih ada yang di Facebook, lihatnya di Facebook Bang Suma aja, dilingkan dengan TikTok, kan gitu ya? Sambung-sambungkan untuk mengetahui, mengkonfirmasi bahwa ini akun Gurunda yang asli gitu. Pintar kali. Pakai nomornya Bang Handi di dalam. Betul, begitu Gurunda. Sip, pintar memang anak api wah. Pusing aku tengok. Tapi Gurunda udah segede gini harus punya semua medsos Gurunda. Yes. Kores. Untuk mendeteksi ini akun Gurunda atau bukan tuh lihat followernya ya. Lihat. Kalau sedikit itu mencurigakan kalau sedikit. Facebook itu nggak ada saya. Nggak ada Facebooknya saya pun. Itu tadi Facebook. Makanya mereka bisa gede. Itu yang paling gede berapa ininya? Kalau Facebook apa ya? Follower ya? Ada yang ratusan ribu deh. Astagfirullah, berat. Itu yang ratusan ribu itu ada galang donasi nggak Gurunda? Kalau sampai dia ini itu bisa kerana hukum itu yang menggalang-galang donasi pribadi. Sempat saya pernah baca tapi saya anggap saya tidak hiraukan. Nanti tadi kok ini semakin banyak ini. Kasihan nanti yang kena tipu. Betul.
Udah terjadi ya, ikhwannya udah pernah terjadi bahkan di TikTok sendiri gitu, mengatasnamakan Gurunda minta donasi dan innalillahi ada yang ngirim netizen gitu, ibu-ibu. Kasihan udah kayak gitu tuh. Oke, Dinda. Lanjut dulu. Bang Handi mana? Masih sibuk beliau ya? Harusnya enggak ya, udah beres ini peresmian. Udah aku Mungkin telepon, ini tapi mungkin istirahat. Boris paling berisik suaramu. Bang Hadi aku telepon lagi balik dia bentar naik. Silakan promosikan dulu Kores itu. Iya, saya bikin kopi dulu sayang. Gurunda sebentar, aku ini dulu diskusi dulu Gurunda. Gurunda. Boleh. Kita gimana kalau kita sosialisasi Milad 3 dulu, beres Milad 3 baru sekolah. Karena berhubung 1 bulan kurang loh Milad 3 kita. Boleh. Iya, terserah sih, nggak apa-apa. Bersamaan aja Kores. Bersama. Ya udahlah, yuk kita coba. Ada Bang Arif di bawah. Dosa kita kalau nggak kita naikkan. Ya sudah aku undang itu. Udah aku undang. Pak Arif kok 2 hari 3 hari kemarin nelpon loh, nanya Milad 3. Berangkat beliau. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau ngasih kabar gembira sama Gurunda dan Pak Arif. Jadi peresmian Masjid Jami Al Husaini API di Cianjur, alhamdulillah diliput oleh media koran terbesar nomor 1 nomor 2 di Cianjur. Itu CCTV Cianjur sama apa satu lagi. Nah, ini aku kasih cuplikannya ya, aku kasih lihat doang sedikit. Ketika ketua umum kita dan kepala divisi kita sedang diwawancara. Ini mantap betul ini. Ini Bang Handi lagi diwawancara. Dan ini ketum kita sedang diwawancara juga. Mantap betul, gagah ya. Tapi masih kalah sama Pak Arif Gurunda. Kalau Pak Arif diketik namanya di Google, muncul semua berita di koran, Masya Allah. Saya izin kemarin nggak datang. Saya izin di Gorontalo. Ini masih di Gorontalo, Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Mampir di Makassar lagi ya Bangku? Enggak, direct. Pesawatnya direct langsung. Biar kita makan onde-onde. Siap. Ya, terus ini Ikhwan ya, kalian kalau ingin menyaksikan keseruan peresmian Masjid Jami Al Husaini API di Cianjur, insya Allah besok akan tayang pada asar Ikhwan di channel Apologet Islam Indonesia. Nah, ini susah lagi nyarinya ini. Gimana ya? Nah, itu pokoknya ada di YouTube ya Ikhwan ya. Nanti kalian share linknya bahu-membahu ya, manual share linknya ke teman-teman di grup-grup kalian gitu. Supaya kalian bisa menyaksikan keseruan dari peresmian. Jadi di sana ada potong pita peresmian, lalu kemudian ada tanda tangan prasasti dan juga serah terima amanah dari API kepada DKM di sana. Masya Allah. Dan ini semua tidak akan terjadi Ikhwan jikalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala melalui dukungan kalian netizen, para pecinta dan juga follower Apologet Islam Indonesia dimanapun kalian berada. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Pak Arif juga terutama ya yang selalu support di belakang mengenai masalah-masalah lapangan. Jazakallahu khair Pak Arif sudah selalu support pergerakan kami. Alhamdulillah. Amin. Ya. Dan Ikhwan ini aku sampaikan ya, terima kasih juga kalian yang sudah mendukung program Akbar dari API yaitu Sekolah Apologet Islam Indonesia. Dan untuk sebulan ini aku berharap kita fokus ke Milad 3 Makassar Ikhwan, karena ini adalah mimpi Gurunda yang sudah jalan 6 tahun lamanya, nggak pernah kejadian. Jadi ini Pak Arif ya, Gurunda itu bermimpi, salah satu mimpinya selain Sekolah Apologet Islam Indonesia, semua dan sayang itu kumpul semua di Makassar, di rumah beliau gitu Pak Arif. Zaman ZCC belum kejadian, MMCI resmi berdiri enggak kejadian juga.
Apologet Islam Indonesia Milad 1 nggak kejadian, 2 nggak kejadian juga. Ini ya Allah, semoga yang ketiga ini terjadi miladnya di Makassar, ikhwan, di tanah kelahiran Gurunda sendiri. Aminkan di bawah, aminkan, amin, amin Allahumma amin. Amin. Ini res. Yes. Milad yang ketiga ini sangat relate, sangat berkaitan dengan sekolah apologet. Karena kalau nggak salah mau diadain di Bolangi ya, Bang Zuma ya? Iya abangku, iya betul. Benar sekali. Saya sudah jajah itu Bolangi, tempatnya Bang Zuma. Waktu Bang Zuma ada, saya acak-acak itu tempat. Dan tempatnya saya udah tahu. Jadi pas itu. Akbar. Nanti pada saat itu saya pikir akan besar. Teman-teman yang 8.000 sekian malam ini yang mau berkunjung langsung ke acara milad, ya kami dengan senang hati kan gitu. Jadi kita besarkan. Dan di situ nanti akan langsung orang yang hadir melihat langsung lokasinya. Lokasi sekolahan yang mau kita dirikan itu pas bener itu. Mantap. Iya. Alhamdulillah Bang. Masya Allah. Iya Bang Arif udah kesana beliau. Iya, itu kesana bukan wisata, Gudra, inspeksi itu. Pak Arif itu inspeksi itu. Bang semuanya di Jakarta, saya ke sana kan. Inspeksi mendadak itu. Betul. Masya Allah, luar biasa Bang Arif. Jadi itu ikhwannya, Pak Arif sudah menyampaikan, aku sudah menyampaikan, juga Gurunda menantikan sekali kehadiran kita semua di sana, sehingga tafadhol yang mempunyai kelebihan rizki, yang mempunyai niatan merayakan milad API 3 di Makassar ini, silahkan ke rekening API seperti biasanya ikhwan, di 75 kali 51770 gitu. Ramaikan. Karena begini ya, ini aku kasih tahu, untuk milad sendiri, milad API sendiri ikhwan, kalian yang berada di dunia lintas iman yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harus paham bahwasanya milad API adalah simbol kemenangan umat Islam melawan para pembenci Islam di media sosial. Jadi selama kita masih merayakan milad, selama APII masih merayakan milad, selama umat muslim di media sosial TikTok dan YouTube terutama masih merayakan miladnya APII, maka selama itu juga kita masih memenangkan, mendominasi perang argumentasi melawan para pembenci Islam, ikhwan. Jadi support terus ketika milad APII ini menjelang gitu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ahi nomor Allah. baru ya Ahi ya? Bukan, ini nomor lama, yang nomornya baru ku cari-cari kok. Udah ada nomor yang lama itu. Tinggal informasi. Parah. Tinggal informasi Pak De. Ya, sebagaimana biasa Pak Arif, saya umumkan dulu kepada netizen ya. Saya sudah berjanji bahwa selama pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia, semua koin yang saya dapat dari TikTok seluruhnya saya sumbangkan untuk pembangunan sekolah kita. Maka dari itu, untuk saudaraku sekalian ya, yang di akunnya ada 2 mawar, 1 gelas kopi dan sebagainya, saya harap bisa dilemparkan kepada saya ya. Untuk agama ini saya memang rela untuk merendahkan diri, minta koin sama netizen ya. Silahkan saudaraku sekalian, insya Allah amanah tanpa mengurangi 1 mawar pun, semuanya kita serahkan demi kelancaran pembangunan sekolah kita ya, sekolah yang menjadi impian setiap apologet insya Allah. Demikian Akhi Juma, Pak Arif, Bang Kores, terima kasih. Mantap Pak De. Kamu judul Selatat, kamu nggak ikutan kamu ini kerja yang halal apa kalau muslim, kalau terhitung pindah agama dulu. Nah itu Selatat gue blokir loh. Pak De, ada lagu bukan saya. Itu di mana itu? Entah. Oh, udah hilang. Nah, Selatat hilang kan, gue blokir loh. Judul ngedif di dunia agama. Muncul lagi nanti. Aduh, Pak Arif. Jadi goyang saya. Apa nih Pak Arif ya? Aku gini dulu, aku mute dulu. Afwan.
Oh ini tadi ada yang nanya miladnya live TikTok. Pasti Ikhwan, insya Allah pasti live TikTok, live YouTube juga gitu. Tapi untuk sampai ke sana kita membutuhkan tenaga. Nah itulah yang kami minta tolong kepada kalian sebagaimana biasanya. Karena simbol kemenangan Islam sudah di depan mata. Maka kalian semua yang merasa umat muslim, kalian semua yang merasa ikut berpartisipasi melawan para penghujat di dunia media sosial terutama YouTube dan TikTok, tafadhol menuju ke rekening APII di 5177 kelasnya kalian, sehingga acara yang dimimpikan Gurunda ini terjadi gitu. Nongol lagi dia akun baru Lambe 303 hantam dar. Pak Arif, masih ada lagunya loh. Nah, udah. Iya teman Pak Arif, mungkin itu entah sambil buka YouTube mungkin kebuka itu, nggak sadar. Coba dicek dulu di YouTube entah di apa, kadang mau double itu. Iya, ada aplikasi lain yang jalan juga di di background. Kadang YouTube gitu kok Bang Kores, TikTok juga begitu kok. Kadang kita udah tutup masih juga ada suaranya itu. TikTok kadang begitu juga. GIF Bang, GIF lagu. Masa GIF? Oh, GIF lagu. Itu udah saya mute nih, Di mute hilang Pak. Harus di mute hilang musiknya. Nah, hilang. Ada aplikasi ganda kebuka itu Pak Arif. Oh, ada lagi Lambe 303. Banyak akun lu ya? Ayo kita kuat-kuatan jempol. Barakallah untuk saudara-saudaraku yang sudah melemparkan gift-nya ke saya ya. Ini bukan untuk saya saudaraku sekalian. Demi Allah ini bukan untuk saya tapi untuk umat. Ya, bukan untuk Bang Ima, bukan untuk Bang Kores, bukan untuk API juga, tapi untuk umat. Ya, karena ini akan kita sumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet. Nah, sekolah apologet itu untuk siapa? Untuk umat. Karena nanti tujuannya juga untuk membentengi umat. Kita didik generasi-generasi kita, ya kan, tentang apologet, tentang kristologi. Karena kita menyadari ya bahwa di Indonesia ini belum ada sekolah yang berbasis Islam tapi mengajarkan tentang kristologi, itu belum ada. Insya Allah kita satu-satunya yang akan memulai saudaraku sekalian. Insya Allah nanti kalau itu berhasil dibangun di Makassar, mungkin kita bisa bangun di Medan misalnya, kita bangun di NTT, dimanapun ya Insya Allah. Nah ini baru kita mulai, mari kita dukung bersama program ini sesuai kemampuan kita masing-masing ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Paling tidak bagi saudaraku sekalian yang saat ini mungkin belum ada kelebihan rezeki, pasang niat saja dulu. Pasang niat, kalau aku punya duit 10 juta aku sumbangkan 2 juta, kayak gitulah. Pasang niat ya Bang Kores ya. Karena pasang niat di Islam ini sudah untung. Belum berbuat baru pasang niat sudah untung. Udah ada pahalanya gitu. Nah, jadi nggak ada ruginya orang Islam ini. Pasang niat aja udah untung kok. Ngapain nggak pasang niat? Nah gitu, saudaraku sekalian. Mantap. Ini kasihan Ergus dari tadi kopas ya, belum aku jawab ya. Ergus Firdausi, ini pertanyaan bagus. Ulangi tanggal pelaksanaan dan berapa lama Bang Kores? Karena ini di Makassar ikhwannya, dan mayoritas API pusat itu berada di Pulau Jawa, sehingga insya Allah acara itu durasi acara itu gimana ya ngomongnya? Jadi acaranya sendiri itu nggak akan lama ikhwan, paling 2-4 jam gitu. Karena kita fokus di miladnya itu adalah laporan pertanggungjawaban program dari API selama periode 1 tahun gitu. Nah, tapi setelah itu akan ada silaturahim bersama-sama. Itu mungkin akan menghabiskan 3 hari 2 malam gitu. Tapi kalian yang penting ambil 1 harinya saja ketika acara akbarnya saja di hari miladnya, yaitu tanggal 5 September 2026 begitu gitu.
Dan ini bisa dibilang gratis, ikhwannya bisa dibilang gratis acara ini karena hanya dipungut HTM 25.000 saja. Begitu. Untuk apa? Untuk orang-orang yang kerja di Bolanginya gitu, supaya mereka ada upah ketika membersihkan bekas-bekas acara kita itu gitu. Ya, per orang 25.000 paling. Ya. Snacknya, nggak ada snack, nggak ada makanan. Ada. Loh, itu ada masuk, pasti. itu 25. Uang masuk 25. Betul gitu. Kalau makanan insya Allah dari kita Bun, itu udah ada obrolan di belakang. Gitu. Jadi kira-kira Bang Kores kira-kira itu berangkat bareng dari Jakarta atau dari daerah masing-masing gitu? Nah gini, ini menariknya Ikhwan. Kalau yang ada mau berangkat nanti pakai kapal dari Surabaya bareng Kores Ustadz Atta sama Aki Abian. Iya, kalau naik kapal ya. Kalau ada yang mau naik kapal bareng Kores gitu. Bareng Kores kita naik kapal. Iya. Karena Ustadz Atta ikut, Pak D, aku udah ngobrol sama Ustadz Atta. Alhamdulillah. Kangen aku udah 4 tahun gak jumpai. Nah, pada senang kan Ustadz Atta ikut kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi aku ngebujuknya. Mau beliau di akhir-akhir telepon. Alhamdulillah. Kores, kalau banyak pengunjung itu gimana? Itu pada gratis, nggak ada makan. Ya kan ada, iya kita menyediakan fasilitas kafenya Bun. Nanti makan langsung di Bolanginya gitu paling Bun. Oh, beliau yang belanja sendiri gitu? Iya, swalayan. Pak Arif turun. Oh. Api Jakarta di mana Bang? Kok Api Jakarta di mana? Di mana gimana? Maksudnya? Api Jakarta ya kantornya mungkin ya. Bukan Jakarta, Ikhwan, Jabodetabek. Jabodetabek mungkin. Jadi nggak cuma Jakarta. Nah, kantornya Api cabang Jabodetabek itu ada di Cikarang untuk sementara. Gitu. Sampai nanti DPW Api Jabo Mandiri bisa mempunyai kantor sendiri, baru nanti berpindah. Karena ini sebenarnya yang Cikarang itu masih kantornya Api Pusat, perwakilan dari kantor utama yang di Makassar, head office-nya. Gitu. Bang Zuma, Bang Jibril ikut. Milad itu Ikhwan wajib semua API Pusat hadir di sana. Nggak boleh nggak ada yang nggak hadir gitu. Ini untuk khusus API ya Bang? Enggak, acaranya sendiri terbuka untuk semua umat Muslim. Yang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Muhammad SAW, kitabnya Al-Qur'an, agamanya Islam, dan anti penyepong encus. Mantap. Ini kemana-mana nih anak. Gitu Ikhwan ya. Acaranya miladnya di mana Bang? Di Bolangi, Makassar. Rumah Hobbit Bolangi, Makassar. Apa ya namanya ya? Tanggal 5 September. Yonatan Nanda dan Unit nggak ikut. Nah gini Ikhwan posisinya, kalian umat yang mencintai Mujahid ingin ada Kanda Yonat, Bang Faruk, Ukhti Nora, atau Unik Rifa, silahkan kalian sanguin, silahkan kalian ongkosin, kami sambut di sana gitu. Karena kami berangkatin Api Pusat aja berat Ikhwan. Kalau berangkatin yang lain makin berat gitu. Jadi ayolah kita ini kerjasama untuk memakmurkan simbol kemenangan Islam ini, kita bareng-bareng gitu. Ada yang padukan waktu, tenaga, sama finansial. Mantap. Ya. Siapa ini? Itunda, ya Bang? Boleh ikutan ya? Boleh. Boleh. Rumah Hobbit Bolangi ya. Bandaranya tuh Hasanuddin gitu Ikhwan. Ya Gurunda ya, Hasanuddin kan? Hasanuddin. Iya bener Hasanuddin gitu. Jadi gas tunggu sebentar Pak Arif nelpon. Syukur-syukur UAS bisa datang ya. Kan ada acara Jumpa sama Akhir Jumpa tuh. Coba dialihkan ke sana, siapa tahu bisa datang. Nanti dibilang aku diundang sama beliau udah 2 kali. Aku belum datang. Giliran kita yang undang beliau harus datang. Gimana itu? Tidak apa-apa.
Insya Allah aman tuh Ustaz. Kalau Ada yang bertanya ada tanggal yang- 5, tanggal 5 September. ada yang Ki, lanjut Ki Gurunda. kalau ada yang mau kontak ini sekretarisnya, boleh aku kasih komunikasi sama beliau. Akhir Jumat sendirilah yang ngundang. Aku Bang, saya dari Malaysia mau ikut Bang. Gas, tanggal 5 September Ikhwan. Ini nggak akan mundur ya, insya Allah nggak akan mundur karena kita nyari tanggal itu nyesuaiin di mana semua struktur baru itu bisa untuk hadir di sana. Insya Allah tanggal 5 ini semua bisa. Maka dari itu kalian yang mau ngambil cuti, gas cuti di tanggal 5 Ikhwan. Saya bantuin promosi, nanti di Bolang itu selain kita kumpul, kita bisa wisata di pegunungan. Nanti, nanti di atas kita bisa melihat keindahan kota Makassar dan kota Goa. Wah, mantap itu. Masya Allah. Kalau perlu bawa tenda juga boleh. Nah, betul. Pasang tenda di sana. Camping Weekend kita. Iya. Tenda itu Ya, ada. untuk yang Pak ingin D. menginap. Itu ada. Siapkan. Ya. Gimana, Bun? Kores, kenapa suaramu tuh kenapa mesti teriak itu loh? Suaramu terus. Aku nggak teriak, Bunda. Kurangin suaramu. Oke, ini Nah, dikurangin. gitu. Enak Segini ya, Bun ya? Pas. Oke, itu segini ya. ya, Bun ya? Jadi bagus. Ikhwan. Keren. Muna Rahma. Enggak gitu juga kali. Nggak bisa memang. Volume. Ini suara kalau gini kayak mau gibah, Bun. Volume soundcard. Kayak mau gibah ini suara segini. Volume soundcard. Sama kayak saya Kores. Volume Saya song nggak bisa kan pelan. dikecilin. Saya der gitu. Saya gitu juga. Saya. Ini suara volume segini, Bun. Ini kayak mau ngomongin aibnya Tritung ini, Bun. Ya udahlah. Oh Ikhwan, kalian ini kalian apa ya namanya? Lokasinya. Ya, Gitu juga gimana, kali. Bunda Rahma? Enggak gitu juga. Bunda Rahma, Keluarin suara tapi volume songkat itu dikurangin dikit biar enggak suara tetap. Aku nggak pakai songkat. Suara tetap suara Aku ini. Aku ini knalpot Supra di modif mic, Bun. Nggak ada volume soundcard. Allah, berarti mic-nya yang ini ya. Oke lah, lanjut. Jadi volumenya dari jakun langsung. Jadi gimana ini? Kecil atau gede ini suaranya ini? Mau gimana, Bun? Segini atau tambahin lagi? Ya, itu gitu aja. Gak usah teriak. Segini gitu aja, ya udah. Lanjut. Nah, Ikhwan, untuk yang ingin menginap, untuk yang ingin makan itu di Rumah Hobbit Bolangi sudah ada kafe dan juga penginapan dan juga tenda. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari hotel ke Makassar karena Makassar Bolangi itu 1 jam ya Gurunda ya. Iya. Gitu. Jadi langsung aja kalian sewa fasilitas yang ada di Rumah Hobbit Bolangi. Makanya tiketnya cuma 25 gitu. Jadi jangan takut kelaparan, jangan takut kedinginan. Di sana fasilitasnya ada. Oke? Gas, bogi fasilitasnya ada. Jadi kita menyiapkan menu-menu di taruhlah kantin atau apa ya, restorannya ya. Mereka tinggal ini belanja gitu ya. Oh, bagus, mantap lah kalau gitu. Lo kenapa nih bawa jadi nggak denger? Gimana? Tinggal berapa? 20 hari lagi ya Bang Kores ya? Ya Allah, masa 20 hari lagi, Pak deh. Tanggal 5? Iya, kurang lebih. Tanggal 10. 20. Tanggal 10. Tanggal 11 sekarang, Pak D, 11. Tanggal 11 sekarang. 25 hari lagi Ya Allah, 25 hari lagi. Allahu Akbar. Meeting, API Pusat meeting milad. API Pusat meeting. Iya, aku mikir Meeting, ini nggak harus ada- meeting. Panglima, ayo kita meeting Panglima. Ini gimana Habib Pusat ini? Besok lah. Besok Bang Kores. Oke. Bukan lagi 25 loh. Kan kalian berangkat itu ya paling ini ya. 25 itu hari hanya sudah. Tanggal 3 itu berangkat. Iya. Yang mau renang bawa baju renang boleh di rumah. Nah, Kores tanggal 1 udah berangkat kok Kores. Karena naik kapal. Aku kayaknya lebih cepat kayaknya Pak. Di persiapan acara loh. Tanggal berapa?
Kayak insya Allah 24 paling telat udah harus di sana. Kalau nggak 24 31 lah. Nanti ku buatkan ini jalan kote Kores. Apa Pengen lah? juga naik kapal sebenarnya. Palu basah dong. Tapi Palu kalau basah harus dong. naik kapal Bang Kores, emang nggak berani naik pesawat Bang Kores? Siapa sih ini kok apa sih? Gak berani. Kores itu cuma takut sama Allah. Atau Taubah 118. Bukan takut, benci. Beda Pak D. Beda ya. Benci naik pesawat sama takut naik pesawat itu beda. Iya. Ya mirip lah. Gitu kan? Benci ketinggian. Ya, benci ketinggian. Nah, gitu. Cuma menutupi aja itu. Padahal takut. Bang Ardiansyah juga itu takut loh naik pesawat. Masa kalah sama aku? Ya kalau Akhi Ardiansyah yang lain takut itu baru. Kalau Kores tuh benci, beda Ikhwannya. Jangan disamain. Kalau dulu saya ini Kores alasannya takut naik pesawat karena waktu COVID itu kan banyak sekali prosedurnya kan. Takut saya bilang gitu aja. Kalau sekarang mana ada mainkan lah. Alasannya naik bus ya kan bisa menikmati suasana kayak gitu. Padahal ya karena masalah COVID itu. Sebenarnya Kores bukannya takut naik pesawat Pak De. Ya. Bisa ngerokok dia di atas. Ya itu harus ngerti Kores banget. Nggak bisa ngerokok. Gini aku kasih perbandingannya ya Pak De ya, Bunda ya, sama Pak Arif. Kalau di darat, misalnya kita perjalanan ya macet, kita bisa keluar ngopi ngerokok dulu. Kalau pesawat macet nggak boleh keluar kita. Itu susahnya. Kores nggak bisa ngerokok itu bisa setengah hari. Kalau di pesawat cuma 2 jam ngerokok itu bisa. Ya Allah, Pak De di bis itu tinggal ke depan ke sebelah tempat duduk supirnya ngerokok di situ bisa. Bisa. Gitu loh. Ya, Masuk bis orang asing, keluar bis itu nggak naik bus. Kalau ke Makassar nggak naik bus, naik kapal laut tuh. Nah di kapal laut itu enak loh, bisa ngerokok di decknya itu loh, di atas tuh ada musik, itu ada kafe, itu Bang Kores Andi, tuh zaman gitu santai. Bang Andi udah posting di bawah tuh. Tiket ini Bang Kores saya yang belikan katanya. Mas, alhamdulillah mantap Sahi. Syukron. Tuh kan. Langsung umat tuh langsung mengerti naik Masya kapal. Allah, barakallah. Aku siapin kopi Toraja ya, siap Dem. Pokoknya agak keoten-otenan apalah. Berapa jam naik kapal laut? Kalau berangkat di Surabaya itu ya, cuma semalam kalau dari Surabaya. Ini ada Jadi VCS naik bus dulu ke Surabaya kalau dari Jakarta, naik kereta. Kalau dari Jakarta dua malam kayaknya ya, Pak De ya. Enggak dong. Kalau Surabaya 36 jam. Saya gini Bang Kores, misalnya naik pesawat ya, naik kapal kan. Saya naik pesawat dari Rio ke Surabaya itu sama saja Rio ke Makassar itu ongkosnya itu. Oh gitu. Iya sama. Berarti lebih hemat pesawat Pak Dem ya? Iya, hemat pesawat lah. Ya udah pesawat aja kalau Pak De. Oh berarti Pak De mah langsung dong berarti dari Sumatera langsung Makassar gitu maksudnya ya? Bang Kores, DM nomor rekeningnya katanya. Bang Kores, ada yang mau minta nomor rekening. Rekening apa ini? Api pusat ya untuk transport gimana? Iya ke Api Pusat aja sih, titipin ke Api Pusat. Transit 12 jam Bang Kores. Kalau Anda kasih catatan ya. Coba ada yang mau ngirim Kores itu DM aja langsung. Traveloka. Aku chat pusat dulu besok meeting. Gurunda besok santai jam berapa Gurunda? Nggak ada santai. Gurunda ini paling alot kalau diajak meeting ini Gurunda ini. Enggak, maksud gue ya udah kalau buat
api pusat apa sih yang tidak bisa? Tapi nggak Pada asar kah? Boleh, Siap. boleh. Hasanuddin cari 3.400.000 sekarang. Jadi teman-teman kalau ada saudara-saudaraku yang ingin membantu ya uang transport untuk saudara-saudaramu di API ini yang tempatnya jauh ya dari Makassar ya, boleh kirim lewat rekening API, kemudian kasih catatan untuk transport. Karena ya pasti akan difasilitasi oleh API, tapi kan bagus kalau diringankan beban kita ya teman-teman. Mahal sekali. Sebenarnya Kores itu lebih Makassar ini, Makassar Riau. Berapa Pak nih? 3.600.000 sekarang. 3 jutaan ya? 3.600.000 Pak, pesawatnya aja. Coba kalau Jakarta dulu baru berapa coba? Makasih Pak, tekor Pak. Kasihan ini, kasihan apa apinya lah. Gitu. Pak De solo atau bawa keluarga Pak De? Bawa anak tapi saya suruh sendiri. Kalau dari Surabaya berapa jam dek naik kapal laut? Kata Prof Alwan 1 hari setengah Gurunda. Lama juga ya? 36 jam berarti, 36 jaman. Sama, itu sama kayak Bali Jakarta itu. Bali Jakarta naik bis. Gitu. Iya, berangkat jam 9, tiba jam 9 juga pagi. Semalam di laut. Enggak dong. Nah ini agen tiketnya udah naik. Agen tiket PO bis. Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya update harga tiket per hari ini. Orang yang imannya terus ibadahnya baik didiskon 50%. Tapi bagi yang masih menyembah manusia makan babi, saya tidak berani memberikan diskon. Itu sih kira-kira update terakhir mengenai tiket ya. Baik kapal laut maupun pesawat. Kecuali angkot, kalau angkot saya nggak ikut campur. Kalau pesawat itu biar murah, pesennya cepat. Seminggu sebelum berangkat tuh pesen. Kalau 2 hari, 3 hari baru pesen, aduh murah kena, mahal kena. Jadi pesen cepat naik pesawat. Tenang aja Bunda. Kalau agen pesawat itu kita sudah MOU dengan beberapa apa namanya? Aku pun mau naik pesawat juga. Kita sudah MOU beberapa agen tiket. Itu Bunda, jadi API sudah. Jadi tenang aja Bunda. Supaya Bunda Rama bisa menikmati penerbangan. Bunda Rama kan di Makassar tuh, Pak Arif ya. Nah, Iya, lebih baik ke Jakarta. aku mau naik pesawat juga, gimana caranya? Nah, lebih baik Bunda Rama ke Jakarta dulu. Nah, baru kita daftar kembali ke Makassar. Gitu. Gimana Bunda? Setuju? Setuju nggak? Gimana? Setuju. Nah, itu. Apa setujunya Kores? Nggak tahu, baru dari WC. Gimana Bang? Apa Bang? Bunda Rahma caranya nanti ke Jakarta. Nanti itu nampung kawan-kawan yang mau pesawat ke Makassar. Berangkat dengan lagi ke Makassar itu maksudnya. Oh alah. Ya siapa tahu Bang Kores ini takut kan naik pesawat, biar aku temenin. Oh Bunda Rahma, berarti mau ke Jakarta dulu gitu. Ayo Bun. Karena mau naik pesawat. Kalau di rumahku kan ke rumahnya ke tempat lokasi itu wisata itu ya berapa? 30 menit ya, berapa menit? 40 menit.
Ikhwan, waktu milad 2 kan Bunda Rahma naik pesawat ya dari Makassar ke Jakarta ya Bun ya? Sudah 4 kali naik pesawat ya. Lucu Ikhwan, waktu milad 2 itu Bunda Rahma ke pesawat, naik pesawat Bunda Rahma lepas sendal. Enggak, bukan lepas sendal. Kalau gitu kan doanya itu ada doa untuk perjalanan jauh ya. Kalau dia doanya enharki enhologo. Waduh. Itu dia baca tuh. Waduh. Makassar lokasinya ya di wisata Hobbit Bolangi di Patalasang. Tapi dekat itu kalau lewat Malino ya. Saudara-saudara yang seputaran Makassar, Goa, Maros, Pangkep, boleh tuh lewat Malino, dekat lesehan Bili-Bili, belok kanan, belok kiri ya, belok kiri. Atau lebih mudahnya lagi dekat dari Cimory. Itu tadi siang ku tengok Gurunda menunjukkan ya lokasi Cimory dan wisata Hobbit Bolangi. Jakarta tambah terakhir. Oh dari Takalar, salam kenal aku di Goa. Aku di Goa Sumbidasa ya. Gurunda masih monitor Gurunda? Masih. Gurunda cek YouTube, cari akun Bang Top 7326 hantam Gurunda. Bang Top. Kenapa dia? Nggak tahu sengak dia. Gurunda diam aja kok disenggol. Biru lagi dia warnanya. Siapa itu? Nggak tahu. Ngetik gini dia. Mulai kesombongan Zuma ya. Apalah Gurunda udah sejam diem. Beraninya begitu doang. Kalau berani kesini dong. Kita turun. Kunci biru masalahnya Bang Andi. Kunci biru masalahnya. Oh ini netizen. Iya. Oh di ini aja, dilepas. Hantam Gurunda. Dilepas aja. Oh di YouTube. Iya di YouTube. Murah Bang Kores. Murah. Tambah 100 Rio Jakarta. Pak Desugi di Riau. Jadi dia dulu ke pelabuhan di Belawan, Kuala Namu. Bang Andi, kemarin itu ternyata teman-teman di sana itu rumahnya di Bandung semua, nggak ada yang penduduk situ. Oh jauh lah, kasihan dia jangan. Ya pas hari libur kan, makanya pada pulang. Hari libur juga. Next aja lah. Saya nanti ketemu di Makassar. Kan di Makassar juga banyak nanti Pak Arif ketemu. Iya, nanti makanya Kores kan mau duluan ke sana. Nanti saya backup dengan tim saya. Nanti tanggal 4 atau tanggal 3 udah datang. Kelamaan di Makassar. Enggak.
ngerepotin Banyumas, ntar habis beras satu karung. 2 hari aja pulang. Malah ini ya. Malah mahal ya. Tanggal 4 tuh Pokoknya mahal. kalau kelamaan gue periksa dapur udah menipis, gue usir lu pada ya. Jangan lama-lama. Kita buat dapur umum nanti Bang Andi. Buat dapur Iya, Pak umum. Jika tanggal 4 mahal. Ah, mahal. Mahal tanggal 4. Yang murah Itu tanggal berapa tadi. Pak ya? Coba ya, tanggal 3-nya berapa ya? Selisihnya paling dikit-dikit Pak De, 100. 200-an. Gurunda, coto Makassar paling murah berapa Gurunda? 15.000 dapat nggak? Enggak lah. 25. Sekarang itu apa ya? 700 ribuan. Iya, betul. 1 ember. Paling murah berapa Gurunda? Masa 15.000 nggak dapat ya? Kalau saya sarankan Pak De untuk lebih irit gini loh Pak De. Pak De lebih irit gini Pak De. Supaya semua serba ekonomis. Kalau bisa Pak De tuh berangkat tanggal 7. Nah kita ketemu tanggal 7 di bandara. Jadi sampai bandara langsung pulang Pak De bareng sama aku. Ini transitnya 24 jam gila ini. Aduh, parah ini. Transit 24 jam ini apa lah ini. Pak De mau hemat bisin aja Pak De. Bis Sumatera Jakarta bis, Jakarta Surabaya bis, Surabaya Makassar kapal. Nyampe sana 1 minggu Bang, Kores. Nggak apa-apa. Turun kapal lupa cara jalan. Berarti mulai besok pagi Pak De jatuh besok pagi mulainya. Besok pagi udah berangkat. Pak De dari Rio langsung Makassar berapa Pak De? Apa tuh? 3 juta. Dari Rio langsung Makassar berapa? 3 jutaan. Kalau yang berangkat besok tanggal 12 itu sih masih 24 ya, tapi kalau yang tanggal 4 ini mah udah 28. Kenapa jadi mahal kali sih Pak De? Itu transitnya 24 jam Bang. Weekend Gila, apa enggak? soalnya. Weekend soalnya weekend. Weekend. Udah dari tanggal 3 pun segitu. Udahlah Pak De pindah ke Jawa aja, nggak usah tinggal di Riau ah. Iya loh, dari dulu Pak De disuruh beli rumah di Jawa. Di Jabodetabek maksudnya. Udah, dia punya rumah di Belora. Di sana udah di blacklist, nggak boleh balik lagi. Tanggal 1 berangkat Pak De. Pak De tanggal 1 berangkatnya. Kores kan tanggal 24 udah ada di Makassar bareng Bang Kores. Rencana Bun. Coba tanggal 2 coba. Minggu. Kalau Minggu malah mahal ya. Minggu murah Pak De. Tanggal 2 cari. 34. Wah, malah mahal. Nggak jelas. Malah mahal. Selatan, dari Kalimantan Selatan jauh dekat ya ke Makassar, dekat. Ada pesawat langsung itu Banjarmasin Makassar. Dekat kok kalau Kalimantan. Hari Kalau Pak Rabu De ya. Sumatera ya, Pak De Sumatera. Yang non api akan hadir tuh insya Allah ini loading. Fix dia akan hadir sama Ukti Nora. Enakan naik pesaan sih, naik Pelni aja lebih murah. Si Iqbal juga hadir kemarin kontakan sama saya katanya. Iya Pak Arif benar, Iqbal juga hadir karena katanya cuma 20 menit kalau dari tempat dia itu. Saya kemarin ke Samarinda nggak ketemu sama dia, selisihan. Salah bukan 20 menit, cuma 200.000 katanya naik kapal. Itu Bunda Rita, silakan Bunda Rita. Tapi saya omongkan melalui forum ini ya. Kalau siapa tahu nih ada yang habis jual tanah warisan atau apakah gitu ya. Siapa tahu ingin sponsori tiket kita pulang pergi ya. Dengan senang hati saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Silakan. Ya lumayan 10 orang lah pulang pergi Jakarta Makassar. Siapa yang mau sponsori ayo naik. Oh ini Bang Dis berangkat? Serius? Mantap. Tuh Pak De diajak bareng sama Bang Dis. Bang Dis siapa? Edis? Bukan, nggak ada E-nya ini.
Netizen di bawah Pak De, ngajak Pak De berangkat bareng. Kapan berdebat lagi? Jam segini jam cooling down. Ukti, besok lagi debat. Jam-jam informasi kalau jam segini. Nah, Bang itu Kores, dibawa. coba tampil Res itu. belum nanti. Itu Bunda, Ya. Bunda Itu ini di mau bawah naik ya, lo, mau ntar naik. Bang DHS tuh Multi. ingin sponsorin. Ntar dulu Bunda Roma. Itu ada yang mau sponsori tiket di bawah lo. Silakan naik. Di bawah banyak yang mau sponsorin, banyak di bawahnya. Ini Alhamdulillah. aku nggak ada notif di sini. Apa? Pakai TikTok tempur yang request nggak ada notif. Bang Jibril ikut. Jibril ikut pasti, Daman juga ikut pasti, ada Daman. Ustaz Tahta ada. Apa PI Ikhwan? Oding ada, Nora, Bang Faruk belum tahu, aku belum ada update gimana. Hadir biasanya dia. Faruk. Insya Allah iya. Ayolah kalau nggak bisa nanggung 10 orang ya 15 orang cukup lah. Siapa-siapa aja yang di HP Bang Kores. Ini aku bacain aja ya. Nih, Bangsawan AP Pusat. Kalian hitung ada berapa nih? Dari sini dulu ya. Ada Gurunda, Ketua Pembina. Bunda Rahma, Bendahara Umum. Pak D, Pengawas. Bang Handi, Kepala Divisi Humas. Kores Litbang. Terus ada Jibril, Pembina Harian. Peta Lempu, Pembina Hukum. Ardian Syah, Ketua Pengawas. Fahru Rozi, Bispeng, Umum. Ustadz Tahta, Kepala Divisi Dakwah. Akang, Humas 2. Goldian, Humas 3. Ustadz Dio Pratama, Ketum. Kirios Moto, Pengawas. Bang Aang Umum. Sekretaris Umum Julius. Udah, berapa tuh? Dikit, nggak sampai 15. 74. 74 ya. Segitulah Iwan, 74. Jadi aku nanti berangkat tanggal 3 Bang Andi, terus nginep dulu Jakarta kan, tanggal 4 baru bareng. Itu yang paling murah apanya? Caranya? Kalau yang langsung mahal semua. Pak D dari Pekanbaru ke Jakarta. Iya. Pesen tiket lagi Jakarta Makassar. Jangan Iya transit. betul. Kayak gitu yang murah. Kalau bagusnya gini loh Pak Arif. Pak D tanggal 3 berangkat ke Jakarta. Terus kita tanggal 4 berangkat. Pak D kan nggak dapat tiket tuh ya. Daripada rumah kosong, ya mending dia jaga di sini gitu loh. Res, ada yang tanya. Maaf abang-abang, kalau orang luar datang apa pakai undangan? Undangan ini, pemberitahuan ini udah merupakan undangan, teman-teman. Betul. Orang gimana ya? Yang pakai undangan resmi itu biasanya tamu-tamu yang API, yang apa? Kayak Pak Arif, tuh, Pak Haji Deddy Miswar gitu. Kalau dari luar mau datang aja Ikhwan. Terbuka untuk umum, saudara-saudaraku. Betul. Terutama yang di seputaran Makassar ya, dan deket Paros, Pangkep, Goa, Takalar, deket-deket lah. Mari kita. Pagi-pagi istri ngerebus jagung, wah enak kali ini anget-anget. Wih, bikin ngiler Pak D. Oh, Pak D masih bisa ngunyah ya. Enggak, gini makanya. Di sana masih jam 2, di sini udah jam 3, Pak De. Yang penting kita support ya sekolah apologet Islam ya teman-teman ya. Iya Bang, Ustadz Odito, Bang Dito ya. Belum tahu ya Bang Dito ya. Ustadz Dio pasti datang insya Allah. Kang Dito itu di Bali atau di mana sih sekarang? Di Bali. Bali Bang. Bang Arif di Makassar ya? Gorontalo. Di mana Bang? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Gorontalo. Bukan Malindo, Malino. Pantesan tadi saya telepon Mas Imam, saya mau mampir di kantor kan lewat tuh. Bapak nggak ada, ya udah ngapain mampir kalau bapak nggak ada. Sama Imam saya di sini. Ada Mas Imam di situ. Saya aja.
Rencana balik kapan bang? Rabu pagi. Rabu. Oh masih lama ya di sana ya. Kalau ke kantornya Pak Arif itu Pak De, AC dingin, sofa empuk, bebas merokok. Tapi tahu diri, jangan lama-lama ganggu orang sibuk. Pak Arif nggak ada berhentinya sibuk. Uniripa ya? Entahlah ya, belum kita tahu bagaimana, beliau belum konfirmasi ya. Uniripa. Moga-moga bisa ada lagi hadir. persyaratan Pak De kalau ke kantornya Pak Arif. Harus pakai sepatu. Harus pakai sepatu. Kalau enggak dipinjamin sepatu security, mau? Saya di Pekanbaru aja di hotel kamar saya Pak De bebas ngerokok. Udah hampir setahun Pak Arif ya? Udah kayaknya. Udah. Ya. Akhir Jumat juga udah setahun dari Pekanbaru. Pak De itu nekat loh Bang Handi. Waktu saya di Pekanbaru dari Siak sengaja dia ke Pekanbaru ketemu saya. Ya gimana Pak? Iqbal ya, pernah aku tengok tuh dia buka ya, kapan tuh? Minggu lalu kayak Anda buka komal beliau. Udah mulai, Iqbal udah mulai naik-naik lagi tuh. Iya. Gurunda itu lagi ini teman-teman. Bang Zuma lagi ngerekap. Iya. Ngerekapan ya. Oh kan? Iya. Bang Juma lagi belajar, minggu depan ujian dia. Ujian nasional. Jadi kehadiran kita di sini nemenin Bang Zuma belajar sebetulnya. Betul. Tidak mengantuk, itu sudah makan ombo-ombo tadi. Tapi kan ombo-ombo tahu. Minggu depan dia ujian mata kuliah Kristologi. Pengujinya Edis. Donde ya pale. Insya Allah saya ajak Puang Hairil Bang Zuma nanti. Insya Allah Bangku. Insya Allah. Bang Juma, ponakan tadi Monas sampai tanggal 17. Dinas di situ. Dia dinas aslinya tuh stay-nya di Pangandaran, Jawa Barat. Jauh Bang. Si Reski jauh. Lewatin Bandung tuh. Iya. Bagus Tapi lah. mungkin besok atau lusa saya temuin dia. Kan dia sampai 17 di pengamanan di Monas. Iya. Siapa? Aji, Bang Andi. Bukan. Anaknya Pak Imam Masjid yang di Bolangi. Oh. Anak bungsunya kakak. Dia ngejaprik tadi sore minta dibelikan HP. HP yang rusak Bang Andi. Sambil pengurus. Dia bilang Pak, siapa kita? Siapa kita? Saya sebut namanya bapaknya. Oh iya Om. Anak-anak baru-baru aja dimarah-marahin, sekarang sudah jadi TNI. Harus ada pengamanan itu, nanti ada Oten Paricu. Pura-pura nyamar jadi muslim masuk. Tapi lumayan tahu langsung serda. Ya, alhamdulillah. Non muslim Lumayan. ada yang diundang? Enggak ada ya, enggak ada diundang. Kalau mereka mau hadir boleh sekalian syahadat. Perasaan milad baru kemarin ya Bun ya, kok udah milad lagi ya? Iya betul. Baru kapan lah? Umur semakin bertambah berarti ya Pak De, umur semakin bertambah. Perasaan baru kemarin kita jumpa makan sate bareng. Udah. Ya, di itu kan, di vilanya ini kan, Pak Haji rame-rame di vilanya kan di puncak. Iya. Tengku Nasrullah. Ya, Tengku Nasrullah.
UAS udah balik. Kemarin UAS sibuk di Jakarta mulai tanggal 6 sampai tanggal 10. Udah balik hari ini balik ke Riau. Kalau ada akses ke UAS bisa aja sih dihubungin. Mudah-mudahan dia ada waktu bisa datang. Ada kemarin di asistennya apa? Enggak diinformasiin Bang Handi maksudnya. Dengan harapan beliau bisa hadir. Bisa juga sih saya coba telepon. Nanti saya BA besok asistennya gitu. Soalnya udah dijadwalin sama Bang Yuma tanggal 8 Agustus kemarin. Pak Kurtubi, Ustaz Kurtubi iya, kan? Pak Kurtubi. Sama Jais. Kalau Jais itu kalau Pak Kurtubi di TV One, Jais itu selalu ngikut. Jais apa Rais? Itu beliau mau podcast di mana? TV One-nya? Iya. Enggak di tempat baju masuk TV One lah sama beliau. Oh, nah, lanjut kan. Masolang generasi. Kalau dari Petran ya. Enggak. Orang biasanya pengen banget ketemu Ustaz Abdul Somad. Justru kebalik, Banyuma yang Ustaz Abdul Somad pengen banget ketemu sama Banyuma. Banyuma yang ada waktu. Ya belum makanya berjodoh. diberitahu ya. Belum berjodoh. Dikasih pemberitahuan aja Bang Handi. Mau ada acara besar gitu kan. Iya insya Allah saya coba WA besok. Mudah-mudahan dia ngeluangin waktu berangkat. Nanti saya kontak juga teman-teman di Pekanbaru suruh ngubungin UAS. Iya, siapa tahu beliau ada jadwal ke Makassar. Iya. UAS itu jadwalnya sudah sampai 3 bulan ke depan terjadwal. Kemarin ini dari Banten, Bogor, baru pulang nih ke Pekanbaru. Itu yang ceramah di tangga-tangga itu di mana itu Pak Arif? Ya? UAS yang ceramah di tangga itu loh. Di mana itu ya? Di Banten. Oh, di Banten. Jadi dari Jakarta nanti itu ada berapa orang, akhi? Ada 10-an, 20? Kurang lebih 10 lah. Pengurus? Iya 10 paling. Bang Andi, Bang Kores, Tadio, Moto, Julius, Bang Aang, si Oji, terus Daman, Goldian, Daman, terus Bang siapa? Deddy Miswar, Ardiansah, Akang, saya, terus apa lagi ya? 12. Siapa yang belum apa itu? Ntar 12. ini apa maksudnya ini, akhi ya? Ini kitab Apa ini. Ini kitabnya teman kita. Ini maksudnya ini bahasa Jawa kah? Bible apa itu? Iya. Anjar. Apa itu? Perjanjian.
Apa Perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Perjanjian anyar maksudnya. Anyar aja baru. Anyar baru. Anyar itu baru. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bukan itu tulisan Indonesia sebelum IED itu Indonesia lama. Iya. Selama itu. Apa itu bunyinya, Hi? Iku jangan nak saenake dhewe. Enggak ada itu. Hah? Masa? Enggak ada saya naik dewe, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bahasa Jawa kayaknya itu. Oh, enggak, bahasa ini. Ada Coba nggak yang Yohanes bisa? Coba Yohanes 1. Yohanes 1 Banyu, Pak. Bisa nggak itu? Ada yang bahasa Jawa kan Filipi 1 nomor 18. Coba. Berapa? Filipi 1 18. 1:18. Bisa. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya 18 ya? Iya. Yesus dikabarake kanthi maksud palsu utawa bener ya wis ora masalah. Enggak, bukan itu. Nanging ora dadi apa awis sanada apa? Sanadian tak kapriwe bae Sang Kristus kawartakake. Itu bahasa Banyumas, Jawa Banyumas itu jadi jelek. Iya, Banyumas. Apalagi sedaya Kang Allah apa kantin jujur. Saya dana. Ya itu. Bakal tetap bunga. Jawa Banyumas. Orang ngapak ora kepenak. Nanging ora dadi apa, awit sada takapriye. Itu Jawa. Oh. Filipi berapa itu tadi? 1:18. 1:18. Kepriye bawe Sang Kristus kawartakake. Apa ganti sedaya? Nanti ada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bukanlah, bukan Filipi 1:18 itu. Nanging kepiye sing penting apa wae carane, apa kanthi pamrih utawa kanthi tulus. Oh, 8 Bang Andi, bukan 18. Kristus diwartakake lan aku bunga mergakui malah aku Iya, bakal 18. terus bunga. Ini Yohanes 1 nih. Dina Yohanes 1 ribet itu. Dina awitna aja Itu pangandika. Hari pangandika te ajana di Allah. Serta Kok bisa pangandika in aja Allah. Aja Allah. Aja Kalau alay. bahasa Bugis lebih lucu itu loh. Aja alay. Aja Allah. Yohanes 1 bahasa Bugis. Makan langsung. Iya. Saya buka. Mingka tanah nang apa? Nasaba mana boleh? Antek kamnya. Antek kamnya. Kalau bahasa Bugisnya nih, Ripamulanya. Iya kan nani kau kang anju. Bahasa Bugisnya nih. Saudara-saudara, tujuan baji. Iya monroy ripilipi. Ya reka napa tujuan salah. Mingka kanibiri takang mangkaji almasih. Jare sanang kuasa ring Pak Maiku. Natuli lakam mana sanana Pamaiku. Nah, itu Filipi 1:18 tuh. Tinek ke Paulus yagang Timotius pajama-jamana. Tapi bahasa Bugis lucu. Ripamulana dek napa paripancajilinoe. Engka mana nih sadai? Engka sadai siloang Allah Ta'ala, si bawah sadai pada Allah Ta'ala. Apa tuh? Tania to pangamanu. Nah, pakai Allah Ta'ala pula ini koplak bener nih. Masa ya pakai Allah Ta'ala?
Iya itu pakai dia. Iya begitu. Oh, nggak bener nih, oten nih. Ripa karamulana, Rita napa, Lagu Nipa Bugis. jari, Linoa nia, Memami kanaya, Niami anjo kanaya siagang. Allah Ta'ala na anjo kanapa ia tondi Allah Ta'ala. Balas si bahasa. Balas si bahasa ya Nau. Rusak. Panraki bahasa ya. Panraki bahasa ya kau dong. Ya kenapa selalu Allah dibawa-bawa ya? Iya, pakai Allah Iya. Ta'ala pula itu. Parah. Ya kecuali ke Bali beda, beda Pak De. Agak tosi nasib kembali. Sang Yang Widi kalau di Sang Yang situ. Widi. Sayang Widiwase. Yang lucu Toraja. Apa nasanga? Oh Raja Penasanga. Ini loh Toraja ya. Tempo mulana Raden Tubisana, Naya Tubisana, Siayoka Puang Matua, Sia Tubisana, Iya Bang Sia Puang Matua, Toroko nakan di kubatitong. Kenapa ada Puang Matua? Bener-bener nekat ya, Jawa Suriname pun ada. Gila. Ing Kala Purwa Sang Sabda iku ana dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah. Serta Sang Sabda iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadi dening Sang Sabda. Lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijiya kang ora didadekke dening Sang Sabda. Itu Yohanes 1 ayat 1 tuh Bang Andi, bahasa Jawa itu. Aja Gusti Allah dibawa-bawa. Iya, Gusti Allah jadi orang. Padahal original tesnya Theos. Tobo Julio tau dipo dunia pilowali mae tanuda. Baito mai lulu. Tahuda maluwo. Peenta wolo Allahu Ta'ala. Loh, Gorontalo pun Allahu juga itu Bang Andi. Allahu Ta'ala wau tanuda tutuwa tutu wawa wolo Allahu Ta'ala. Gorontalo. Kalau saya tanggapi dibawa dulu nih. Mereka itu pakai fotonya Banyuma supaya mereka ngetop. Soalnya kalau dia pakai fotonya orang tuanya nggak terkenal, apalagi dirinya. Biarin aja. Bahasa Gorontalo ngerti Bang Andi enggak ya? Orang ngertos. Orang ngertos. Aku sengaja orang iso ngomong Gorontalo. Tapi kalau ditator Allah Ta'ala ya, kalau ditator. Puang Matua. Tidak ada juga late surat lu diomai Paulus na Timotius tonna Kristus Yesus jadi parampok. Bukan. Diparampok laku mintu Tomasallo lang Kristus Yesus dia Filipi siya. Siapa yang mau naik? Silakan saya kasih naik. Penunduk bahasanya. Apa sih bedanya Jawa Suriname? Kalau Makassar na tarima si konto sari batangko umak na Allah Ta'ala. Mama mana mau di sini kau diterima karesteng.
Itu ada Bang DHS katanya mau bicara. Silakan Bang DHS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semuanya izin ya. Siap. Mau bertanya Bang Handi itu gurunda lainnya. Itu acara miladnya tanggal berapa tadi Gurunda? Insya Allah tanggal 5 September 2026 Bang. Iya. Hari hanya itu Bang. Itu tanggal 5. Iya itu selagi umat Muslim bisa ikut ke sana ya Bang ya? Bisa. Langsung kita diskusi ringan, langsung syahadat. Wajib hukumnya Bang. Kalau Muslim. Terbuka untuk umum Ya Bang. itu Silakan. tadi yang saya typingan dari tadi itu Bang. Ini juga Pak D Bible dari Riau ya? Nggih, dari Rio saya. Siap. Kebetulan sama Pak D, saya dari Riau juga Pak D. Oh, dari Rio. Mau bareng nanti Bang. Bang Dis bareng Saya aja bahkan dengan Pak D. Iya, Oh, saya Bagan. bahkan batu Bang. Bahkan Oh. batu Bang, Pak D. Kalau bisa bareng kalau mau ke sana. Insya Allah. Ya Mudah-mudahan ada nanti izin kita dari- berangkat tanggal 3. Nanti kita nginep dulu di Jakarta Pak D, kan. insya Allah. Ya nginep dulu di Jakarta di kantor pusat API di Cikarang. Tanggal 4-nya baru berangkat bareng Bang Andi, Bang Jan Santang, rombongan Jakarta bareng. Karena kalau langsung Rio, langsung Makassar, udah mahal, transitnya 24 jam. Iya. Iya, udah mahal, transitnya 24 jam pula tuh. Iya. Nanti apa Pak D, saya DM aja nanti. Pakai WA aja Bang. Tukar Oke, WA aja. Bang. Siap. Catat nomor saya, catat. Bentar Pak D. Aku 0813. Sembarangan. Sebentar Bang. Nggak ada Pak D, batal acara milad, itu udah pasti itu. Oke Pak D. Izin. 0877 Oke. ditambah 0877 2442 iya betul 0877 2642 2642 7793 77 93 0877 2642 7793. Oke, siap. Terima kasih Pak D. Ya. Maksudnya Pak D ini. Aku paham Bang maksudnya Pak D ini. Maksudnya Bang DHL usahakan nanti tiketnya bareng sama Pak D sekaligus ya di endorse gitu. Aku tahu Pak D ini. Sudah DM dia tadi, Bang Dis ini sudah di bawah udah ngomong mau biayain Pak D. Bang Iya. Itu loh Pak D. Tenang Pak D. Ya, Bang Dis kebetulan itu kan kalau ada saudara-saudara kita dari Riau kan. Betul Pak D. Ya. Bang Dis, kalau ada saudara-saudara kita yang lain mau berangkat juga lebih bagus, diajak aja nanti. Keren ya. Siap. Siapa yang mau biaya saya ya keberangkatan saya kira-kira? Saya sekalian Saya pengen sekali nyampe ke Bunda Rama itu. nanti dari pengen sekali Makassar saya bertemu jemput ke dengan semua nanti. Gurunda Bang Zuma, sangat pengen sekali. Iya. Dari dulu beliau saya kagumi. Subhanallah. Luar biasa. Sehat selalu buat Gurunda Bang Zuma. Amin ya rabbal Masya alamin. Allah, Bang. Amin. Oke, koordinasi nanti di WA aja ya Bang ya. Pak DHL. Siap. Ini Kalau satu Bang lagi Zuma- nih. Kalau Bang Zuma pergi saya ikut lah. Ini di tempat Gurunda acaranya Bang, Juli. Lanjut. Ini akun milik negara siapa nih? Silakan.
Oh, turun dia. Sari Jores. Silakan. Sari. Oten ini Oten. Tahu aja Bang. Ada juga yang mau saya tanya sama Bang Handi. Boleh Bang Handi? Boleh. Ada yang mau saya sampaikan sedikit Bang. Saya di sini kan di Bagan Batu Bang ya, di Riau Bang. Saya sering juga buka Komal live streaming lintas agama ini. Jadi ada 3 kali saya buka live. Kok saya ada teguran dari Oten Bang. Padahal saya tidak ada hujatan atau kata-kata yang tidak diinginkan. Malah saya didatangi sama RT. Otennya melapor ke RT malam. Paginya saya didatangi. Sekali lagi saya bikin live seperti yang saya sampaikan. Mau didatangi lagi. Tidak dibolehkan begitu, Brunda. Abang didatangin alamatnya gitu. Iya. Ini kan di tempat saya ini Bang kan sekitaran Oten melulu di sini nih, banyak sekali. Ya ajak diskusi baik-baik aja Bang, kalau bisa ya. Suruh aja ke sini. Jadwalkan aja diskusi sama Bang Juma. Ya sudah saya jelaskan, Abang. Kan tidak ada larangan diskusi selama tidak ada hujatan. Saya bilang Bang. Sementara RT kita di sini Muslim. Caranya Bang. gini, Bang Dis. Nanti Bang Dis hubungin masuk dulu di keanggotaan API Riau. Itu gimana itu Bang? Itu Pak D, pengurus API Riau kan Pak D nih pembinanya. Bukan, saya pusat saya. Yang di Pekanbaru siapa tuh? Yang di Pekanbaru itu ada Pak siapa itu? Pak siapa? Abi, ada Pak Abi. Itu pembina. Yang dari Polda itu siapa namanya? Sebut yang dari Polda jangan. Itu ada juga. Maksud saya supaya Bang Dis lebih leluasa gabung dulu keanggotaan API-nya gitu loh. Iya, begitu aja Bang Andi. Makanya izinlah saya bercerita sedikit. Jadi istri dan anak saya kan takut jadinya semua karena di sini nih kelilingi sama hotel semua abangku. Jadi mau tak mau pun memang harus itu kan. Saya kan dapat inspirasi dari Gurunda Bang Zuma. Apapun itu saya terus jalani, apapun terjadi, gitu abangku. Saya nih di sini hotel juga banget, dikelilingi hotel juga, tapi nggak ada yang keren datangin saya. Ya masalahnya Bang, RT-nya yang datangi saya menegur langsung. Sekali lagi, kalau buka Komal seperti yang tadi malam, saya lepas tangan. RT-nya Muslim Bang. RT-nya Muslim. Muslim Bang. Aja lagi Bang, dibuka aja. Kalau memang ada dia mau melanggar hukum, laporin aja Bang, buka aja nggak ada masalah. Iya, makanya istri saya kan bilang, udahlah Bang, jangan lagi. Tapi di sini saya nggak merasa salah, saya bilang, nggak ada kata-kata kasar, hujatan, nggak ada pernah saya menghujat Tuhan mereka, saya bilang. Cuman tema saya pun Tuhan pencipta semesta alam, situ aja Bang Andi. Jadi mereka Jadi buka aja, nggak apa-apa. Dibuka aja, nanti aku yang naik. Buka aja. Siap Bang. Nanti aku naik sama Pak D. Buka aja. Siap Bang. Alhamdulillah Bang. Siap. Insya Allah Bang ya, besok Insya Allah saya buka Bang ya, live Bang. Izin abangku Bang Andi. Ya nanti Bang Andinya diundang.
Siap. Gak usah takut bang Banyak kalau juga buka koman. teman-teman, ya banyak juga bang di teman-teman kita yang di apologet ini yang tahu kan saya cerita juga. Pengen sekali dari kemarin saya mau usulkan sama Bang Andi, pengen naik di sini tapi takutnya nanti kan mengganggu Gurunda Bang Zuma gitu maksudnya. Gak apa-apa, abang buka aja, gak apa-apa. Nanti siapa akan naik, tenang aja. Kita diskusi aja di atas, gak apa-apa. Saya baru ingat ketua API Pekanbaru tuh Bayu, Pak De. Iya betul Bang Bayu. Nah, nanti hubungin. Nanti saya kasih nomornya Bang Bayu. Kalau Bang DHS udah miss call ke saya. Ya siap bang. Nanti saya miss call abang. WA saya. Ya. Ada Apirio nih, naik bang. Naik. Mana ada Apirio rupanya? Itu di bawah. Ada lontong. Makanya saya heran juga sama teman-teman Muslim di sini. Kok bisa mau melarang saya juga itunya, Bang Andi? Ya. Gak usah takut bang. Saya ya didatangin kok. Makanya kalau insya Allah nggak takut saya bang, ini kan ada anak istri saya di sini. Kalau bisa bang nggak usah lagi katanya. Selamat malam Bang Andi. Ya silakan bang. Selamat malam Gurunda Bang Zuma. Malam bang. Apa kare Bang Asem baji jige? Baji jin tuh mai. Wah, baji itu mai. Bang Andi, kapan acaranya ulang tahunnya API di bulan? Insya Allah tanggal. Saya mute dulu ini satu nih. Aduh, saya mute dulu ya bang ya. Gimana cara mute-nya nih? Oh ini. Tanggal 4 September bang. Oh iya, saya juga dipanggil sama teman-teman apologet Muslim sama Bang Akal Sehat. Saya Dirman Bang Andi. Oh kok Dirman? Iya, saya Dirman. Saya juga sering juga buka komal PKPK sama Agatha apa semua saya hantam juga sama pengujatnya. Itu tanggal 4 ya Bang Andi. Iya, rencana begitu. Oh iya, insya Allah kita sama-sama di sana ketemu di tempatnya Bang Zuma kan yang di Bolangit. Ya. Insya Allah. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Saya selalu saudara Muslimku, abang-abangku yang cakep, yang keren, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hantam dulu pengujat dulu, otin dulu. Oke, terima kasih Bang. Oke. Ya. Ini dulu. Bang Lontong, halo, assalamualaikum Bang Lontong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Gimana, sehat? Ini dulu Sudirman ini sempat murtad. Terus kemudian saya koordinasi teman-teman di Makassar. Ya udah, samperin terus disyaratkan ulang di masjid. Itu tadi yang naik itu Pak De. Oh iya. Lanjut. Nah ini api riau nih, lontong nih. Ya Bang De, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh bang. Itu sama Bang Lontong tuh komunikasi. Beliau Apirio. Selama ini. Siap bang. Waalaikumsalam. Aduh, bentar. Ya, Bang Dis. Assalamualaikum Bang Dis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bangku. Ya, itu tadi saya dengar itu kan di bawah ya. Bang Dis nanti DM saya aja Bang Dis. Nanti saya daftarkan gitu loh. Siap bang. Ya, siapa tahu apa kan nanti kalau misalnya ada kendala di sana atau apa nanti kita bisa koordinasi di sana juga itu Bang. Soalnya anggota kita ada juga itu di Bagan. Ada. Siapa namanya lupa aku. Nah, itu dia Pak De. Siapa itu Pak De? Lupa juga Pak De. Ada Kemarin itu ada nelpon beberapa saya orang. sih. Ada satu orang kemarin.
Kalau nggak salah ada 4 orang itu di Bagan. Oh, yang datang berangkat apa itu ya? Berangkat habis sisa itu ya? Waktu ada acara di Pekanbaru dia datang habis Isya kalau nggak salah waktu itu. Nyampe subuh. Ya itu dia namanya itu saya lupa Pak De. Iya. Ya, dia ada 4 orang itu kalau nggak salah di Bagan itu anggota kita. Ya, jadi naik motor berangkat habis Isya nyampe Pekanbaru subuh. Nah ya. Gini abangku, masalahnya kok saya dilarang itu buka komal lintas iman ini. Karena pun di sini saya tidak ada penghujatan begitu, abang. Aman bang, yang penting tidak ada Dan hujatan lagi saya dikasih pesan peringatan kalau buat komal seperti kemarin RT-nya tidak mau tanggung jawab begitu. Jadi kan anak istri saya jadi apa gini, takutnya apa terjadi yang enggak, soalnya pun lintas saya kerja pun jauh juga bang, itu masalahnya. Ya itu enggak jadi apa sih Bang, abang buka aja seperti Jadi yang saya bilang tak Bang ngerti Andi sama tadi. RT-nya. Kalau boleh dulu Pak RT ditonton dulu lah live saya tuh apa komal saya kan nggak ada, saya menghujat, saya bilang mungkin ada teman-teman juga saudara-saudara saya muslim naik kan yang kecil suaranya bang. ada kata-kata yang kasar pun saya turunkan bang. Karena saya sekali organ bang, banyak sekali di sini bahan banyak. Tempatnya di dalam bang, di Bulterim, masuk dari Sungai Buaya, simpang Sungai Buaya ke dalam. Berarti abang masuk ke dalam jauh berarti ya? Siap bang, ke dalam bang. Saya dari simpang Sungai Buaya terus ke dalam bang. Nanti di situ Bagan Sinembah masuk ke dalam lagi ke desa Bulterim Jaya. Bagan. Ya jadi gitu Bang, nanti di DM aja Jadi saya ya Bang. bisa, aku bilang sama RT-nya bang, masa ada undang-undang kita dilarang, kecuali kan saya ada menghujat begitu kan abangku. Ini nggak ada saya bang. Ya yang penting tidak ada hujatan. Ya, saya cerita lanjut juga terus sama aja. teman-teman. Coba dia apa dulu? Ya siapa deh? Sepertinya ini nih Pak De, apa ya, kayak apa itu namanya ya, ujaran kebencian juga ini kayaknya Pak De. Yang Oten yang melapor ke RT ini nggak mungkin kan kalau RT-nya Muslim gitu ya. Seharusnya kalau penjelasan dari Otennya nggak ada ujaran kebencian pasti paham itu pasti RT-nya kan. Iya. Ya nggak apa-apa itu Bang Des. Insya Allah itu Bang Des aman itu. Siap bang. Aki Juma udah ngantuk berat kayaknya ya Aki ya. Tanggung mau azan bentar lagi subuh. Oh iya, Makassar udah hampir azan ya. Tapi saya pamit dulu lah semuanya. Pamit istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Ya saya izin juga lah. Jadi gini Bang Des, nanti kalau ada kita Komala Riau kita insya Allah buka ini Bang Des. Hampir setiap hari. Cuman nanti Bang Des cobalah gabung-gabung sekali-sekali gitu kan, naik ke Komala Riau. Setidaknya nanti kan netizen atau teman-teman tahu Bang Des mau buka Komal, nanti Bang Des nggak di ini lagi gitu loh. Maksudnya nggak di ini lagi sama masyarakat sekitar gitu, karena udah tahu gitu kan masyarakat sama Bang Des. Siapa? Makanya bang kemarin dulu lah pas aku buka Komal live sendiri,
sangat rame bang komalku. Makanya karena dilarang sama istriku ya, udah bang nggak usah. Kami kan di sini pun pendatang bang, nggak asli orang Riau sini, pendatang saya bang. Saya aslinya dari NTB bang, Lombok. Oh, NTB ya. Iya, tapi sudah berdomisili sini udah 11 tahun begitu bang. Alhamdulillah udah menetapkan kerjaan di sini. Udah aman lah, enak rasanya bang kan. Makanya udah 1 bulan lebih bang saya tidak jujur saja bang, 1 bulan lebih saya tidak berani buka komal karena istri saya takut. Karena lintas saya pun kerja kan agak lumayan jauh juga. Takutnya nanti teror, ancaman-ancaman itu kan, takut dia terjadi apa-apa sama saya itu bang. Makanya udah bang stop aja dulu, nggak usah lagi kata istri saya. Makanya saya stop dulu 1 bulan lebih. Tapi ya saya tetap akan lanjut lagi bang menyiarkan, walaupun semampu saya lah, sebatas ilmu pengetahuan saya. Bang Zuma kayaknya udah pada mau istirahat nih teman-teman. Ditutup aja. Gurunda, Assalamualaikum. Kapan ke Riau lagi, Gurunda? Kangen ini. Oh, dikecilkan volumenya kayak itu Pak Arif. Iya. Kita mau turun gak enak kan? Sama. Nanti kita turun tinggal Bang Andi. Bang Andi udah mingit pula ini. Bunda Rahma tutup, Bunda Rahma. Oke, mungkin Gurunda udah kecapean ya dari tadi siang. Gurunda, ditutup, jadi kita tutup nih. Istirahat Maki. Kita tutup Gurunda. Atau Teman-teman kita, mau istirahat. Pak Arif, silakan. Yang punya komal lah. Oh, lagi net teleponan beliau. Silakan. Pak Arif, lagi teleponan Gurunda. Ya, kita tutup, kita turun semua, ketika Gurunda sendirian di situ kan gak enak nanti. Enggak, dia tinggal matikan itu. Tutup dengan doa kaparatur majelis. Silakan. Izin dulu lah, Bang Zuma. Izin. Boleh kata beliau boleh. Silakan. Pak Arif di Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah membersamai Bang Zuma dari tadi siang sampai hampir subuh ini. Kita bersambung doa, semoga kita sekalian sehat walafiat dan terus diberi kekuatan akidah iman Islam kita, sehingga kita terus berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar. Jayalah Islam.